Direktur bisnis. Kemudian PT Asratol Nusantara, ini tidak ada informasi nih. Oh, hadir ya? Dirut. Ya, Dirut. Izin dengan Pak Kris ya. Pak Kris dari Astra Tol Nusantara, Direktur Utama. Kemudian PT Utama Karya Persero, Pak Kuncoro, Direktur Operasi 3. Ya. Kemudian PT Translingkar Kita Jaya, hadir secara online. Ini informasinya. Yang nggak tahu nih, yang hadir secara online ini siapa nih? Kemudian PT Marga Utama Nusantara, Pak Joko Santoso, Direktur Operasional. Kemudian PT Waskita Tolrut, Sadali, Direktur Utama. Kemudian PT Bangun Cipta Sarana, Agustinus Leonardo, Manajer Operasi. Kemudian Trianto, Dua Kabak Pemeliharaan. Loh, kok di atas, Pak? Itu masih banyak yang kosong kursinya. Pak, tolong turun ke bawah, Pak. Mohon izin, Pak. Namanya di sini turun dari atas. Turun ke bawah, Pak. Pak Agustinus Leandro ini nggak ada ya, Pak ya? Oh, ada. Silakan. Di bawah. Ini manajer operasi dengan kabak pemeliharaan. Ini dirutnya kemana ini? Kemudian PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, Pak Joko Sabto Emulyono, Direktur Utama. Joko Emulyo ya, Joko Emulyo, Dirut. Kemudian PT Marga Bumi Matra Raya, hadir secara online. Yang hadirnya siapapun kita belum tahu ini. Kemudian PT Jakarta Toll Road Development Jaya Pratama. Yang pertama Sutopo Kristanto, baik Direktur Utama. Kemudian Charles Girot, Kepala Divisi Operasi dan Teknologi Operasi. Ini nggak ada orangnya, Pak ya? Oh, di atas. Pak, turun ke bawah aja, Pak. Masih ada yang kosong, Pak. Kemudian PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Pak Iwan Juliansah, Direktur Utama. Ya, Pak Iwan Juliansah. Kemudian PT Transbumi Serbaraja, Paulus Wawan, Direktur Utama. Direktur Teknik, Pak ya? Direktur Teknik, oke. Kemudian PT Cibitung, Tanjung Priok, Port Tolwise. Dihadiri oleh Yahya Ruhia, Direktur Teknik. Yahya Ruhia, hadir secara online. Kemudian PT Tol Jagat Keti Bali. Izin namanya, Pak. Real Mantik, Direktur. Kemudian PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak, Pramusinto, Direktur Keuangan. Betul, Pak? Kemudian PT Roatek Indonesia Toll System, Musifin Dahlan, Direktur Utama, Pak ya. Ini agak banyak ini rombongannya. Kemudian ada Pak Alfani Pranoan. Bapak ditemani yang lain atau sendiri? Ada di atas. Kemudian ada Alfani Paranoan, ada. Kemudian Emil Iskandar. Oh, nggak ada, Pak. Semua nih. Renaldi Utomo. Ya. Kemudian Asbar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, demikian peserta rapat kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ya, nanti Pak Danang mohon izin, ini rapat kita pertama, belum tentu rapat kita yang terakhir, Pak. Sudah pasti.
Saya mohon izin di lain waktu ya untuk bisa hadir bersama kami di sini. Ini undangan sudah kami kirimkan jauh-jauh hari, Pak. Interupsi Pak Ketua. Ya, silakan. Interupsi. Terima kasih Pak Ketua. Tadi Pak Ketua menyampaikan ada beberapa peserta rapat yang hadir melalui online. Dalam keputusan pimpinan pada masa sidang yang lalu bahwa rapat-rapat AKD tidak lagi hibrid, jadi semuanya offline, kecuali di rapat paripurna. Nah, barangkali ini bisa dikonfirmasi ulang agar peserta yang online ini bisa hadir secara offline. Terima kasih Pak Ketua. Ketentuan itu sebetulnya ke dalam, Pak, tidak keluar. Jadi saya dapat informasi dari Kesekjenan kalau peserta itu bisa online, tapi kami berharap Pak Danang, seperti yang tadi saya gariskan, untuk para pengambil keputusan, ini kan undangannya kan sudah kita kirim jauh-jauh hari, ya. Kami berharap sebetulnya seluruh direktur utamanya bisa hadir, Pak. Rapat ini sebetulnya untuk kita berusaha membuat lebih efektif dalam konteks tugas pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Nah, kalau nanti di setiap kali rapat diundang tidak datang, ya Komisi 5 yang akan datang. Kita akan datangi tolnya, seperti apa mereka mengelola tolnya, kemudian apa masalahnya, ada keluhan tidak di masyarakat, dan seterusnya. Atau kita pansuskan saja, atau kita panjakan saja persoalan yang muncul, kan begitu. Nah, ini kan sudah ada nih. Saya, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sebagai pengantar saya sampaikan rapat ini dihadiri oleh 20 anggota ya, dari 7 unsur fraksi yang berbeda ya. Maka sesuai ketentuan rapat ini sudah memenuhi quorum dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di rapat kali ini ada anggota baru nih di sini, penggantian anggota baru, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Saudara H. Anaim Pahlarudin, Marus nomor anggota A42, Dapil Jatim 4. Menggantikan Saudara Sofyan Ali, pindah ke Komisi 2. Hadirkah orangnya? Belum ya? Baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengucapkan terima kasih Pak Danang sudah berkenan hadir, serta para tamu kami yang terhormat, para pimpinan dari Badan Usaha Jalan Tol yang tadi saya sudah sebutkan namanya satu persatu yang hadir mewakili Badan Usaha Jalan Tol. Agenda rapat hari ini adalah membahas mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol di seluruh Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi 5 DPR RI dan informasi dari media massa, terdapat berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan jalan tol, yaitu antara lain. Yang pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol yang belum memadai, seperti kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan. Yang kedua, masih terdapat permasalahan kemacetan lalu lintas di jalan tol. Yang ketiga, terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Yang keempat, perlunya menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan komprehensif dan ditetapkan dalam peraturan Menteri PUPR. Yang kelima, perlunya segera disusun peraturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, utamanya terkait pengusahaan jalan tol dan masa konsesinya.
Selain pengawasan tersebut di atas, Komisi 5 DPR RI juga menggarisbawahi rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 8 Maret 2023 yang mengungkapkan beberapa masalah pada tata kelola jalan tol di Indonesia dan mengakibatkan berpotensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Dalam rapat resmi yang diunggah, dalam laporan resmi yang diunggah ke media massa, KPK menemukan ada titik rawan korupsi pada pengelolaan jalan tol di Indonesia. Setidaknya ada 5 titik masalah, mulai dari sisi perencanaan, proses lelang, pengawasan BUJT yang tak maksimal terhadap kewajiban badan usaha yang tidak dilaksanakan, terdapat indikasi konflik kepentingan hingga mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian seperti keterlambatan penyelesaian proyek, biaya konstruksi yang membengkak, masa konsesi bertambah, dan proyek dialihkan pada saat pembangunan sedang berlangsung. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI perlu mendapat penjelasan yang komprehensif dari BPJT terkait hal yang dimaksudkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, demikian segenap persoalan yang memaksa kita untuk berkumpul pada hari ini untuk menghadirkan Kepala Pengusahaan Jalan Tol dengan teman-teman dari Badan Usaha Jalan Tol. Bapak Ibu sekalian, Komisi 5 DPR RI sering menerima masukan, saran, menyampaikan Pak Pimpinan bahwa kami juga dalam kesempatan ini didampingi juga oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Bapak Budi Harimawan, dan juga para kepala-kepala bidang di BPJT, dan juga kami didampingi oleh rekan kami anggota BPJT, Pak Dr. Eka Prianas. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berpuasa, Pak, bagi yang berpuasa, dan mudah-mudahan pahala bulan puasa Ramadan bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami sebelum menyampaikan paparan, seperti yang sudah dibagikan juga oleh panitia kepada seluruh anggota Komisi 5 yang hadir, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa Badan Pengatur Jalan Tol ini lingkup tugasnya dan kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dan kita menggunakan PP Nomor 17 Tahun 2021 dan yang saat ini sedang disusun RPP sebagai turunan dari Undang-Undang 2 Tahun 2022. Dan kami mengharapkan bahwa PP tersebut bisa selesai pada bulan Juni di tahun 2023 ini. Untuk pelaksanaan tugas dari Badan Pengatur Jalan Tol, kita dipandu oleh 2 permen, Bapak. Yang pertama adalah Permen 43 tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang pembagian tugas dan kewenangan Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga kami barangkali pada paparan nanti akan menyampaikan bahwa beberapa tugas ini kami berbagi, Pak, dalam penyelenggaraan jalan tol dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Mohon izin untuk memaparkan, Pak, beberapa catatan yang kami akan sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon tayangan. Kementerian PUPR dan bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol terus melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan nasional, khususnya jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas. Tercatat hingga Maret tahun 2023, di bulan ini terdapat 70 ruas jalan tol operasi
yang dikelola oleh 49 badan usaha jalan tol dengan panjang total jalan tol adalah 2.623,51 km. Yang ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan di tahun 2019, akhir tahun 2019. Ditargetkan hingga akhir tahun 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Dengan demikian, sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 telah beroperasi tambahannya adalah 535,46 km dan ditargetkan hingga akhir 2024 akan bertambah lagi sepanjang 1.108 km. Dalam periode masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mulai tahun 2014 hingga Maret 2023, 7 tahun, telah dibangun 1.848,1 km atau rata-rata 264,01 km per tahun. Dari 2.623 km jalan tol di Pulau Sumatera terdapat 738,46 km, Pulau Jawa sepanjang 1.716,15 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,46 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Saat ini ruas-ruas yang sedang dikonstruksi adalah sepanjang 720 km, dengan Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera menduduki posisi yang paling tinggi, yaitu 437,94 km, yang sebagian besar pelaksanaannya merupakan penugasan kepada PT Hutama Karya Persero. Di Pulau Jawa, ruas tol yang dikonstruksi sepanjang 250,7 km, Pulau Kalimantan untuk tol IKN sepanjang 27,4 km, Sulawesi sepanjang 3,2 km, dan Pulau Bali sepanjang 42,1 km. Hingga saat ini jalan tol beroperasi sepanjang tahun 2023 adalah 23,4 km, yaitu tol Semarang-Demak, seksi 2, 16,01 km, jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu untuk seksi 2A 4,88 km, dan jalan tol Cinere Jagorawi untuk JOR 2 yaitu seksi 3A sepanjang 3,5 km. Selanjutnya hingga akhir tahun 2023 jalan tol yang beroperasi akan bertambah lagi sepanjang 309,8 km, yaitu Cisumdawu seksi 4 hingga 6 sepanjang 28,2 km, jalan tol Ciawi Sukabumi seksi 2 sepanjang 11,9 km, jalan tol Cipintung Cilincing yang merupakan bagian dari JOR 2 seksi 4 7,7 km, Cimanggis Cipitung seksi 2 23,01 km, Serpong Cinere seksi 2 3,6 km, Sikli Banda Aceh 13,2 km, Kuala Tanjung Tepi Tinggi Parapat sepanjang 38,45 km, Pasuruan Probolinggo seksi 4A 8,57 km, Jakarta Cikampek 2 Selatan 31,25 km, Serpong Balaraja 5,4 km, Kisaran Tebing Tinggi 47,6 km, Binjai Langsa seksi Setabat Tanjung Pura 26,2 km, Simpang Indralaya Prabu Mulih 64,7 km. Pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km yang akan beroperasi, yaitu Kayu Agung Palembang Betung 24,9 km, Padang Pekanbaru untuk seksi Bangkinang Pangkalan 24,7 km, Cinere Jagorawi penuntasan ini JOR 2 seksi 3 yaitu 2 km, Sikli Banda Aceh seksi 1 24,67 km, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat 58 km, Serang Panimbang seksi 2 sampai ke Cileles 24,17 km, Solo Yogyakarta
New Yogyakarta International Airport Kulon Progo sepanjang 42,37 km, Yogyakarta Bawen seksi 1 yang dari arah Jogja ke arah Magelang 8,8 km, jalan tol akses IKN 52,8 km. Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2020, terdapat pembagian tugas dan pewenang penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengatur Jalan Tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol, sehingga di dalam bisnis proses untuk pengusahaan jalan tol seperti yang ada di dalam tayangan, itu kita berbagi tugas, peran, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Jenderal dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Secara prinsip dapat digambarkan bahwa ada dua Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur itu untuk pengaturan di sisi hulu. Jadi NSPK itu ada di dua Direktorat Jenderal, sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol itu mengatur masalah transaksi mulai dari pelelangan hingga pengoperasian dan juga pengakhiran pengusahaan jalan tol. Kami melaporkan bahwa di dalam tahap saat ini ada beberapa ruas jalan tol yang sedang dalam tahap pelelangan. Yang pertama adalah Kamal Teluk Naga Rajek, kemudian yang kedua adalah Cikunir Ulu Jami, kemudian Kediri Tulung Agung, kemudian Bogor Serpong via Parung, dan Sentul Selatan Karawang Barat. Untuk yang dua terakhir ini kita masuk di dalam jaringan jalan JOR 3, Pak. Tadi ada JOR, ada JOR 2, untuk Bogor Serpong via Parung dan Sentul Selatan Karawang Barat ini adalah JOR 3. Dari seluruh total ruas jalan tol konstruksi yang ada di Sumatera, Trans Jawa itu masih terdapat dua ruas jalan tol yang masih belum tuntas, yaitu Prasuran Probolinggo seksi 4B, Probolinggo Gending Timur, dan Probolinggo Banyuwangi sampai hari ini pelaksanaannya akan dituntaskan sampai ke Besuki. Dan selanjutnya di ruas jalan tol Jabodetabek terdapat 10 ruas jalan tol, dan di non Trans Jawa terhadap 14 ruas jalan tol. Untuk jalan tol Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap yang barangkali Bapak sekalian juga membaca atau mendengar dari media, saat ini masih dalam tahap pemecahan pemecahan ruas untuk pelelangan ulang. Sedangkan untuk jalan tol Gilimanuk Mengwi sudah dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol pada tanggal 8 Maret dan saat ini dalam proses untuk menunggu financial close atau perolehan pinjaman perbankan untuk pembiayaan konstruksi dari ruas jalan tol Gilimanuk Mengwi ini. Selanjutnya, beberapa ruas prakarsa pemerintah yang dalam tahap persiapan yang telah memiliki studi kelayakan. Yang pertama adalah Samarinda Bontang, yang itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian Cibadak Pelabuhan Ratu, dan kesemuanya ini membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian akses IKN dari kota Balikpapan, kemudian Bandara Supadio hingga Pelabuhan Kijing, dan juga lingkar timur selatan kota Surakarta. Ini adalah 5 ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah memiliki FS, dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas yang lain. Jalan tol Caringin Puncak Cianjur telah tercantum dalam rencana umum jaringan jalan tol dengan target terbangun operasi pada periode hingga 2030-2034, dan saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi kepada PT Matra Sarana Arsitama dan Swos Capital KFT. Untuk persiapan mudik lebaran, ini kami memahami akan ada pembahasan yang khusus mengenai ini di tanggal 4 April untuk dengan Bapak Menteri, dan ada beberapa ruas-ruas fungsional sepanjang 217,2
km untuk persiapan Lebaran tahun 2023. Kami di dalam upaya untuk membangun dan menyelenggarakan jalan tol yang berkelanjutan, kita terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, di samping memperhatikan standar pelayanan minimal sebagaimana instruksi Menteri PUPR. Dan di dalam pelaksanaannya kita memastikan bahwa sebelum adanya penyesuaian tarif, itu standar pelayanan harus dipenuhi secara penuh, tidak ada toleransi. Berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, kami telah melakukan pelelangan untuk sistem transaksi pembayaran tol nirsentuh non-tunai dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS, sehingga akan menghilangkan antrean di gerbang tol melalui sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Kami merencanakan untuk menguji cobakan MLFF ini di tol Bali Mandara pada bulan Juni tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kendala utama di dalam pembangunan jalan tol ini adalah bahwa semakin waktu itu semakin banyak ruas-ruas tol untuk dia mencapai kelayakan yang sesuai dengan investasi di jalan tol membutuhkan dukungan fiskal pemerintah. Dan ini kami sangat memahami adanya keterbatasan pemerintah di dalam menyediakan dukungan konstruksi. Kalau tadi kami sampaikan beberapa ruas yang sudah disusun FS itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah agar dia itu layak untuk dilelangkan secara investasi. Yang kedua adalah juga penyediaan dana tanah. Kemudian yang ketiga, di beberapa tahun terakhir ini terdapat perubahan kemampuan investor yang menurun akibat kondisi perekonomian global, dan jalan-jalan tol dengan kelayakan marginal yang membutuhkan dukungan kelayakan dari pemerintah. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan jalan tol diperlukan pembenahan kreatif melalui pembentukan BLU. Ini kami juga sedang menjajaki Bapak Ibu sekalian, adalah Badan Layanan Umum untuk dukungan pengusahaan jalan tol. Diharapkan dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan, pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya. Kami ingin menambahkan di luar yang telah kami paparkan, Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota Komisi 5 sekalian, bahwa merespon untuk kajian KPK mengenai penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan jalan tol, kami sudah menuntaskan dan menyelesaikan rencana aksi, rencana tindak untuk merespon apa yang disarankan, direkomendasikan oleh KPK, dan Bapak Inspektur Jenderal sudah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai hal-hal yang akan perlu kita dilakukan oleh Kementerian PUPR dari berbagai unit organisasi. Dua di antaranya yang kami ingin laporkan di dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa rangkap jabatan itu sudah diselesaikan, artinya mereka yang merangkap jabatan itu sudah tidak lagi menduduki jabatan komisaris pada Badan Usaha Jalan Tol, yang pertama. Kemudian untuk dana talangan untuk dana BLU untuk dana pendanaan tanah yang sebesar 4,5 triliun itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah 4,2 triliun itu adalah pinjaman pokok Bapak Ibu sekalian, dan yang 300 miliar sekian itu adalah bunga, denda, dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut. Nah, untuk pinjaman pokok itu kami sudah melakukan perjanjian ulang Pak, penuntasan pembayaran terhadap 12 badan usaha jalan tol yang saat ini meminjam. Nah, dan dari 12 badan usaha jalan tol kami laporkan bahwa satu telah melunasi pinjaman tersebut, dan 11 yang lainnya itu telah melakukan penjadwalan pengembalian pinjaman hingga di tahun 2024. Sedangkan nilai tambah bunga dan denda pada saat ini sudah
ditandatangani PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang akan menentukan besarnya nilai tambah, bunga dana, dan denda atas yang selanjutnya akan juga mengacu pada hasil audit BPKP. Saat ini PMK tersebut sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri dan dalam proses untuk pengundangan peraturan perundang-undangannya. Begitu selesai dan diundangkan, kami akan menambahkan besaran bunga, denda, dan nilai tambah tersebut di dalam pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol selambat-lambatnya pada tahun 2024. Demikian Bapak Pimpinan, Pak Ketua, Pimpinan Komisi dan anggota Komisi 5 sekalian, paparan dari kami. Mohon arahan, masukan kepada penyempurnaan penyelenggaraan Jalan Tol di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Jalan Tol terkait dengan materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, Pak Kepala BPJT, ya, ada beberapa hal yang kami temukan, seperti proyek terlambat, kemudian biaya konstruksi membengkak, masa konsesi bertambah, proyeksi per proyek dialihkan di masa tengah konsesi ke masa tengah konstruksi. Ini beberapa persoalan yang mendapat sorotan dari kami. Namun demikian, saya beri kesempatan dulu kepada seluruh teman-teman ya untuk melakukan pendalaman terhadap materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, Pak Kepala BPJT, jalan tol yang dibangun yang di luar investasi itu kan ada pakai penugasan. Seperti di tol Sumatera misalnya, yang Pak Koncoro tangani. Ini penugasan ini juga sebetulnya kan PMN, penyertaan modal negara, penyertaan modal pemerintah. Ya, PMN ini dulu di Undang-Undang Jalan, Pak teman-teman sekalian ya, Pak Ridwan, kita dulu berdebat soal pasal manakala untuk tol yang diinisiasi oleh pemerintah, maka terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh negara. Pasal ini dulu kita tolak. Masih ingat, dan memang kita sepakat untuk tidak memasukkan klausul DIM tersebut yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita sepakat Pak, pembangunan jalan tol ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita di kancah global. Karena lalu lintas yang lancar nanti efeknya akan meringankan beban ekonomi atau menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya yang sudah ditetapkan menurut undang-undang yang mengatur tentang jalan tol itu sendiri. Untuk pendalaman, yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Mulyadi. Bersiap-siap Pak Sudewo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Profesor Danang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Yongki juga ya, sekretaris, dan seluruh staf. Dan saya lihat di undangan ada beberapa pengusaha yang juga diundang untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa untuk yang melaksanakan. Semoga senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Saya kira rapat hari ini saya nilai sebagai bagian dari upaya Komisi 5 menjalankan fungsi pengawasan, dan terus terang saya juga merasa tersengat dengan apa yang dilaporkan oleh KPK. Jadi saya kira boleh saya prolog bahwa pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh Indonesia, saya menilai ini adalah proyek-proyek strategis yang seperti dianakmaskan di negeri ini 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata
kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing. Ya. Bahkan pada saat kesempatan kami berkunjung ke Sumatera Selatan, difasilitasi oleh Pak Gubernur, dihadirkan Bupati Wali Kota di sana, ternyata Bupati Wali Kotanya bilang kami tidak bangga dengan kehadiran Trans Sumatera. Kenapa? Karena ternyata kehadiran tol Trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil-hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya. Intinya apa? Intinya saya kira pada saat KPK melakukan identifikasi penyelidikan dalam tanda petik barangkali, saya tidak tahu mekanisme itu adalah hal yang seharusnya menyengat kita semua. Dan mengingatkan kita semua bahwa kalau boleh ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, Bro. Ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya. Ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini menjadi peringatan keras, justru juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5, supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal. Ya. Saya apresiasi, saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan. Statement yang paling mengiang-ngiang di telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya, kami mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan. Tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy. Bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak, dan seterusnya itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan. Terutama juga terkait benturan kepentingan, banyaknya pejabat yang menjabat komisaris di beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisumdawu, ya. Adikarya tidak boleh melintas, jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong halo, ini emang negara siapa? Ini kan negara milik kita semua. Nggak boleh kemudian persaingan antar karya, kemudian menyulitkan yang lain. Ujungnya kan rakyat yang susah. Proyeknya jadi delay segala macam. Ya, saya sampai bingung kok kenapa gitu loh. Adikarya tidak boleh masuk ke area konsesi yang sahamnya sudah dimiliki berantas di mana tuh? Di sesi 5 kalau tidak salah di Cisumdawu. Kalau kayak seperti ini nggak perlu. Ya, persaingan-persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyeknya jadi delay, kan cost of fund-nya bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya, saya kira ini pimpinan izin. Temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya, kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa sekali lagi proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang. Masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya. Saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Saya mohon izin Pak Profesor Danang, saya tetap mengapresiasi upaya-upaya terbaik yang Bapak lakukan. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika, karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini, pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang datang bahwa ini adalah proyek legacy yang menjadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Lalu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak
Mulyadi, tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun tadi Bapak sudah sampaikan. Ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami Pak, sehingga kita melakukan rapat pada hari ini. Yang pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan jalan tol masih diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16 SE garing 16 garing SE garing DB 2020 tentang juknis perencanaan jalan tol. Padahal berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pasal 10 ayat 1 menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Beberapa persoalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah candra di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Hal-hal seperti ini ya ibaratnya pemain juga sebagai wasit, kurang lebih seperti itulah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala BPJT dan semua peserta yang kami undang yang saya hormati. Pertama, saya ingin melakukan pendalaman soal organisasi yang terkait dengan pelaksanaan atau pengelolaan jalan tol di Kementerian PUPR. Tadi oleh Kepala BPJT menyampaikan bahwa ada pembagian tugas antara BPJT, Bina Marga, dan Pembiayaan Infrastruktur. Ya, sebenarnya kami berharap tiga pihak ini hadir di sini, tapi karena mungkin yang diundang hanya BPJT, barangkali Kepala BPJT bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya tupoksi masing-masing yang terkait dengan jalan tol itu seperti apa? Pembagian tugasnya itu seperti apa? Garis embarkasinya seperti apa? Batasan yang supaya tidak overlap itu seperti apa? Karena kami seringkali, saya sebagai orang awam, apalagi masyarakat biasa, itu selalu bingung. Ingin tanya soal jalan tol kepada Bina Marga, tapi Bina Marga melemparnya kepada BPJT. Kami tanya kepada BPJT terhadap sesuatu hal, melemparnya kepada Pembiayaan Infrastruktur, sampai tidak ada satu jawaban yang pasti. Sekarang ini saya minta oleh BPJT jelaskan ya, pembagian tugasnya seperti apa terkait dengan jalan tol ini. Pembiayaan infrastruktur itu memiliki posisi yang sangat strategis karena dia memulai dari saat studi sampai dengan penentuan skema pembiayaannya harus seperti apa. Kemudian Bina Marga juga terkait dengan bagaimana perencanaan jalan arteri nasional, non-tol maupun tol, dan BPJT sebagai pengaturannya. Tapi melihat secara sederhana ini seolah-olah itu tidak ada persoalan. Sepanjang kita tidak paham itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita baru tahu ada satu persoalan, bahwa sesungguhnya di masing-masing pihak ini batasannya sejauh mana. Tolong jelaskan organisasinya. Kemudian skema pembiayaan jalan tol. Skema pembiayaan jalan tol itu coba dari BPJT jelaskan. Yang merupakan progres dari 2014 sampai dengan sekarang ini. Ya, itu berapa kilometer yang
pendanaannya dari investasi, berapa kilometer yang pendanaannya dari soft loan, G2G, atau pendanaannya dari APBN atau PMN, ya, atau dari model AP. Ya. Jangan sampai terlalu dibanggakan progres pembangunan jalan tol sampai 1.800 km dalam kurun waktu pemerintahan sekarang ini, tetapi pembiayaannya justru memberikan beban kepada pemerintah dan beban kepada rakyat. Ya. Karena kita tahu bahwa pekerjaan jalan tol ini banyak sekali yang tidak ditangani atau dibiayai oleh investor, oleh investasi dengan model KPBU, tetapi oleh anggaran negara. Anggaran negara bisa dalam bentuk PMN, bisa dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk soft loan, G2G. Itu berapa kilometer? Kalau pembiayaan itu dibiayai dari anggaran negara, mestinya bukan sesuatu yang sulit. Mau mencapai target seperti yang diinginkan, sampai dengan 2024 sebesar 3.000 km sekian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang itu dibiayai oleh negara. Tapi kalau itu dibiayai oleh investor, investasi murni, itu merupakan satu kebanggaan kita, tidak memberikan beban kepada negara, tidak memberikan beban kepada masyarakat. Coba berikan penjelasan kepada kami, berapa kilometer? Ya, baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu berapa kilometer yang dibiayai oleh negara. Dan target ke depan sampai dengan tahun 2024, itu yang akan dibiayai oleh negara itu berapa kilometer. Saya sangat menyayangkan apa yang dikerjakan oleh BPJT. Ya. Saya melihat ada beberapa ruas jalan tol yang sampai pelaksanaannya itu terkendala oleh karena penunjukan investor yang salah. Contoh, jalan tol Solo-Jogja. Jalan tol Solo-Jogja itu memakan waktu 2 tahun lebih oleh karena penunjukan investor yang salah. Ditunjuk sebagai investor, tapi ternyata dia tidak punya duit. Pada saat mau kerja, dia tidak bisa punya duit. Dan anehnya, investor tersebut megang mayoriti sampai 51%. Sampai 2,5 tahun, sekitar itu ada satu solusi, yang 51% itu sebagian sudah mengundurkan diri, kemudian dicek, didelusi, kalau nggak salah menjadi 7% atau berapa, tolong dijelaskan. Mengapa hal yang semacam ini sampai bisa terjadi? Apakah karena faktor regulasinya, ataukah karena ketidaktelitiannya, atau karena faktor lain? Kalau Solo Jogja sudah berlalu, sudah ada solusinya, dan solusi itu kemudian diimplementasikan, sekarang sudah ada progres. Meskipun pasti akan mundur terhadap target realisasi operasionalnya. Tapi bagaimana dengan paket jalan lain yang kemungkinan seperti ini, seperti Gede Bage, Tasik, yang saya tahu seperti itu. Masih ada investor yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian jalan tol Mengwi Tabanan, semua kontraktor di sana, karena apa? Karena tidak ada duitnya, tidak dibayar. Mengapa sampai seperti ini? Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, punya target yang sangat bagus karena jalan tol itu bisa mendongkrak perekonomian. Kata Pak Mul tadi, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga sebagai backbone untuk pengembangan produksi, pendistribusian produksi, untuk penurunan kos logistik. Tetapi kalau implementasinya semacam ini terus bagaimana? Jalan tol Mengwi Tabanan, kan kita viral masuk bahwa seluruh kontraktor yang ada di sana itu angkat kaki, alat beratnya pergi. Kemudian saya coba cek, ternyata itu betul. Saya sampaikan langsung kepada Pak Danang, Kepala BPJT. Katanya akan diganti. Bukan persoalan susah mencari kontraktor, bukan persoalan itu harus diganti. Persoalannya adalah
investor tidak ada duit. Jadi kontraktor mana saja tentu tidak akan mau bekerja di situ kalau tidak ada duitnya. Ini persoalannya bukan kontraktornya yang tidak siap, tapi persoalannya investornya yang tidak punya duit. Persoalannya adalah mengapa hal yang semacam ini menjadi sesuatu yang terulang di Solo, Jogja seperti itu. Kemudian di Gede Bage seperti itu. Dan saya menduga ruas tol yang lain yang sekarang sedang direncanakan itu akan semacam itu. Kenapa sampai semacam itu terjadi? Jadi saya sangat menyayangkan kerja dari BPJT. Saya ingin supaya kinerja BPJT ini ditingkatkan, gitu ya. Saya juga sangat menyayangkan mengapa jalan tol Demak Tuban itu kan Pantura, backbone perekonomian Pulau Jawa itu sebenarnya ada di situ, ya. Tapi tidak disenggol. Tadi pemaparan kepala BPJT, tidak ada target yang harus direalisasikan dalam jalan tol di situ. Dalam persiapan sampai dengan 2024 yang dikatakan sudah selesai FS, Demak Tuban ini sebagai kelanjutan Semarang Demak di Pantura itu juga tidak disenggol oleh kepala BPJT. Tapi ruas-ruas yang lain yang justru secara keekonomian itu lebih kurang daripada jalan Pantura menjadi persiapan, menjadi target. Bagaimana profesionalitas BPJT? Jadi BPJT ini harus melihat ruas jalan secara nasional yang sekiranya memberikan daya dukung perekonomian. Itu harus dilihat, dipetakan betul. Jangan sampai salah. Apalagi kalau ini anggaran dari anggaran negara. Uang rakyat. Yang berharap dengan uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kalau penggunaan uangnya salah, mengalokasikannya salah, justru pada ruas tertentu yang tidak memberikan daya dukung perekonomian yang secara signifikan, ini berarti genzoliman pemerintah itu sendiri. Apalagi dengan sengaja. Kan semua bisa lihat itu dengan kasat mata. Kalau di studi, coba studi secara ilmiah, jalan tol Demak Tuban itu, Pantura. Sekarang ini aja jalan macet. Ya. Dengan jarak 20 km, waktu tempuhnya sampai 4 jam, 5 jam. Coba lihat itu. Tapi mengapa tidak disenggol sendiri? Kalau dengan alasan mungkin tidak dicatat, kalau tidak dicatat itu berarti tidak diprioritaskan. Bukan karena itu persoalan daerah saya, tapi ini memang pemikiran secara nasional. Lihatlah, jalan Pantura. Jalan Pantura itu mestinya 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah dibangun kok. Sampai sekarang nggak disenggol sama sekali. Direalisasikan tempat yang lain, muncul yang lain, di sini nggak disenggol. Bagaimana cara berpikirnya secara profesional? Saya mau ragukan ini keprofesionalannya BPJT. Dengan melihat roadmap yang disiapkan oleh, konsep yang disiapkan oleh BPJT. Ya. Saya sangat tidak terima dengan Demak Tuban yang tidak disenggol sama sekali. Bukan saya primordial, bukan ini primordial. Semua tahu kok Pantura itu bagaimana kemacetannya itu. Tiba-tiba muncul di ruas lain, studinya bagaimana? Saya justru mempertanyakan tuh profesionalitas studi BPJT. Ya, seperti jalan tol Kalimantan, Balikpapan Samarinda. Itu bagaimana studinya dulu? Sampai sekarang dioperasionalkan sudah berapa tahun? Hanya berapa mobil yang lewat dalam satu hari? Ya, itu kan mempertanyakan bagaimana profesionalisme BPJT. Sampai sekali yang semacam ini kan saya tanyakan profesionalismenya BPJT, menyiapkan ruas, tapi nggak bertanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi, bahwa jalan tol itu adalah dipergunakan untuk peningkatan perekonomian wilayah, tidak memindahkan
satu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu saja. Jadi Jakarta, Semarang, bagaimana orang Jakarta bisa sampai Semarang, orang Semarang sampai Jakarta, tidak hanya itu saja. Tapi setiap daerah yang dilewati jalan tol, ini dengan harapan daerah itu menjadi terbuka. Perkembangan wilayahnya itu nyata. Pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut itu nyata. Tapi ini tidak. Coba lihat itu, Jakarta, Semarang. Pintu tolnya arah ke Pantura semua. Tidak ada pintu tol yang arah ke selatan. Misalnya ke arah Purwokerto. Kemudian sambung lagi ke arah Purbalingga, Banjarnegara, di sana ada Dieng. Yang layak untuk jadi super destinasi wisata nasional, internasional. Tapi juga gak ada pintu tolnya. Sambung lagi ke Wonosobo dan begitu seterusnya. Sampai Karanganyar yang bagian Ngawi, bagian selatan-selatan untuk menumbuh perkembangan. Jadi konsepnya itu hanya, jangan sampai hanya ini bisnis gak untuk BPUJT saja. Tapi bagaimana mindsetnya pemerintah dengan jalan tol ini untuk pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Karena pertumbuhan perekonomian suatu wilayah itu adalah pertumbuhan perekonomian secara nasional. Jangan hanya diukur bahwa BUJT sudah untung, sudah. Karena dengan membuat exit tol itu mungkin menambah investasi. Ini kan mungkin ini mindsetnya BUJT, bukan mindsetnya pemerintah. Atau barangkali ini bukan mindset BUJT. BUJT pun mungkin mengendaki ada exit tol terhadap daerah-daerah tersebut, tapi mungkin koordinasinya antara pemerintah dengan BUJT tidak berjalan. Saya sangat tidak terima itu, Demak Tuban tidak disenggol sama sekali. Pak Menteri menyampaikan kok, ketika peresmian jalan tol Demak Tuban, ada presiden juga, Pak Menteri menyampaikan kok, bahwa studi sudah selesai. Tapi faktanya di sini tidak. Kalau memang sudah selesai, pasti dicatat, dipaparkan di sini. Yang dipaparkan yang lain, ruas-ruas yang lain, artinya ruas Demak Tuban itu masih dipertanyakan. Ya, saya berharap itu betul-betul ditangani secara serius. Kalau sampai itu tidak masuk dalam perencanaan untuk 2024, saya akan persoal terus. Saya minta kepada pimpinan, ya, Pak Robert, Pak Lasarus, jangan menimbulkan wacana saja untuk membentuk pansus atau panja. Tahu nggak bahwa jalan tol ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jalan tol ini banyak persoalan, yang pembebasan lahannya, yang skema pendanaannya, sampai ada temuan KPK semacam itu. Sayang sekali kalau tidak kita lakukan pendalaman, tidak ada pansus atau tidak ada panja. Saya minta ketua, pimpinan, jangan melempar wacana terus, bentuk panja sekarang juga, untuk masalah jalan tol. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari BPJT. Ya. Saya nggak mau meledak-ledak sebenarnya mau bicara ini, tapi karena Demak Tuban yang merupakan backbone perekonomian nasional tidak disentuh oleh BPJT, saya menjadi meledak-ledak ini. Saya ingin tanya kepada Pak Danang, Kepala BPJT, soal pembebasan lahan. Semua tahu bahwa dana Elman pembebasan lahan itu direalisasikan oleh Kementerian Keuangan itu tiap tahunnya hanya sekitar 25%. Contoh seperti tahun 2022. Target atau kebutuhan uang untuk pembebasan lahan itu sebesar 22 triliun. Tapi hanya direalisasikan katanya sekitar 5,6 triliun. Bagaimana memanage yang hanya 25% kebutuhan ini? Jangan sampai uang yang hanya sedikit dialokasikan pada ruas jalan tol, ternyata ruas jalan tol itu ternyata tidak siap untuk dilaksanakan. Contoh, seperti Mengwi Tabanan, dialokasikan anggaran di situ, tapi menjadi sia-sia, karena tidak bisa dikerjakan. Contoh lagi, misalnya dialokasikan di Gede Bage investornya abal-abal. Bagaimana misalnya memanagenya seperti itu? Ya, ruas jalan tol yang betul-betul siap, yang kemungkinan lancar dalam pelaksanaan konstruksinya, tapi tidak dialokasikan anggaran pembebasan lahan, sehingga menjadi sebuah kendala juga. Saya sama Pak Ridwan Bai pada bulan Mei 2021
Pak Ridwan Bayi, saya, Pak Mulyadi, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Edi Santana juga kalau nggak salah, melakukan kunjungan spesifik di jalan tol yang itu sampai kepada pintu tol, itu jalan tol apa itu namanya itu? Pintu tol Kota Wisata. Dihadiri Pak Budi dari Bina Marga dan Pak Yongki dari BPJT. Pada bulan Mei itu Pak Yongki menyampaikan bahwa akhir tahun 2021 jalan tol sampai pintu tol Kota Wisata sudah dioperasionalkan. Tapi sampai sekarang belum, sudah 2,5 tahun. Tidak berjalan, sampai 2 tahun tidak operasional. Coba kalau berbicara itu yang terukur, bicara dengan kami, apalagi dengan masyarakat. Bicara tidak terukur. Kan menjanjikan sampai dengan akhir 2021 itu operasional, mestinya segala unsur sudah dipertimbangkan. Segala faktor sudah dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada, dan nggak ada kejelasan. Jangan sampai berbicara itu tidak terukur. Saya minta coba dijelaskan. Kapan itu sampai karena kemacetan di sana sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, MLFF, Multi Line Free Flow. Ini sebenarnya wacana atau betul-betul mau direalisasikan? Katanya terkendala payung hukumnya, PP. Peraturan pemerintahnya ada kendala apa? Sampai belum bisa ditandatangani. Targetnya kapan? Dan uji cobanya di mana? Ini ditunggu oleh masyarakat. Karena dengan menggunakan teknologi ini, ada kemudahan-kemudahan. Ya, dan katanya Pak Yongki, Sekretaris BPJT, bisa menghilangkan kerugian sebesar 14 triliun apabila jalan tol ini menjadi lancar. Coba segera dilaksanakan, diuji cobakan. Kendalanya PP di mana? Kemudian yang tidak kalah penting kepada BPJT dan semua BUJT yang hadir di sini, perhatikan dong, siapa saja yang ikut bekerja di jalan tol, itu tidak ada yang dirugikan. Sampai sekarang masih banyak subkon-subkon yang bekerja di situ belum dibayar, suplai-suplai material yang belum dibayar. Ada apa ini? Ya. Pertama saya ulangi lagi, saya minta diulangi, ya, bagaimana organisasi ketiga institusi ini bisa bekerja, koordinasinya bagaimana. Yang kedua, jelaskan ya, skema pendanaan semua ruas jalan tol yang sekarang ini sudah dibangun, sudah operasional, yang investor yang mana, yang penugasan yang mana, PMN yang mana, itu semua yang mana. Kemudian anggaran 25% yang hanya disiapkan oleh Elman ini, skenario-nya bagaimana, manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana. Ya. Jadi saya minta Demak Tuban ya, itu segera dimasukkan karena ini backbone perekonomian nasional. Terakhir kepada pimpinan, saya minta pada pimpinan Pak Robert, Pak Ridwan, semua, tolong jangan wacanakan terus Pak, membentuk pansus dan panja jalan tol ini. Realisasikan Pak, kalau memang kita ini wakil rakyat yang betul-betul amanah, punya nurani, tolong jangan wacanakan saja, bentuk pansus atau panja tentang jalan tol ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya lanjut ke Pak Suryadi Jaya Purnama, saya ingin berikan tanggapan sedikit ada yang disampaikan Pak Sudewo. Menurut saya juga, ini harus kita buat panja atau pansus. Karena yang pertama, kita tahu semua bahwa bagaimana pemerintah ini mulai melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu masif di bangsa ini. Itu ada yang dihilangkan. Saya
Ingat betul, 2014 kami terpilih dulu. Pemerintah Jokowi juga terpilih. Saat itu ada yang dihilangkan yaitu subsidi BBM 300 sekian triliun. Itulah uang itu yang digunakan itu mulai semangat mulai dibangun itu infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Itu uang rakyat. Subsidi yang dicabut. Itu mulai bergulir itu pembangunan itu. Dan kita lihat hasilnya, memang hasilnya kita lihat sekarang. Tapi yang selama ini kita dapatkan, apa yang selama ini laporan BPK juga, bahwa ini nyaman-nyaman saja. Ada apa menurut saya? Ya kan? Apakah beda BPK dan KPK cara penyelidikannya? Kenapa KPK mendapat temuan-temuan yang ada kita diberikan? Sedangkan laporan BPK itu nyaman saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Ini yang harus kita pahami semua menurut saya. Maka jalan satu-satunya itu panja, kalau tidak pansus. Baru bisa kita masuk semua. Kita panggil juga yang namanya BPK. Selama ini apa yang diperiksakan? Temuan apa? Tidak ada. Ya kan? Padahal kalau kita lihat, kasat mata saja kita lihat. Ini tidak wajar. Tidak wajar ini. Pengelola sekaligus sebagai kontraktor bisa satu. Ya. Pimpinan, Ya. pimpinan. Digedok aja pimpinan. Kalau memang bentuk panja atau pansus, kalau panja, gedok aja langsung. Nanti kesimpulan. Nanti kesimpulan. Baru kita masuk ke sana. Ini saya cuma kasih ilustrasi sedikit. Ya. Jadi ini yang perlu. Kita hari ini, itu kenapa kita panggil saudara-saudara mitra ini, karena ada temuan BPK. Sebagai tugas pengawasan, kami ingin mendalami itu. Ya. Jadi saya kira kita harus menujunya ke sana. Karena kalau kita tidak menuju ke sana, ya percuma kita membahas itu. Hilang saja temuan-temuan ini. Dan ini harus ada pembenahan yang lebih lagi menurut saya. Karena semangat, saya ingin sampaikan lagi, semangat BUMN, karya-karya ini dibentuk itu untuk membantu pemerintah. Bukan memberatkan pemerintah. Ya. Kalau saya lihat ini memberatkan pemerintah. Ya. Sudah monopoli semuanya. Ya kan? Berapa banyak pemerintah memberikan penyertaan modal untuk karya-karya ini bekerja. Ya. Jadi nggak benar ini menurut saya. Ya. Ini harus dibenahin. Ya. Bukan cuma jalan tol. Ini baru jalan tol. Kita lihat infrastruktur yang dikerjakan juga selama ini. Ya kami kalau ini minta KPK masuk juga ke sana. Ya. Dana begitu besar diberikan infrastruktur. Kita lihat hasilnya. Berapa tahun hancur itu. Ya. Persaingan yang tidak sehat di sana. Ini semua ini bukan tidak bisa dilihat. Dilihat saya. Terang benderang itu kelihatan kok. Cuman ini siapa yang mau mulai? Ya. Saya berterima kasih KPK sudah masuk ini. Dan saya juga minta supaya KPK masuk lagi ke bawah. Jangan cuma di jalan tol. Karena apa yang kita harapkan BPK, menurut saya kita tidak bisa berharap banyak terhadap BPK. Kita lihat ini di depan mata kita ini. Ya. Tidak ada temuan selama ini. Ya.
Kenapa BPK bisa? Karena BPK kita tahu bekerja seperti apa. Ya, tidak bisa diintervensi. Ya, kalau BPK masuk, ya selalu karena ini negara, BUMN, dilindungin semuanya. Ya, diberikan prioritas. Maaf, ini kan BUMN, kalau saya ngomong agak kasar, merampok uang rakyat. Ya. Coba diaudit, berapa besar keuntungannya? Kita kasih pembanding sama swasta, berapa? Satu infrastruktur saja yang dikerjakan oleh BUMN, berapa pendapatannya, sama nilainya sama, kita minta sama swasta, pasti bedanya jauh. Gimana? Padahal kita tahu diberikan prioritas, yang lain sekian persen penawarannya, dia cuma sekian. Harusnya dia lebih daripada swasta murni. Itu baru benar, karena dia membantu pemerintah, bukan memberatkan pemerintah. Gitu. Kalau yang lain sanggup kerja 10 perak, dia 7, 8. Karena dia ambil untung tidak banyak, harusnya seperti itu. Ya, saya kira itu. Jadi saya juga minta nanti kita keputusan akhir kita harus ambil satu kesimpulan yang bisa untuk menyelesaikan. Jadi bukan cuma kita duduk bicara ini, ya, teman-teman. Saya berikan kesempatan kepada Pak Suryadi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Kepala BPJT, Pak Profesor dan seluruh jajaran, serta rekan-rekan yang hadir, para jajaran manajemen Badan Usaha Jalan Tol. Saya mulai dari yang agak strategis Pak Ketua, terutama terkait dengan kebijakan, yaitu kebijakan kita dalam menetapkan ruas jalan tol. Karena jalan tol ini sebetulnya masuk pada kategori infrastruktur perekonomian atau infrastruktur bisnis, ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah infrastruktur dasar. Artinya jalan umum non berbayar. Tapi melihat presentasi dari yang disampaikan tadi bahwa begitu cepatnya pertumbuhan jalan tol kita, ini artinya ada komersialisasi pelayanan dasar. Karena akses itu orang bisa lewat gitu ya, dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah pelayanan dasar dari negara. Jangan dibisniskan. Nah, oleh karena itu memang perlu hati-hati di dalam menetapkan ruas-ruas yang akan dijadikan sebagai jalan tol berbayar ini. Rakyat kita sudah bayar pajak, begitu beli mobil dia bayar pajak, bahan bakar bayar pajak. Nah, pajak ini kan diharapkan untuk membangun jalan. Tapi kalau kita sudah bayar pajak, tapi kita bayar lagi jalannya, lalu pajak kita yang kemarin itu untuk apa gitu? Pelayanan dasar oleh negara ini. Nah, ini perlu hati-hati supaya kita bisa membedakan mana ruas yang memang yang dibutuhkan adalah pelayanan dasar atau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi gitu, infrastruktur perekonomian. Saya kira ini perlu kita dalami nanti ya, supaya jangan ruas-ruas atau jalur-jalur basah dalam tanda petik ini kemudian semuanya dijadikan jalan tol yang akhirnya semuanya dibayar oleh masyarakat. Padahal di situ adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik gitu. Karenanya saya, Pak BPJT, berharap di kampung saya di Lombok, di NTB itu tidak perlu dibangun jalan tol. Yang kami butuhkan adalah jalan umum sekelas jalan tol speknya, tapi tidak perlu berbayar. Karena kalau jalan tol berarti kita sudah bayar pajak, bayar lagi jalannya, begitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah jalan umum yang kualitasnya seperti jalan tol dan tidak perlu bayar, karena kita sudah bayar pajak, gitu ya. Kecuali pajaknya digunakan untuk hidup mewah para pejabat kita.
Nah, yang kedua, masuk ke aspek yang agak teknis ini ya, karena saya berangkat dari laporan Kementerian Perhubungan, salah satu ruas jalan tol kita di Cikopo Palimanan, tol Cipali ini dinobatkan sebagai jalan tol dengan fatalitas tertinggi di dunia, tingkat kecelakaannya. Jadi satu orang korban meninggal itu per kilometer. Setelah diteliti faktornya maupun holding perusahaan jalan tol. Kami ingin menyampaikan Pak Pimpinan bahwa kami juga dalam kesempatan ini didampingi juga oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan dari Direktur Jenderal Bina Marga, Bapak Budi Harimawan, Pak. Dan juga para kepala-kepala bidang di BPJT, dan juga kami didampingi oleh rekan kami anggota BPJT, Pak Dr. Eka Prianas. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berpuasa, Pak, bagi yang berpuasa, dan mudah-mudahan pahala bulan puasa Ramadan bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami sebelum menyampaikan paparan, seperti yang sudah dibagikan juga oleh panitia kepada seluruh anggota Komisi 5 yang hadir, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa Badan Pengatur Jalan Tol ini lingkup tugasnya dan kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dan kita menggunakan PP Nomor 17 Tahun 2021 dan yang saat ini sedang disusun RPP sebagai turunan dari Undang-Undang 2 Tahun 2022. Dan kami mengharapkan bahwa PP tersebut bisa selesai pada bulan Juni di tahun 2023 ini. Untuk pelaksanaan tugas dari Badan Pengatur Jalan Tol, kita dipandu oleh dua permen, Bapak. Yang pertama adalah Permen 43 tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang pembagian tugas dan kewenangan Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga kami barangkali pada paparan nanti akan menyampaikan bahwa beberapa tugas ini kami berbagi, Pak, dalam penyelenggaraan jalan tol dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Mohon izin untuk memaparkan, Pak, beberapa catatan yang kami akan sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon tayangan. Kementerian PUPR dan bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol terus melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan nasional, khususnya jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas. Tercatat hingga Maret tahun 2023, di bulan ini terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol dengan panjang total jalan tol adalah 2.623,51 km. Yang ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan di tahun 2019, akhir tahun 2019. Ditargetkan hingga akhir tahun 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Dan dengan demikian, sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 telah beroperasi tambahannya adalah 535,46 km dan ditargetkan hingga akhir 2024 akan bertambah lagi sepanjang 1.108 km. Dalam periode masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mulai tahun 2014 hingga Maret 2023, 7 tahun, telah dibangun 1.848,1 km atau rata-rata 264,01 km per tahun. Dari 2.623 km,
jalan tol di Pulau Sumatera terdapat 738,46 km, Pulau Jawa sepanjang 1716,15 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,46 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Saat ini ruas-ruas yang sedang dikonstruksi adalah sepanjang 720 km, dengan Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera menduduki posisi yang paling tinggi, yaitu 437,94 km, yang sebagian besar pelaksanaannya merupakan penugasan kepada PT Hutama Karya Persero. Di Pulau Jawa, ruas tol yang dikonstruksi sepanjang 250,7 km, Pulau Kalimantan untuk tol IKN sepanjang 27,4 km, Sulawesi sepanjang 3,2 km, dan Pulau Bali sepanjang 42,1 km. Hingga saat ini jalan tol beroperasi sepanjang tahun 2023 adalah 23,4 km, yaitu tol Semarang Demak seksi 2 16,01 km, jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu untuk seksi 2A 4,88 km, dan jalan tol Cinere Jagorawi untuk JOR 2 yaitu seksi 3A sepanjang 3,5 km. Selanjutnya hingga akhir tahun 2023 jalan tol yang beroperasi akan bertambah lagi sepanjang 309,8 km, yaitu Cisumdawu seksi 4 hingga 6 sepanjang 28,2 km, jalan tol Ciawi Sukabumi seksi 2 sepanjang 11,9 km, jalan tol Cipintu Cilincing yang merupakan bagian dari JOR 2 seksi 4 7,7 km, Cimanggis Cipitung seksi 2 23,01 km, Serpong Cinere seksi 2 3,6 km, Sikli Banda Aceh 13,2 km, Kuala Tanjung Tepi Tinggi Parapat sepanjang 38,45 km, Pasuruan Probolinggo seksi 4A 8,57 km, Jakarta Cikampek 2 Selatan 31,25 km, Serpong Balaraja 5,4 km, Kisaran Tebing Tinggi 47,6 km, Binjai Langsa seksi Setabat Tanjung Pura 26,2 km, Simpang Indralaya Prabu Mulih 64,7 km. Pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km yang akan beroperasi, yaitu Kayu Agung Palembang Betung 24,9 km, Padang Pekanbaru untuk seksi Bangkinang Pangkalan 24,7 km, Cinere Jagorawi penuntasan ini JOR 2 seksi 3 yaitu 2 km, Sikli Banda Aceh seksi 1 24,67 km, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat 58 km, Serang Panimbang seksi 2 sampai ke Cileles 24,17 km, Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo sepanjang 42,37 km, Yogyakarta Bawen seksi 1 yang dari arah Jogja ke arah Magelang 8,8 km, jalan tol akses IKN 52,8 km. Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2020, terdapat pembagian tugas dan wewenang penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengatur Jalan Tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol, sehingga di dalam bisnis proses untuk pengusahaan jalan tol seperti yang ada di dalam tayangan, itu kita berbagi tugas, peran, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Jenderal dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Secara prinsip dapat digambarkan bahwa ada dua Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur itu untuk pengaturan di sisi hulu. Jadi NSPK itu ada di dua Direktorat Jenderal,
Sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol itu mengatur masalah transaksi mulai dari pelelangan hingga pengoperasian dan juga pengakhiran pengusahaan jalan tol. Kami melaporkan bahwa di dalam tahap saat ini ada beberapa ruas jalan tol yang sedang dalam tahap pelelangan. Yang pertama adalah Kamal Teluk Naga Rajek, kemudian yang kedua adalah Cikunir Ulu Jami, kemudian Kediri Tulung Agung, kemudian Bogor Serpong via Parung, dan Sentul Selatan Kerawang Barat. Untuk yang dua terakhir ini kita masuk di dalam jaringan jalan JOR 3, Pak. Tadi ada JOR, ada JOR 2, untuk Bogor Serpong via Parung dan Sentul Selatan Kerawang Barat ini adalah JOR 3. Dari seluruh total ruas jalan tol konstruksi yang ada di Sumatera, Trans Jawa itu masih terdapat 2 ruas jalan tol yang masih belum tuntas, yaitu Pasuruan Probolinggo seksi 4B, Probolinggo Gending Timur, dan Probolinggo Banyuwangi sampai hari ini pelaksanaannya akan dituntaskan sampai ke Besuki. Dan selanjutnya di ruas jalan tol Jabodetabek terdapat 10 ruas jalan tol, dan di non Trans Jawa terdapat 14 ruas jalan tol. Untuk jalan tol Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap yang barangkali Bapak sekalian juga membaca atau mendengar dari media, saat ini masih dalam tahap pemecahan pemecahan ruas untuk pelelangan ulang. Sedangkan untuk jalan tol Gilimanuk Mengwi sudah dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol pada tanggal 8 Maret dan saat ini dalam proses untuk menunggu financial close atau perolehan pinjaman perbankan untuk pembiayaan konstruksi dari ruas jalan tol Gilimanuk Mengwi ini. Selanjutnya, beberapa ruas prakarsa pemerintah yang dalam tahap persiapan yang telah memiliki studi kelayakan. Yang pertama adalah Samarinda Bontang, yang itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian Cibadak Pelabuhan Ratu, dan kesemuanya ini membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian akses IKN dari kota Balikpapan, kemudian Bandara Supadio hingga Pelabuhan Kijing, dan juga lingkar timur selatan kota Surakarta. Ini adalah 5 ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah memiliki FS, dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas yang lain. Jalan tol Caringin Puncak Cianjur telah tercantum dalam rencana umum jaringan jalan tol dengan target terbangun operasi pada periode hingga 2030-2034, dan saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi kepada PT Matra Sarana Arsitama dan Swos Capital KFT. Untuk persiapan mudik lebaran, ini kami memahami akan ada pembahasan yang khusus mengenai ini di tanggal 4 April untuk dengan Bapak Menteri, dan ada beberapa ruas-ruas fungsional sepanjang 217,2 km untuk persiapan lebaran tahun 2023. Kami di dalam upaya untuk membangun dan menyelenggarakan jalan tol yang berkelanjutan, kita terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, di samping memperhatikan standar pelayanan minimal sebagaimana instruksi Menteri PUPR. Dan di dalam pelaksanaannya kita memastikan bahwa sebelum adanya penyesuaian tarif, itu standar pelayanan harus dipenuhi secara penuh, tidak ada toleransi. Berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, kami telah melakukan pelelangan untuk sistem transaksi pembayaran tol nirsentuh non-tunai dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS, sehingga akan menghilangkan antrean di gerbang tol melalui sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Kami merencanakan untuk menguji cobakan
MLFF ini di tol Bali Mandara pada bulan Juni tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kendala utama di dalam pembangunan jalan tol ini adalah bahwa semakin waktu itu semakin banyak ruas-ruas tol untuk dia mencapai kelayakan yang sesuai dengan investasi di jalan tol membutuhkan dukungan fiskal pemerintah. Dan ini kami sangat memahami adanya keterbatasan pemerintah di dalam menyediakan dukungan konstruksi. Kalau tadi kami sampaikan beberapa ruas yang sudah disusun FS itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah agar dia itu layak untuk dilelangkan secara investasi. Yang kedua adalah juga penyediaan dana tanah. Kemudian yang ketiga, di beberapa tahun terakhir ini terdapat perubahan kemampuan investor yang menurun akibat kondisi perekonomian global dan jalan-jalan tol dengan kelayakan marginal yang membutuhkan dukungan kelayakan dari pemerintah. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan jalan tol diperlukan pembenahan kreatif melalui pembentukan BLU. Ini kami juga sedang menjajaki Bapak Ibu sekalian, adalah Badan Layanan Umum untuk dukungan pengusahaan jalan tol. Diharapkan dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan, pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya. Kami ingin menambahkan di luar yang telah kami paparkan, Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota Komisi 5 sekalian, bahwa merespon untuk kajian KPK mengenai penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan jalan tol, kami sudah menuntaskan dan menyelesaikan rencana aksi, rencana tindak untuk merespon apa yang disarankan, direkomendasikan oleh KPK, dan Bapak Inspektur Jenderal sudah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai hal-hal yang akan perlu kita dilakukan oleh Kementerian PUPR dari berbagai unit organisasi. Dua di antaranya yang kami ingin laporkan di dalam kesempatan ini, yang pertama adalah bahwa rangkap jabatan itu sudah diselesaikan, artinya mereka yang merangkap jabatan itu sudah tidak lagi menduduki jabatan komisaris pada Badan Usaha Jalan Tol, yang pertama. Kemudian untuk dana talangan untuk dana BLU untuk dana pendanaan tanah yang sebesar 4,5 triliun itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah 4,2 triliun itu adalah pinjaman pokok Bapak Ibu sekalian, dan yang 300 miliar sekian itu adalah bunga, denda, dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut. Nah, untuk pinjaman pokok itu kami sudah melakukan perjanjian ulang Pak, penuntasan pembayaran terhadap 12 badan usaha jalan tol yang saat ini meminjam. Nah, dan dari 12 badan usaha jalan tol kami laporkan bahwa satu telah melunasi pinjaman tersebut dan 11 yang lainnya itu telah melakukan penjadwalan pengembalian pinjaman hingga di tahun 2024. Sedangkan nilai tambah bunga dan denda pada saat ini sudah ditandatangani PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang akan menentukan besarnya nilai tambah, bunga, dana, dan denda atas yang selanjutnya akan juga mengacu pada hasil audit BPKP. Saat ini PMK tersebut sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri dan dalam proses untuk pengundangan peraturan perundang-undangannya. Begitu selesai dan diundangkan, kami akan menambahkan besaran bunga, denda, dan nilai tambah tersebut di dalam pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol selambat-lambatnya pada tahun 2024. Demikian Bapak Pimpinan, Pak Ketua, Pimpinan Komisi dan anggota Komisi 5 sekalian, paparan dari kami. Mohon arahan, masukan kepada penyempurnaan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Jalan Tol terkait dengan materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, Pak Kepala BPJT, ya,
Ada beberapa hal yang kami temukan, seperti proyek terlambat, kemudian biaya konstruksi membengkak, masa konsesi bertambah, proyeksi per proyek dialihkan di masa tengah konsesi ke masa tengah konstruksi. Ini beberapa persoalan yang mendapat sorotan dari kami. Namun demikian, saya beri kesempatan dulu kepada seluruh teman-teman ya untuk melakukan pendalaman terhadap materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, Pak Kepala BPJT, jalan tol yang dibangun yang di luar investasi itu kan ada pakai penugasan. Seperti di tol Sumatera misalnya, yang Pak Koncoro tangani. Ini penugasan ini juga sebetulnya kan PMN, penyertaan modal negara, penyertaan modal pemerintah. Ya, PMN ini sebetulnya hanya judul lain dari APBN juga sebetulnya ini, Pak. Ya, hanya APBN dalam bentuk lain. Oleh karenanya menjadi domain kami untuk melakukan pengawasan. Dulu di Undang-Undang Jalan, Pak, teman-teman sekalian ya, Pak Ridwan, kita dulu berdebat soal pasal manakala untuk tol yang diinisiasi oleh pemerintah, maka terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh negara. Pasal ini dulu kita tolak. Masih ingat, dan memang kita sepakat untuk tidak memasukkan klausul DIM tersebut yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita sepakat, Pak, pembangunan jalan tol ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita di kancah global. Karena lalu lintas yang lancar nanti efeknya akan meringankan beban ekonomi atau menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Kita sepakat soal itu. Tentu pengelolaan jalan tol ini juga harus mengacu kepada kaedah-kaedah aturan main yang sudah ditetapkan menurut undang-undang yang mengatur tentang jalan tol itu sendiri. Untuk pendalaman, yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Mulyadi. Bersiap-siap Pak Sudewo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Profesor Danang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Yongki juga ya, sekretaris, dan seluruh staf. Dan saya lihat di undangan ada beberapa pengusaha yang juga diundang untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa untuk yang melaksanakan. Semoga senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Saya kira rapat hari ini saya nilai sebagai bagian dari upaya Komisi 5 menjalankan fungsi pengawasan, dan terus terang saya juga merasa tersengat dengan apa yang dilaporkan oleh KPK. Jadi saya kira boleh saya prolog bahwa pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh Indonesia, saya menilai ini adalah proyek-proyek strategis yang seperti dianakmaskan di negeri ini 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing. Ya. Bahkan pada saat kesempatan kami berkunjung ke Sumatera Selatan, difasilitasi oleh Pak Gubernur, dihadirkan Bupati Wali Kota di sana, ternyata Bupati Wali Kotanya bilang kami tidak bangga dengan kehadiran Trans Sumatera. Kenapa? Karena ternyata kehadiran tol Trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil-hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya. Intinya apa? Intinya saya kira pada saat KPK melakukan identifikasi penyelidikan dalam tanda petik barangkali, saya tidak tahu mekanisme itu adalah hal yang seharusnya menyengat kita semua.
dan mengingatkan kita semua bahwa kalau boleh ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, Prof. Ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya. Ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini menjadi peringatan keras, justru juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5, supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal. Ya, saya apresiasi, saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan. Statement yang paling mengiang-ngiang di telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya, kami mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan, tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy, bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak dan seterusnya itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu? Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan, terutama juga terkait benturan kepentingan, banyaknya pejabat yang menjabat komisaris beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisumdawu, ya. Adikarya tidak boleh melintas, jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong halo, ini emang negara siapa? Ini kan negara milik kita semua. Nggak boleh kemudian persaingan antar karya, kemudian menyulitkan yang lain. Ujungnya kan rakyat yang susah. Proyeknya jadi delay segala macam. Ya, saya sampai bingung kok kenapa gitu loh. Adikarya tidak boleh masuk ke area konsesi yang sahamnya sudah dimiliki berantas di mana tuh? Di sesi 5 kalau tidak salah di Cisumdawu. Kalau kayak seperti ini nggak perlu. Ya, persaingan-persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyeknya jadi delay, kan cost of fund-nya bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya, saya kira ini pimpinan izin. Temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya, kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa sekali lagi proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang. Masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya, saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Saya mohon izin Pak Profesor Danang, saya tetap mengapresiasi upaya-upaya terbaik yang Bapak lakukan. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK, dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika. Karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini, pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang datang bahwa ini adalah proyek legacy yang jadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun tadi Bapak sudah sampaikan. Ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami Pak, sehingga kita melakukan rapat pada hari ini. Yang pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan jalan tol masih diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16 SE garing
16/SE/DB 2020 tentang juknis perencanaan jalan tol. Padahal berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pasal 10 ayat 1 menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Beberapa persoalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah candra di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Hal-hal seperti ini ya ibaratnya pemain juga sebagai wasit, kurang lebih seperti itulah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala BPJT dan semua peserta yang kami undang yang saya hormati. Pertama, saya ingin melakukan pendalaman soal organisasi yang terkait dengan pelaksanaan atau pengelolaan jalan tol di Kementerian PUPR. Tadi oleh Kepala BPJT menyampaikan bahwa ada pembagian tugas antara BPJT, Bina Marga, dan Pembiayaan Infrastruktur. Ya, sebenarnya kami berharap tiga pihak ini hadir di sini, tapi karena mungkin yang diundang hanya BPJT, barangkali Kepala BPJT bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya tupoksi masing-masing yang terkait dengan jalan tol itu seperti apa? Pembagian tugasnya itu seperti apa? Garis embarkasinya seperti apa? Batasan yang supaya tidak overlap itu seperti apa? Karena kami seringkali, saya sebagai orang awam, apalagi masyarakat biasa, itu selalu bingung. Ingin tanya soal jalan tol kepada Bina Marga, tapi Bina Marga melemparnya kepada BPJT. Kami tanya kepada BPJT terhadap sesuatu hal, melemparnya kepada pembiayaan infrastruktur, sampai tidak ada satu jawaban yang pasti. Sekarang ini saya minta oleh BPJT jelaskan ya, pembagian tugasnya seperti apa terkait dengan jalan tol ini. Pembiayaan infrastruktur itu memiliki posisi yang sangat strategis karena dia memulai dari saat studi sampai dengan penentuan skema pembiayaannya harus seperti apa. Kemudian Bina Marga juga terkait dengan bagaimana perencanaan jalan arteri nasional, non-tol maupun tol, dan BPJT sebagai pengaturannya. Tapi melihat secara sederhana ini seolah-olah itu tidak ada persoalan. Sepanjang kita tidak paham itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita baru tahu ada satu persoalan, bahwa sesungguhnya di masing-masing pihak ini batasannya sejauh mana. Tolong jelaskan organisasinya. Kemudian skema pembiayaan jalan tol. Skema pembiayaan jalan tol itu coba dari BPJT jelaskan. Yang merupakan progres dari 2014 sampai dengan sekarang ini. Itu berapa kilometer yang pendanaannya dari investasi, berapa kilometer yang pendanaannya dari soft loan, G2G, atau pendanaannya dari APBN atau PMN, ya, atau dari model AP. Ya. Jangan sampai terlalu dibanggakan progres pembangunan jalan tol sampai 1.800 km dalam kurun waktu pemerintahan sekarang ini, tetapi pembiayaannya justru memberikan beban kepada pemerintah dan beban kepada rakyat. Ya. Karena kita tahu bahwa pekerjaan jalan tol ini banyak sekali yang tidak
ditangani atau dibiayai oleh investor, oleh investasi dengan model KPBU, tetapi oleh anggaran negara. Anggaran negara bisa dalam bentuk PMN, bisa dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk soft loan, G2G. Itu berapa kilometer? Kalau pembiayaan itu dibiayai dari anggaran negara, mestinya bukan sesuatu yang sulit. Mau mencapai target seperti yang diinginkan, sampai dengan 2024 sebesar 3.000 km sekian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang itu dibiayai oleh negara. Tapi kalau itu dibiayai oleh investor, investasi murni, itu merupakan satu kebanggaan kita. Tidak memberikan beban kepada negara, tidak memberikan beban kepada masyarakat. Coba berikan penjelasan kepada kami, berapa kilometer? Ya, baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu berapa kilometer yang dibiayai oleh negara. Dan target ke depan sampai dengan tahun 2024, itu yang akan dibiayai oleh negara itu berapa kilometer. Saya sangat menyayangkan apa yang dikerjakan oleh BPJT. Saya melihat ada beberapa ruas jalan tol yang sampai pelaksanaannya itu terkendala oleh karena penunjukan investor yang salah. Contoh, jalan tol Solo-Jogja. Jalan tol Solo-Jogja itu memakan waktu 2 tahun lebih oleh karena penunjukan investor yang salah. Ditunjuk sebagai investor, tapi ternyata dia tidak punya duit. Pada saat mau kerja, dia tidak bisa punya duit. Dan anehnya, investor tersebut megang mayoriti sampai 51%. Sampai 2,5 tahun, sekitar itu ada satu solusi, yang 51% itu sebagian sudah mengundurkan diri, kemudian dicek, didelusi, kalau nggak salah menjadi 7% atau berapa, tolong dijelaskan. Mengapa hal yang semacam ini sampai bisa terjadi? Apakah karena faktor regulasinya, ataukah karena ketidaktelitiannya, atau karena faktor lain? Kalau Solo Jogja sudah berlalu, sudah ada solusinya, dan solusi itu kemudian diimplementasikan, sekarang sudah ada progres. Meskipun pasti akan mundur terhadap target realisasi operasionalnya. Tapi bagaimana dengan paket jalan lain yang kemudian seperti ini? Seperti Gede Bage, Tasik, yang saya tahu seperti itu. Masih ada investor yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian yang jalan tol Mengwi Tabanan, semua kontraktor di sana meninggalkan tempat. Karena apa? Karena tidak ada duitnya, tidak dibayar. Mengapa sampai seperti ini? Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, punya target yang sangat bagus karena jalan tol itu bisa mendongkrak perekonomian. Kata Pak Mul tadi, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga sebagai backbone untuk pengembangan produksi, pendistribusian produksi, untuk penurunan kos logistik. Tetapi kalau implementasinya semacam ini terus bagaimana? Jalan tol Mengwi Tabanan, kan kita viral. Saya tidak melakukan penelusuran secara khusus, saya hanya mengikuti berita di media. Itu viral, di media mainstream pun masuk, bahwa seluruh kontraktor yang ada di sana itu angkat kaki, alat beratnya pergi. Kemudian saya coba cek, ternyata itu betul. Saya sampaikan langsung kepada Pak Danang, Kepala BPJT. Katanya akan diganti. Bukan persoalan susah mencari kontraktor, bukan persoalan itu harus diganti. Persoalannya adalah investor tidak ada duit. Jadi kontraktor mana saja tentu tidak akan mau bekerja di situ kalau tidak ada duitnya. Ini persoalannya bukan kontraktornya yang tidak siap, tapi persoalannya investornya yang tidak punya duit. Persoalannya adalah mengapa hal yang semacam ini menjadi sesuatu yang terulang di Solo Jogja seperti itu.
Kemudian Gede Bage seperti itu. Dan saya menduga ruas tol yang lain yang sekarang sedang direncanakan itu akan semacam itu. Kenapa sampai semacam itu terjadi? Jadi saya sangat menyayangkan kerja dari BPJT. Saya ingin supaya kinerja BPJT ini ditingkatkan, gitu ya. Saya juga sangat menyayangkan mengapa jalan tol Demak Tuban itu kan pantura, backbone perekonomian Pulau Jawa itu sebenarnya ada di situ, ya. Tapi tidak disenggol. Tadi pemaparan kepala BPJT, tidak ada target yang harus direalisasikan dalam jalan tol di situ. Dalam persiapan sampai dengan 2024 yang dikatakan sudah selesai FS, Demak Tuban ini sebagai kelanjutan Semarang Demak di Pantura itu juga tidak disenggol oleh kepala BPJT. Tapi ruas-ruas yang lain yang justru secara keekonomian itu lebih kurang daripada jalan Pantura menjadi persiapan, menjadi target. Bagaimana profesionalitas BPJT? Jadi BPJT ini harus melihat ruas jalan secara nasional yang sekiranya memberikan daya dukung perekonomian. Itu harus dilihat, dipetakan betul. Jangan sampai salah. Apalagi kalau ini anggaran dari anggaran negara. Uang rakyat. Yang berharap dengan uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kalau penggunaan uangnya salah, mengalokasikannya salah, justru pada ruas tertentu yang tidak memberikan daya dukung perekonomian yang secara signifikan, ini berarti genzoliman pemerintah itu sendiri. Apalagi dengan sengaja. Kan semua bisa lihat itu dengan kasat mata. Kalau di studi, coba studi secara ilmiah, jalan tol Demak Tuban itu, Pantura. Sekarang ini aja jalan macet. Ya. Dengan jarak 20 km, waktu tempuhnya sampai 4 jam, 5 jam. Coba lihat itu. Tapi mengapa tidak disenggol sendiri? Kalau dengan alasan mungkin tidak dicatat, kalau tidak dicatat itu berarti tidak diprioritaskan. Bukan karena itu persoalan daerah saya, tapi ini memang pemikiran secara nasional. Lihatlah, jalan Pantura. Jalan Pantura itu mestinya 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah dibangun kok. Sampai sekarang nggak disenggol sama sekali. Direalisasikan tempat yang lain, muncul yang lain, di sini nggak disenggol. Bagaimana cara berpikirnya secara profesional? Saya mau ragukan ini keprofesionalannya BPJT. Dengan melihat roadmap yang disiapkan oleh, konsep yang disiapkan oleh BPJT. Ya. Saya sangat tidak terima dengan Demak Tuban yang tidak disenggol sama sekali. Bukan saya primordial, bukan ini primordial. Semua tahu kok Pantura itu bagaimana kemacetannya itu. Tiba-tiba muncul di ruas lain, studinya bagaimana? Saya justru mempertanyakan tuh profesionalitas studi BPJT. Ya, seperti jalan tol Kalimantan, Balikpapan Samarinda. Itu bagaimana studinya dulu? Sampai sekarang dioperasionalkan sudah berapa tahun? Hanya berapa mobil yang lewat dalam 1 hari? Ya, itu kan mempertanyakan bagaimana profesionalisme BPJT. Sampai sekali yang semacam ini kan saya tanyakan profesionalismenya BPJT, menyiapkan ruas, tapi nggak bertanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi, bahwa jalan tol itu adalah dipergunakan untuk peningkatan perekonomian wilayah. Tidak memindahkan satu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu saja. Jadi Jakarta, Semarang, bagaimana orang Jakarta bisa sampai Semarang, orang Semarang sampai Jakarta, tidak hanya itu saja. Tapi setiap daerah yang dilewati jalan tol, ini dengan harapan daerah itu menjadi terbuka. Perkembangan wilayahnya itu nyata. Pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut itu nyata. Tapi ini tidak. Coba lihat itu.
Jakarta Semarang. Pintu tolnya arah ke Pantura semua. Tidak ada pintu tol yang arah ke selatan. Misalnya ke arah Purwokerto, kemudian sambung lagi ke arah Purbalingga, Banjarnegara, di sana ada Dieng, yang layak untuk jadi super destinasi wisata nasional, internasional. Tapi juga gak ada pintu tolnya. Sambung lagi ke Wonosobo dan begitu seterusnya. Sampai Karanganyar yang bagian Ngawi, bagian selatan-selatan untuk menumbuh perkembangan. Jadi konsepnya itu hanya, jangan sampai hanya ini bisnis untuk BPUJT saja. Tapi bagaimana mindsetnya pemerintah dengan jalan tol ini untuk pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Karena pertumbuhan perekonomian suatu wilayah itu adalah pertumbuhan perekonomian secara nasional. Jangan hanya diukur bahwa BUJT sudah untung, sudah. Karena dengan membuat exit tol itu mungkin menambah investasi. Ini kan mungkin ini mindsetnya BUJT, bukan mindsetnya pemerintah. Atau barangkali ini bukan mindset BUJT. BUJT pun mungkin mengendaki ada exit tol terhadap daerah-daerah tersebut. Tapi mungkin koordinasinya antara pemerintah dengan BUJT tidak berjalan. Saya sangat tidak terima itu. Demak Tuban tidak disenggol sama sekali. Pak Menteri menyampaikan kok, ketika peresmian jalan tol Demak Tuban, ada presiden juga, Pak Menteri menyampaikan kok, bahwa studi sudah selesai. Tapi faktanya di sini tidak. Kalau memang sudah selesai, pasti dicatat, dipaparkan di sini. Yang dipaparkan yang lain, ruas-ruas yang lain, artinya ruas Demak Tuban itu masih dipertanyakan. Ya, saya berharap itu betul-betul ditangani secara serius. Kalau sampai itu tidak masuk dalam perencanaan untuk 2024, saya akan persoal terus. Saya minta kepada pimpinan, ya, Pak Robert, Pak Lasarus, jangan menimbulkan wacana saja untuk bentuk pansus atau panja. Tahu nggak bahwa jalan tol ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jalan tol ini banyak persoalan, yang pembebasan lahannya, yang skema pendanaannya, sampai ada temuan KPK semacam itu. Sayang sekali kalau tidak kita lakukan pendalaman, tidak ada pansus atau tidak ada panja. Saya minta ketua, pimpinan, jangan melempar wacana terus, bentuk panja sekarang juga, untuk masalah jalan tol. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari BPJT. Ya. Saya nggak mau meledak-ledak sebenarnya mau bicara ini, tapi karena Demak Tuban yang merupakan backbone perekonomian nasional tidak disentuh oleh BPJT, saya menjadi meledak-ledak ini. Saya ingin tanya kepada Pak Danang, Kepala BPJT, soal pembebasan lahan. Semua tahu bahwa Naelman pembebasan lahan itu direalisasikan oleh Kementerian Keuangan itu tiap tahunnya hanya sekitar 25%. Contoh seperti tahun 2022, target atau kebutuhan uang untuk pembebasan lahan itu sebesar 22 triliun. Tapi hanya direalisasikan katanya sekitar 5,6 triliun. Bagaimana memanage yang hanya 25% kebutuhan ini? Jangan sampai uang yang hanya sedikit dialokasikan pada ruas jalan tol, ternyata ruas jalan tol itu ternyata tidak siap untuk dilaksanakan. Contoh, seperti Mangwi Tabanan, dialokasikan anggaran di situ, tapi menjadi sia-sia, karena tidak bisa dikerjakan. Contoh lagi, misalnya dialokasikan di Gede Bage investornya abal-abal. Bagaimana misalnya memanagenya seperti itu? Ya, ruas jalan tol yang betul-betul siap, yang kemungkinan lancar dalam pelaksanaan konstruksinya, tapi tidak dialokasikan anggaran pembebasan lahan, sehingga menjadi sebuah kendala juga. Saya sama Pak Ridwan Bayi pada bulan Mei 2021, Pak Ridwan Bayi, saya, Pak Mulyadi, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Edi Santana juga kalau nggak salah, melakukan kunjungan spesifik di jalan tol yang itu sampai kepada pintu tol, itu jalan tol apa itu namanya itu? Pintu tol Kota Wisata. Dihadiri Pak Budi dari Bina Marga dan Pak Yongki dari BPJT.
pada bulan Mei itu Pak Yongki menyampaikan bahwa akhir tahun 2021 jalan tol sampai pintu tol kota wisata sudah dioperasionalkan. Tapi sampai sekarang belum, sudah 2,5 tahun. Tidak berjalan, sampai 2 tahun tidak operasional. Coba kalau berbicara itu yang terukur, bicara dengan kami, apalagi dengan masyarakat. Bicara tidak terukur. Kan menjanjikan sampai dengan akhir 2021 itu operasional, mestinya segala unsur sudah dipertimbangkan. Segala faktor sudah dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada, dan nggak ada kejelasan. Jangan sampai berbicara itu tidak terukur. Saya minta coba dijelaskan. Kapan itu sampai karena kemacetan di sana sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, MLFF, Multi Lane Free Flow. Ini sebenarnya wacana atau betul-betul mau direalisasikan? Katanya terkendala payung hukumnya, PP. Peraturan pemerintahnya ada kendala apa? Sampai belum bisa ditandatangani. Targetnya kapan? Dan uji cobanya di mana? Ini ditunggu oleh masyarakat. Karena dengan menggunakan teknologi ini, ada kemudahan-kemudahan. Ya, dan katanya Pak Yongki, Sekretaris BPJT, bisa menghilangkan kerugian sebesar 14 triliun apabila jalan tol ini menjadi lancar. Coba segera dilaksanakan, diuji cobakan. Kendalanya PP di mana? Kemudian yang tidak kalah penting kepada BPJT dan semua BUJT yang hadir di sini, perhatikan dong, siapa saja yang ikut bekerja di jalan tol, itu tidak ada yang dirugikan. Sampai sekarang masih banyak subkon-subkon yang bekerja di situ belum dibayar, suplai-suplai material yang belum dibayar. Ada apa ini? Ya. Pertama, saya ulangi lagi, saya minta diulangi, ya, bagaimana organisasi ketiga institusi ini bisa bekerja, koordinasinya bagaimana. Yang kedua, jelaskan ya, skema pendanaan semua ruas jalan tol yang sekarang ini sudah dibangun, sudah operasional, yang investor yang mana, yang penugasan yang mana, PMN yang mana, itu semua yang mana. Kemudian anggaran 25% yang hanya disiapkan oleh Elman ini, skenario-nya bagaimana, manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana. Ya. Jadi saya minta Demak Tuban ya, itu segera dimasukkan karena ini backbone perekonomian nasional. Terakhir kepada pimpinan, saya minta pada pimpinan Pak Robert, Pak Ridwan, semua, tolong jangan wacanakan terus Pak, membentuk pansus dan panja jalan tol ini. Realisasikan Pak, kalau memang kita ini wakil rakyat yang betul-betul amanah, punya nurani, tolong jangan wacanakan saja, bentuk pansus atau panja tentang jalan tol ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya lanjut ke Pak Suryadi Jaya Purnama, saya ingin berikan tanggapan sedikit ada yang disampaikan Pak Sudewo. Menurut saya juga, ini harus kita buat panja atau pansus. Karena yang pertama, kita tahu semua bahwa bagaimana pemerintah ini mulai melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu masif di bangsa ini. Itu ada yang dihilangkan. Saya ingat betul 2014 kami terpilih dulu. Pemerintah Jokowi juga terpilih. Saat itu ada yang dihilangkan yaitu subsidi BBM 300 sekian triliun. Itulah uang itu yang digunakan untuk mulai semangat
mulai dibangun itu infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Itu uang rakyat, subsidi yang dicabut. Itu mulai bergulir itu, pembangunan itu. Dan kita lihat hasilnya, memang hasilnya kita lihat sekarang. Tapi yang selama ini kita dapatkan, apa yang selama ini laporan BPK juga, bahwa ini nyaman-nyaman saja. Ada apa menurut saya? Ya kan? Apakah beda BPK dan KPK cara penyelidikannya? Kenapa KPK mendapat temuan-temuan yang ada kita diberikan? Sedangkan laporan BPK itu nyaman saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Ini yang harus kita pahami semua menurut saya. Maka jalan satu-satunya itu panja, kalau tidak pansus. Baru bisa kita masuk semua. Kita panggil juga yang namanya BPK. Selama ini apa yang diperiksa kan? Temuan apa? Tidak ada. Ya kan? Padahal kalau kita lihat, kasat mata saja kita lihat. Ini tidak wajar. Tidak wajar ini. Pengelola sekaligus sebagai kontraktor bisa satu. Ya. Pimpinan, Ya. pimpinan. Digedok aja pimpinan. Kalau memang bentuk panja atau pansus, kalau panja, gedok aja langsung. Nanti kesimpulan. Nanti kesimpulan. Baru kita masuk ke sana. Ini saya cuma kasih ilustrasi sedikit. Ya. Jadi ini yang perlu. Kita hari ini, itu kenapa kita panggil saudara-saudara mitra ini, karena ada temuan BPK. Sebagai tugas pengawasan, kami ingin mendalami itu. Ya. Jadi saya kira kita harus menujunya ke sana. Karena kalau kita tidak menuju ke sana, ya percuma kita membahas itu. Hilang saja temuan-temuan ini. Dan ini harus ada pembenahan yang lebih lagi menurut saya. Karena semangat, saya ingin sampaikan lagi, semangat BUMN, karya-karya ini dibentuk itu untuk membantu pemerintah, bukan memberatkan pemerintah. Ya, kalau saya lihat ini memberatkan pemerintah. Ya, sudah monopoli semuanya, ya kan? Berapa banyak pemerintah memberikan penyertaan modal untuk karya-karya ini bekerja. Ya. Jadi nggak benar ini menurut saya. Ya. Ini harus dibenahi. Ya. Bukan cuma jalan tol. Ini baru jalan tol. Kita lihat infrastruktur-infrastruktur yang dikerjakan juga selama ini. Ya kami kalau ini minta KPK masuk juga ke sana. Ya. Dana begitu besar diberikan infrastruktur. Kita lihat hasilnya. Berapa tahun hancur itu. Ya. Persaingan yang tidak sehat di sana. Ini semua ini bukan tidak bisa dilihat. Dilihat saya. Terang benderang itu kelihatan kok. Cuman ini siapa yang mau mulai? Ya. Saya berterima kasih KPK sudah masuk ini. Dan saya juga minta supaya KPK masuk lagi ke bawah. Jangan cuma di jalan tol. Karena apa yang kita harapkan BPK, menurut saya kita tidak bisa berharap banyak terhadap BPK. Kita lihat ini di depan mata kita ini. Ya. Tidak ada temuan selama ini. Ya. Kenapa BPK bisa? Karena BPK kita tahu bekerja seperti apa. Ya. Tidak bisa diintervensi. Ya. Kalau BPK masuk, ya, selalu
Karena ini negara, BUMN, dilindungin semuanya. Ya. Diberikan prioritas. Maaf, ini kan BUMN, kalau saya ngomong agak kasar, merampok uang rakyat. Ya. Coba diaudit. Berapa besar keuntungannya? Kita kasih pembanding sama swasta. Berapa? Satu infrastruktur saja yang dikerjakan oleh BUMN, berapa pendapatannya, sama nilainya sama, kita minta sama swasta, pasti bedanya jauh. Gimana? Padahal kita tahu diberikan prioritas. Yang lain sekian persen penawarannya, dia cuma sekian. Harusnya dia lebih daripada swasta murni. Itu baru benar, karena dia membantu pemerintah, bukan memberatkan pemerintah. Gitu. Kalau yang lain sanggup kerja 10 perak, dia 7, 8. Karena dia ambil untung tidak banyak, harusnya seperti itu. Ya, saya kira itu. Jadi saya juga minta nanti kita keputusan akhir kita harus sampai satu kesimpulan yang bisa untuk menyelesaikan. Jadi bukan cuma kita duduk bicara ini, ya teman-teman. Saya berikan kesempatan kepada Pak Suryadi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Kepala BPJT, Pak Profesor dan seluruh jajaran, serta rekan-rekan yang hadir, para jajaran manajemen Badan Usaha Jalan Tol. Saya mulai dari yang agak strategis Pak Ketua, terutama terkait dengan kebijakan, yaitu kebijakan kita dalam menetapkan ruas jalan tol. Karena jalan tol ini sebetulnya masuk pada kategori infrastruktur perekonomian atau infrastruktur bisnis, ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah infrastruktur dasar. Artinya jalan umum non berbayar. Tapi melihat presentasi dari yang disampaikan tadi bahwa begitu cepatnya pertumbuhan jalan tol kita, ini artinya ada komersialisasi pelayanan dasar. Karena akses itu orang bisa lewat gitu ya, dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah pelayanan dasar dari negara. Jangan dibisniskan. Nah, oleh karena itu memang perlu hati-hati di dalam menetapkan ruas-ruas yang akan dijadikan sebagai jalan tol berbayar ini. Rakyat kita sudah bayar pajak, begitu beli mobil dia bayar pajak, bahan bakar bayar pajak. Nah, pajak ini kan diharapkan untuk membangun jalan. Tapi kalau kita sudah bayar pajak, tapi kita bayar lagi jalannya, lalu pajak kita yang kemarin itu untuk apa gitu? Pelayanan dasar oleh negara ini. Nah, ini perlu hati-hati supaya kita bisa membedakan mana ruas yang memang yang dibutuhkan adalah pelayanan dasar atau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi gitu, infrastruktur perekonomian. Saya kira ini perlu kita dalami nanti, ya, supaya jangan ruas-ruas atau jalur-jalur basah dalam tanda petik ini kemudian semuanya dijadikan jalan tol, yang akhirnya semuanya dibayar oleh masyarakat. Padahal di situ adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik gitu. Karenanya saya, Pak BPJT, berharap di kampung saya di Lombok, di NTB itu tidak perlu dibangun jalan tol. Yang kami butuhkan adalah jalan umum sekelas jalan tol speknya, tapi tidak perlu berbayar. Karena kalau jalan tol berarti kita sudah bayar pajak, bayar lagi jalannya, begitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah jalan umum yang kualitasnya seperti jalan tol dan tidak perlu bayar, karena kita sudah bayar pajak, gitu ya. Kecuali pajaknya digunakan untuk hidup mewah para pejabat kita. Astra Tol Nusantara, Direktur Utama. Kemudian PT Utama Karya Persero, Pak Kuncoro, Direktur Operasi 3. Ya. Kemudian PT Translingkar Kita Jaya,
hadir secara online. Ini informasinya. Yang nggak tahu nih yang hadir secara online ini siapa nih? Kemudian PT Marga Utama Nusantara, Pak Joko Santoso, Direktur Operasional. Kemudian PT Waskita Tolrut, Sadali, Direktur Utama. Kemudian PT Bangun Cipta Sarana, Agustinus Leonardo, Manajer Operasi. Kemudian Trianto, dua kabak pemeliharaan. Loh, kok di atas, Pak? Itu masih banyak yang kosong kursinya. Pak, tolong turun ke bawah, Pak. Mohon izin, Pak. Turun ke bawah, Pak. Pak Agustinus Leandro ini nggak ada ya, Pak ya? Oh, ada. Silakan. Di bawah. Ini manajer operasi dengan kabak pemeliharaan. Ini dirutnya kemana ini? Kemudian PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, Pak Joko Sabto Mulyono, Direktur Utama. Joko Mulyo ya, Joko Mulyo, Dirut. Kemudian PT Marga Bumi Matra Raya hadir secara online. Yang hadirnya siapapun kita belum tahu ini. Kemudian PT Jakarta Toll Road Development Jaya Pratama. Yang pertama Sutopo Kristanto, baik Direktur Utama. Kemudian Charles Girot, Kepala Divisi Operasi dan Teknologi Operasi. Ini nggak ada orangnya, Pak ya? Oh, di atas. Pak, turun ke bawah aja, Pak. Masih ada yang kosong, Pak. Kemudian PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Pak Iwan Juliansah, Direktur Utama. Ya, Pak Iwan Juliansah. Kemudian PT Transbumi Serbaraja, Paulus Wawan, Direktur Utama. Direktur Teknik, Pak ya? Direktur Teknik, oke. Kemudian PT Cibitung, Tanjung Priok, Port Tolwise. Dihadiri oleh Yahya Ruhia, Direktur Teknik. Yahya Ruhia hadir secara online. Kemudian PT Tol Jagat Keti Bali. Izin namanya, Pak. Real Mantik, Direktur. Kemudian PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak, Pramusinto, Direktur Keuangan. Betul, Pak? Kemudian PT Roatek Indonesia Toll System, Musifin Dahlan, Direktur Utama, Pak ya. Ini agak banyak nih rombongannya. Kemudian ada Pak Alfani Paranoan. Bapak ditemani yang lain atau sendiri? Ada di atas. Kemudian ada Alfani Paranoan, ada. Kemudian Emil Iskandar. Oh, nggak ada, Pak. Semua nih. Renaldi Utomo. Ya. Kemudian Asbar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, demikian peserta rapat kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ya, nanti Pak Danang mohon izin, ini rapat kita pertama, belum tentu rapat kita yang terakhir, Pak. Sudah pasti. Saya mohon izin di lain waktu ya untuk bisa hadir bersama kami di sini. Ini undangan sudah kami kirimkan jauh-jauh hari, Pak. Interupsi, Pak Ketua. Ya, silakan. Interupsi. Terima kasih, Pak Ketua. Tadi Pak Ketua menyampaikan ada beberapa peserta rapat yang hadir melalui online. Dalam keputusan pimpinan pada masa sidang yang lalu bahwa rapat-rapat AKD tidak lagi hibrid, jadi semuanya offline, kecuali di rapat paripurna.
Nah, barangkali ini bisa dikonfirmasi ulang agar peserta yang online ini bisa hadir secara offline. Terima kasih Pak Ketua. Baik, ketentuan itu sebetulnya ke dalam, Pak, tidak keluar. Jadi saya dapat informasi dari Kesekjenan kalau peserta itu bisa online, tapi kami berharap Pak Danang, seperti yang tadi saya gariskan, untuk para pengambil keputusan, ini kan undangannya kan sudah kita kirim jauh-jauh hari, ya. Kami berharap sebetulnya seluruh direktur utamanya bisa hadir, Pak. Rapat ini sebetulnya untuk kita berusaha membuat lebih efektif dalam konteks tugas pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Nah, kalau nanti di setiap kali rapat diundang tidak datang, ya Komisi 5 yang akan datang. Kita akan datangi tolnya, seperti apa mereka mengelola tolnya, kemudian apa masalahnya, ada keluhan tidak di masyarakat, dan seterusnya. Atau kita pansuskan saja, atau kita panjakan saja persoalan yang muncul, kan begitu. Nah, ini kan sudah ada nih. Saya, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sebagai pengantar saya sampaikan rapat ini dihadiri oleh 20 anggota ya, dari 7 unsur fraksi yang berbeda ya. Maka sesuai ketentuan rapat ini sudah memenuhi quorum dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di rapat kali ini ada anggota baru nih di sini, penggantian anggota baru, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Saudara H. Anaim Pahlarudin, Marus nomor anggota A42, Dapil Jatim 4, menggantikan Saudara Sofyan Ali, pindah ke Komisi 2. Hadirkah orangnya? Belum ya? Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengucapkan terima kasih Pak Danang sudah berkenan hadir, serta para tamu kami yang terhormat, para pimpinan dari Badan Usaha Jalan Tol yang tadi saya sudah sebutkan namanya satu persatu yang hadir mewakili Badan Usaha Jalan Tol. Agenda rapat hari ini adalah membahas mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol di seluruh Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi 5 DPR RI dan informasi dari media massa, terdapat berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan jalan tol, yaitu antara lain. Yang pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol yang belum memadai, seperti kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan. Yang kedua, masih terdapat permasalahan kemacetan lalu lintas di jalan tol. Yang ketiga, terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Yang keempat, perlunya menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan komprehensif dan ditetapkan dalam peraturan Menteri PUPR. Yang kelima, perlunya segera disusun peraturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, utamanya terkait pengusahaan jalan tol dan masa konsesinya. Selain pengawasan tersebut di atas, Komisi 5 DPR RI juga menggarisbawahi rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 8 Maret 2023 yang mengungkapkan beberapa masalah pada tata kelola jalan tol di Indonesia dan mengakibatkan berpotensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Dalam rapat resmi yang diunggah, dalam laporan resmi yang diunggah ke media massa, KPK menemukan ada titik rawan korupsi pada pengelolaan jalan tol di Indonesia. Setidaknya ada 5 titik masalah.
mulai dari sisi perencanaan, proses lelang, pengawasan BUJT yang tak maksimal terhadap kewajiban badan usaha yang tidak dilaksanakan, terdapat indikasi konflik kepentingan hingga mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian seperti keterlambatan penyelesaian proyek, biaya konstruksi yang membengkak, masa konsesi bertambah, dan proyek dialihkan pada saat pembangunan sedang berlangsung. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI perlu mendapat penjelasan yang komprehensif dari BPJT terkait hal yang dimaksudkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, demikian segenap persoalan yang memaksa kita untuk berkumpul pada hari ini untuk menghadirkan Kepala Pengusahaan Jalan Tol dengan teman-teman dari Badan Usaha Jalan Tol. Bapak Ibu sekalian, Komisi 5 DPR RI sering menerima masukan, saran, pendapat, bahkan protes dari masyarakat terkait kondisi jalan tol yang tidak aman karena faktor kerusakan yang terlambat melakukan perbaikan. Kemudian tarif tol yang dianggap terasa mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karenanya, terkait beberapa hal yang saya sampaikan di pengantar rapat tadi, saya mohon penjelasan Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol, Kementerian PUPR untuk dapat kiranya menyampaikan paparannya kepada kita semua dalam rapat yang terhormat ini. Saya persilahkan Pak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 5 DPR, para anggota Komisi 5 yang terhormat dan kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih Bapak atas undangannya pada pagi hari ini, dan tadi sudah disebutkan kami dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR didampingi oleh rekan-rekan mitra kerja kami dari Badan Usaha Jalan Tol maupun holding perusahaan Jalan Tol. Kami ingin menyampaikan Pak Pimpinan bahwa kami juga dalam kesempatan ini didampingi juga oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan dari Direktur Jenderal Bina Marga, Bapak Budi Harimawan, dan juga para kepala-kepala bidang di BPJT, dan juga kami didampingi oleh rekan kami anggota BPJT, Pak Dr. Eka Prianas. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berpuasa Pak bagi yang berpuasa, dan mudah-mudahan pahala bulan puasa Ramadan bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami sebelum menyampaikan paparan seperti yang sudah dibagikan juga oleh panitia kepada seluruh anggota Komisi 5 yang hadir, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa Badan Pengatur Jalan Tol ini lingkup tugasnya dan kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dan kita menggunakan PP nomor 17 tahun 2021 dan yang saat ini sedang disusun RPP sebagai turunan dari Undang-Undang 2 tahun 2022. Dan kami mengharapkan bahwa PP tersebut bisa selesai pada bulan Juni di tahun 2023 ini. Untuk pelaksanaan tugas dari Badan Pengatur Jalan Tol, kita dipandu oleh dua permen, Bapak. Yang pertama adalah Permen 43 tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Peraturan Menteri PUPR nomor 20 tahun 2020 tentang pembagian tugas dan kewenangan Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga
Kami barangkali pada paparan nanti akan menyampaikan bahwa beberapa tugas ini kami berbagi Pak dalam penyelenggaraan jalan tol dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Mohon izin untuk memaparkan Pak beberapa catatan yang kami akan sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon tayangan. Kementerian PUPR dan bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol terus melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan nasional, khususnya jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas. Tercatat hingga Maret tahun 2023, di bulan ini terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol dengan panjang total jalan tol adalah 2.623,51 km. Yang ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan di tahun 2019, akhir tahun 2019. Ditargetkan hingga akhir tahun 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Dan dengan demikian, sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 telah beroperasi tambahannya adalah 535,46 km dan ditargetkan hingga akhir 2024 akan bertambah lagi sepanjang 1.108 km. Dalam periode masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mulai tahun 2014 hingga Maret 2023, 7 tahun, telah dibangun 1.848,1 km atau rata-rata 264,01 km per tahun. Dari 2.623 km jalan tol di Pulau Sumatera terdapat 738,46 km, Pulau Jawa sepanjang 1.716,15 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,46 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Saat ini ruas-ruas yang sedang dikonstruksi adalah sepanjang 720 km, dengan Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera menduduki posisi yang paling tinggi, yaitu 430-nya merupakan ruas tol yang dikonstruksi sepanjang 250,7 km, Pulau Kalimantan untuk tol IKN sepanjang 27,4 km, Sulawesi sepanjang 3,2 km, dan Pulau Bali sepanjang 42,1 km. Hingga saat ini jalan tol beroperasi sepanjang Terang Demak, seksi 2, 16,01 km, jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu untuk seksi 2A, 4,88 km, dan jalan tol Cinere Jagorawi 4 hingga 6, sepanjang 28,2 km, jalan tol Ciawi Sukabumi, seksi 2, sepanjang 11,9 km, jalan tol Cipintu Cilincing yang merupakan bagian dari JOR 2, seksi 4, 7,7 km, Cimanggis Cipitung, seksi 2, 23,01 km, Serpong Cinere, seksi 2, 3,6 km, Sikli Banda Aceh, 13,2 km, Kuala Tanjung Tepi Tinggi Parapat, sepanjang 38,45 km, Pasuruan Probolinggo, seksi 4A 8,57 km, Jakarta Cikampek 2 Selatan 31,25 km, Serpong Balaraja 5,4 km, Kisaran Tebing Tinggi 47,6 km, Binjai Langsa seksi Setabat Tanjung Pura 26,2 km, Simpang Indralaya Prabu Mulih 64,7 km. Pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km yang akan beroperasi, yaitu Kayu Agung Palembang Betung 24,9 km, Padang Pekanbaru untuk seksi Bangkinang Pangkalan 24,7 km, Cinere Jagorawi penuntasan ini JOR 2 seksi 3 yaitu 2 km,
Sigli Banda Aceh, seksi 1, 24,67 km, Kuala Tanjung, Tebing Tinggi Parapat, 58 km, Serang Panimbang, seksi 2, sampai ke Cileles, 24,17 km, Solo, Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport Kulon Progo, sepanjang 42,37 km, Yogyakarta Bawen, seksi 1, yang dari arah Yogyakarta Magelang, 8,8 km, jalan tol akses IKN 52,8 km. Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2020, terdapat pembagian tugas dan wewenang penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengatur Jalan Tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol, sehingga di dalam bisnis proses untuk pengusahaan jalan tol seperti yang ada di dalam tayangan, itu kita berbagi tugas, peran, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Jenderal dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Secara prinsip dapat digambarkan bahwa ada dua Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur itu untuk pengaturan di sisi hulu. Jadi NSPK itu ada di dua Direktorat Jenderal, sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol itu mengatur masalah transaksi mulai dari pelelangan hingga pengoperasian dan juga pengakhiran pengusahaan jalan tol. Kami melaporkan bahwa di dalam tahap saat ini ada beberapa ruas jalan tol yang sedang dalam tahap pelelangan. Yang pertama adalah Kamal Teluk Naga Rajek, kemudian yang kedua adalah Cikunir Ulu Jami, kemudian Kediri Tulung Agung, kemudian Bogor Serpong via Parung, dan Sentul Selatan Karawang Barat. Untuk yang dua terakhir ini kita masuk di dalam jaringan jalan JOR 3, Pak. Kalau tadi ada JOR, ada JOR 2, untuk Bogor Serpong via Parung dan Sentul Selatan Karawang Barat ini adalah JOR 3. Dari seluruh total ruas jalan tol konstruksi yang ada di Sumatera, Trans Jawa itu masih terdapat dua ruas jalan tol yang masih belum tuntas, yaitu Pasuruan Probolinggo seksi 4B, Probolinggo Gending Timur, dan Probolinggo Banyuwangi sampai hari ini pelaksanaannya akan dituntaskan sampai ke Besuki. Dan selanjutnya di ruas jalan tol Jabodetabek terdapat 10 ruas jalan tol, dan di non Trans Jawa terhadap 14 ruas jalan tol. Untuk jalan tol Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap yang barangkali Bapak sekalian juga membaca atau mendengar dari media, saat ini masih dalam tahap pemecahan pemecahan ruas untuk pelelangan ulang. Sedangkan untuk jalan tol Gilimanuk Mengwi sudah dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol pada tanggal 8 Maret dan saat ini dalam proses untuk menunggu financial close atau perolehan pinjaman perbankan untuk pembiayaan konstruksi dari ruas jalan tol Gilimanuk Mengwi ini. Selanjutnya, beberapa ruas prakarsa pemerintah yang dalam tahap persiapan yang telah memiliki studi kelayakan. Yang pertama adalah Samarinda Bontang, yang itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian Cibadak Pelabuhan Ratu, dan kesemuanya ini membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian akses IKN dari kota Balikpapan. Kemudian Bandara Supadio hingga Pelabuhan Kijing, dan juga lingkar timur selatan kota Surakarta. Ini adalah 5 ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah memiliki FS, dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas yang lain. Jalan tol Caringin Puncak Cianjur telah tercantum dalam rencana umum jaringan jalan tol dengan target terbangun operasi pada periode hingga 2030-2034, dan saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi
kepada PT Matra Sarana Arsitama dan Swos Capital KFT. Untuk persiapan mudik lebaran, ini kami memahami akan ada pembahasan yang khusus mengenai ini di tanggal 4 April untuk dengan Bapak Menteri, dan ada beberapa ruas-ruas fungsional sepanjang 217,2 km untuk persiapan lebaran tahun 2023. Kami di dalam upaya untuk membangun dan menyelenggarakan jalan tol yang berkelanjutan, kita terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, di samping memperhatikan standar pelayanan minimal sebagaimana instruksi Menteri PUPR. Dan di dalam pelaksanaannya kita memastikan bahwa sebelum adanya penyesuaian tarif, itu standar pelayanan harus dipenuhi secara penuh, tidak ada toleransi. Berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, kami telah melakukan pelelangan untuk sistem transaksi pembayaran tol nirsentuh non-tunai dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS, sehingga akan menghilangkan antrean di gerbang tol melalui sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Kami merencanakan untuk menguji cobakan MLFF ini di tol Bali Mandara pada bulan Juni tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kendala utama di dalam pembangunan jalan tol ini adalah bahwa semakin waktu itu semakin banyak ruas-ruas tol untuk dia mencapai kelayakan yang sesuai dengan investasi di jalan tol membutuhkan dukungan fiskal pemerintah. Dan ini kami sangat memahami adanya keterbatasan pemerintah di dalam menyediakan dukungan konstruksi. Kalau tadi kami sampaikan beberapa ruas yang sudah disusun FS itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah agar dia itu layak untuk dilelangkan secara investasi. Yang kedua adalah juga penyediaan dana tanah. Kemudian yang ketiga, di beberapa tahun terakhir ini terdapat perubahan kemampuan investor yang menurun akibat kondisi perekonomian global, dan jalan-jalan tol dengan kelayakan marginal yang membutuhkan dukungan kelayakan dari pemerintah. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan jalan tol diperlukan pembenahan kreatif melalui pembentukan BLU. Ini kami juga sedang menjajaki Bapak Ibu sekalian, adalah Badan Layanan Umum untuk dukungan pengusahaan jalan tol. Diharapkan dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan, pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya. Kami ingin menambahkan di luar yang telah kami paparkan, Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota Komisi 5 sekalian, bahwa merespon untuk kajian KPK mengenai penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan jalan tol, kami sudah menuntaskan dan menyelesaikan rencana aksi, rencana tindak untuk merespon apa yang disarankan, direkomendasikan oleh KPK, dan Bapak Inspektur Jenderal sudah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai hal-hal yang akan perlu kita dilakukan oleh Kementerian PUPR dari berbagai unit organisasi. Dua di antaranya yang kami ingin laporkan di dalam kesempatan ini, yang pertama adalah bahwa rangkap jabatan itu sudah diselesaikan, artinya mereka yang merangkap jabatan itu sudah tidak lagi menduduki jabatan komisaris pada Badan Usaha Jalan Tol, yang pertama. Kemudian untuk dana talangan untuk dana BLU untuk dana pendanaan tanah yang sebesar 4,5 triliun itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah 4,2 triliun itu adalah pinjaman pokok Bapak-Ibu sekalian, dan yang 300 miliar sekian itu adalah bunga, denda, dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut. Nah, untuk pinjaman pokok itu kami sudah melakukan perjanjian ulang Pak, penuntasan pembayaran terhadap 12 badan usaha jalan tol yang saat ini meminjam
Nah, dan dari 12 badan usaha jalan tol, kami laporkan bahwa 1 telah melunasi pinjaman tersebut dan 11 yang lainnya itu telah melakukan penjadwalan pengembalian pinjaman hingga di tahun 2024. Sedangkan nilai tambah bunga dan denda pada saat ini sudah ditandatangani PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang akan menentukan besarnya nilai tambah, bunga dana, dan denda atas yang selanjutnya akan juga mengacu pada hasil audit BPKP. Saat ini PMK tersebut sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri dan dalam proses untuk pengundangan peraturan perundang-undangannya. Begitu selesai dan diundangkan, kami akan menambahkan besaran bunga, denda, dan nilai tambah tersebut di dalam pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol selambat-lambatnya pada tahun 2024. Demikian Bapak Pimpinan, Pak Ketua, Pimpinan Komisi dan anggota Komisi 5 sekalian, paparan dari kami. Mohon arahan, masukan kepada penyempurnaan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Jalan Tol terkait dengan materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, Pak Kepala BPJT, ya, ada beberapa hal yang kami temukan, seperti proyek terlambat, kemudian biaya konstruksi membengkak, masa konsesi bertambah, proyeksi per proyek dialihkan di masa tengah konsesi ke masa tengah konstruksi. Ini beberapa persoalan yang mendapat sorotan dari kami. Namun demikian, saya beri kesempatan dulu kepada seluruh teman-teman ya untuk melakukan pendalaman terhadap materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, Pak Kepala BPJT, jalan tol yang dibangun yang di luar investasi itu kan ada pakai penugasan. Seperti di tol Sumatera misalnya, yang Pak Koncoro tangani. Ini penugasan ini juga sebetulnya kan PMN, penyertaan modal negara, penyertaan modal pemerintah. Ya, PMN ini sebetulnya hanya judul lain dari APBN 2 sebetulnya ini Pak. Ya, hanya APBN dalam bentuk lain. Oleh karenanya menjadi domain kami untuk melakukan pengawasan. Dulu di Undang-Undang Jalan, Pak teman-teman sekalian ya, Pak Ridwan, kita dulu berdebat soal pasal manakala untuk tol yang diinisiasi oleh pemerintah, maka terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh negara. Pasal ini dulu kita tolak. Masih ingat, dan memang kita sepakat untuk tidak memasukkan klausul DIM tersebut yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita sepakat Pak, pembangunan jalan tol ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita di kancah global. Karena lalu lintas yang lancar, nanti efeknya akan meringankan beban ekonomi atau menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Kita sepakat soal itu. Tentu pengelolaan jalan tol ini juga harus mengacu kepada kaedah-kaedah aturan main yang sudah ditetapkan menurut undang-undang yang mengatur tentang jalan tol itu sendiri. Untuk pendalaman, yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Mulyadi. Bersiap-siap Pak Sudewo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Profesor Danang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Yongki juga ya, sekretaris, dan seluruh staf. Dan saya lihat di undangan ada beberapa pengusaha yang juga diundang untuk hadir di ruangan ini.
Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa untuk yang melaksanakan. Semoga senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Saya kira rapat hari ini saya nilai sebagai bagian dari upaya Komisi 5 menjalankan fungsi pengawasan, dan terus terang saya juga merasa tersengat dengan apa yang dilaporkan oleh KPK. Jadi saya kira boleh saya prolog bahwa pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh Indonesia, saya menilai ini adalah proyek-proyek strategis yang seperti dianak-emaskan di negeri ini 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing. Ya. Bahkan pada saat kesempatan kami berkunjung ke Sumatera Selatan, difasilitasi oleh Pak Gubernur, dihadirkan Bupati Wali Kota di sana, ternyata Bupati Wali Kotanya bilang kami tidak bangga dengan kehadiran Trans Sumatera. Kenapa? Karena ternyata kehadiran tol Trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil-hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya. Intinya apa? Intinya saya kira pada saat KPK melakukan identifikasi penyelidikan dalam tanda petik barangkali, saya tidak tahu mekanisme itu adalah hal yang seharusnya menyengat kita semua. Dan mengingatkan kita semua bahwa kalau boleh ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, Prof. Ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya. Ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini menjadi peringatan keras, justru juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5, supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal. Ya. Saya apresiasi, saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi Undang-Undang Jalan. Statement yang paling mengiang-ngiang di telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya, kami mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan. Tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy. Bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak, dan seterusnya itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan. Terutama juga terkait benturan kepentingan, banyaknya pejabat yang menjabat komisaris beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisumdawu, ya. Adikarya tidak boleh melintas, jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong halo, ini emang negara siapa? Ini kan negara milik kita semua. Nggak boleh kemudian persaingan antar karya, kemudian menyulitkan yang lain. Ujungnya kan rakyat yang susah. Proyeknya jadi delay segala macam. Ya, saya sampai bingung kok kenapa gitu loh. Adikarya tidak boleh masuk ke area konsesi yang sahamnya sudah dimiliki berantas di mana tuh? Di sesi 5 kalau tidak salah di Cisumdawu. Kalau kayak seperti ini nggak perlu. Ya, persaingan-persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyeknya jadi delay, kan cost of fund-nya bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya, saya kira ini pimpinan izin. Temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya, kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa sekali lagi proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang.
masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya, saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Saya mohon izin Pak Profesor Danang, saya tetap mengapresiasi upaya-upaya terbaik yang Bapak lakukan. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK, dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika. Karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini, pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang akan datang, bahwa ini adalah proyek legacy yang jadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Lalu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun tadi Bapak sudah sampaikan. Ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami Pak, sehingga kita melakukan rapat pada hari ini. Yang pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan jalan tol masih diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16 SE garing 16 garing SE garing DB 2020 tentang juknis perencanaan jalan tol. Padahal berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pasal 10 ayat 1 menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Beberapa persoalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Ini soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah candra di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Hal-hal seperti ini, ya ibaratnya pemain juga sebagai wasit, kurang lebih seperti itulah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala BPJT dan semua peserta yang kami undang yang saya hormati. Pertama, saya ingin melakukan pendalaman soal organisasi yang terkait dengan pelaksanaan atau pengelolaan jalan tol di Kementerian PUPR. Tadi oleh Kepala BPJT menyampaikan bahwa ada pembagian tugas antara BPJT, Bina Marga, dan Pembiayaan Infrastruktur. Ya, sebenarnya kami berharap tiga pihak ini hadir di sini, tapi karena mungkin yang diundang hanya BPJT, barangkali Kepala BPJT bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya tupoksi masing-masing yang terkait dengan jalan tol itu seperti apa? Pembagian tugasnya itu seperti apa? Garis embarkasinya seperti apa? Batasan yang supaya tidak overlap itu seperti apa? Karena kami seringkali, saya sebagai orang awam, apalagi masyarakat biasa, itu selalu bingung. Ingin tanya soal jalan tol kepada Bina Marga, tapi Bina Marga melemparnya kepada BPJT. Kami tanya kepada BPJT terhadap sesuatu hal, melemparnya kepada Pembiayaan Infrastruktur, sampai tidak ada satu jawaban yang pasti. Sekarang ini saya minta oleh BPJT jelaskan ya, pembagian tugasnya seperti apa terkait dengan jalan tol ini. Pembiayaan infrastruktur itu memiliki posisi yang sangat strategis karena dia memulai dari saat studi sampai dengan penentuan skema pembiayaannya harus seperti apa.
Kemudian Bina Marga juga terkait dengan bagaimana perencanaan jalan arteri nasional, non-tol maupun tol, dan BPJT sebagai pengaturannya. Tapi melihat secara sederhana ini seolah-olah itu tidak ada persoalan. Sepanjang kita tidak paham itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita baru tahu ada satu persoalan, bahwa sesungguhnya di masing-masing pihak ini batasannya sejauh mana. Tolong jelaskan organisasinya. Kemudian skema pembiayaan jalan tol. Skema pembiayaan jalan tol itu coba dari BPJT jelaskan, yang merupakan progres dari 2014 sampai dengan sekarang ini, itu berapa kilometer yang pendanaannya dari investasi, berapa kilometer yang pendanaannya dari soft loan, G2G, atau pendanaannya dari APBN atau PMN, ya, atau dari model AP. Ya. Jangan sampai terlalu dibanggakan progres pembangunan jalan tol sampai 1.800 km dalam kurun waktu pemerintahan sekarang ini, tetapi pembiayaannya justru memberikan beban kepada pemerintah dan beban kepada rakyat. Ya. Karena kita tahu bahwa pekerjaan jalan tol ini banyak sekali yang tidak ditangani atau dibiayai oleh investor, oleh investasi dengan model KPBU, tetapi oleh anggaran negara. Anggaran negara bisa dalam bentuk PMN, bisa dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk soft loan, G2G. Itu berapa kilometer? Kalau pembiayaan itu dibiayai dari anggaran negara, mestinya bukan sesuatu yang sulit. Mau mencapai target seperti yang diinginkan sampai dengan 2024 sebesar 3.000 km sekian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang itu dibiayai oleh negara. Tapi kalau itu dibiayai oleh investor, investasi murni, itu merupakan satu kebanggaan kita, tidak memberikan beban kepada negara, tidak memberikan beban kepada masyarakat. Coba berikan penjelasan kepada kami, berapa kilometer, ya baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu berapa kilometer yang dibiayai oleh negara. Dan target ke depan sampai dengan tahun 2024, itu yang akan dibiayai oleh negara itu berapa kilometer. Saya sangat menyayangkan apa yang dikerjakan oleh BPJT. Saya melihat ada beberapa ruas jalan tol yang sampai pelaksanaannya itu terkendala oleh karena penunjukan investor yang salah. Contoh, jalan tol Solo-Jogja. Jalan tol Solo-Jogja itu memakan waktu 2 tahun lebih oleh karena penunjukan investor yang salah. Ditunjuk sebagai investor, tapi ternyata dia tidak punya duit. Pada saat mau kerja, dia tidak bisa punya duit. Dan anehnya, investor tersebut megang mayoriti sampai 51%. Sampai 2,5 tahun, sekitar itu ada satu solusi, yang 51% itu sebagian sudah mengundurkan diri, kemudian dicek, didelusi, kalau nggak salah menjadi 7% atau berapa, tolong dijelaskan. Mengapa hal yang semacam ini sampai bisa terjadi? Apakah karena faktor regulasinya, ataukah karena ketidaktelitiannya, atau karena faktor lain? Kalau Solo Jogja sudah berlalu, sudah ada solusinya, dan solusi itu kemudian diimplementasikan, sekarang sudah ada progres. Meskipun pasti akan mundur terhadap target realisasi operasionalnya. Tapi bagaimana dengan paket jalan lain yang kemungkinan seperti ini, seperti Gede Bage, Tasik, yang saya tahu seperti itu. Masih ada investor yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian yang jalan tol Mengwi Tabanan, semua kontraktor di sana meninggalkan tempat. Karena apa? Karena tidak ada duitnya, tidak dibayar. Mengapa sampai seperti ini? Pemerintah pusat
dalam hal ini Presiden punya target yang sangat bagus karena jalan tol itu bisa mendongkrak perekonomian. Kata Pak Mul tadi seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga sebagai backbone untuk pengembangan produksi, pendistribusian produksi, untuk penurunan kos logistik. Tetapi kalau implementasinya semacam ini terus bagaimana? Jalan tol Mengwi Tabanan, kan kita viral. Saya tidak melakukan penelusuran secara khusus, saya hanya mengikuti berita di media. Itu viral, di media mainstream pun masuk, bahwa seluruh kontraktor yang ada di sana itu angkat kaki, alat beratnya pergi. Kemudian saya coba cek, ternyata itu betul. Saya sampaikan langsung kepada Pak Danang, Kepala BPJT. Katanya akan diganti. Bukan persoalan susah mencari kontraktor, bukan persoalan itu harus diganti. Persoalannya adalah investor tidak ada duit. Jadi kontraktor mana saja tentu tidak akan mau bekerja di situ kalau tidak ada duitnya. Ini persoalannya bukan kontraktornya yang tidak siap, tapi persoalannya investornya yang tidak punya duit. Persoalannya adalah mengapa hal yang semacam ini menjadi sesuatu yang terulang di Solo Jogja seperti itu. Kemudian di Gede Bage seperti itu, dan saya menduga ruas tol yang lain yang sekarang sedang direncanakan itu akan semacam itu. Kenapa sampai semacam itu terjadi? Jadi saya sangat menyayangkan kerja dari BPJT. Saya ingin supaya kinerja BPJT ini ditingkatkan, gitu ya. Saya juga sangat menyayangkan mengapa jalan tol Demak Tuban itu kan pantura, backbone perekonomian Pulau Jawa itu sebenarnya ada di situ, ya. Tapi tidak disenggol. Tadi pemaparan Kepala BPJT, tidak ada target yang harus direalisasikan dalam jalan tol di situ. Dalam persiapan sampai dengan 2024 yang dikatakan sudah selesai FS, Demak Tuban ini sebagai kelanjutan Semarang Demak di Pantura itu juga tidak disenggol oleh Kepala BPJT. Tapi ruas-ruas yang lain yang justru secara keekonomian itu lebih kurang daripada jalan Pantura, menjadi persiapan, menjadi target. Bagaimana profesionalitas BPJT? Jadi BPJT ini harus melihat ruas jalan secara nasional yang sekiranya memberikan daya dukung perekonomian. Itu harus dilihat, dipetakan betul. Jangan sampai salah. Apalagi kalau ini anggaran dari anggaran negara. Uang rakyat. Yang berharap dengan uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kalau penggunaan uangnya salah, mengalokasikannya salah, justru pada ruas tertentu yang tidak memberikan daya dukung perekonomian yang secara signifikan, ini berarti genzoliman pemerintah itu sendiri. Apalagi dengan sengaja. Kan semua bisa lihat itu dengan kasat mata. Kalau di studi, coba studi secara ilmiah, jalan tol Demak Tuban itu, Pantura. Sekarang ini aja jalan macet. Ya. Dengan jarak 20 km, waktu tempuhnya sampai 4 jam, 5 jam. Coba lihat itu. Tapi mengapa tidak disenggol sendiri? Kalau dengan alasan mungkin tidak dicatat, kalau tidak dicatat itu berarti tidak diprioritaskan. Bukan karena itu persoalan daerah saya, tapi ini memang pemikiran secara nasional. Lihatlah, Jalan Pantura. Jalan Pantura itu mestinya 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah dibangun kok. Sampai sekarang nggak disenggol sama sekali. Direalisasikan tempat yang lain, muncul yang lain, di sini nggak disenggol. Bagaimana cara berpikirnya secara profesional? Saya mau ragukan ini keprofesionalannya BPJT. Dengan melihat roadmap yang disiapkan oleh, konsep yang disiapkan oleh BPJT. Ya.
Saya sangat tidak terima dengan Demak Tuban yang tidak disenggol sama sekali. Bukan saya primordial, bukan ini primordial. Semua tahu kok Pantura itu bagaimana kemacetannya itu. Tiba-tiba muncul di ruas lain, studinya bagaimana? Saya justru mempertanyakan tuh profesionalitas studi BPJT. Ya, seperti jalan tol Kalimantan, Balikpapan Samarinda. Itu bagaimana studinya dulu? Sampai sekarang dioperasionalkan sudah berapa tahun? Hanya berapa mobil yang lewat dalam satu hari? Ya, itu kan mempertanyakan bagaimana profesionalisme BPJT. Sampai sekali yang semacam ini kan saya tanyakan profesionalismenya BPJT, menyiapkan ruas, tapi nggak bertanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi, bahwa jalan tol itu adalah dipergunakan untuk peningkatan perekonomian wilayah, tidak memindahkan satu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu saja. Jadi Jakarta Semarang, bagaimana orang Jakarta bisa sampai Semarang, orang Semarang sampai Jakarta, tidak hanya itu saja. Tapi setiap daerah yang dilewati jalan tol, ini dengan harapan daerah itu menjadi terbuka. Perkembangan wilayahnya itu nyata. Pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut itu nyata. Tapi ini tidak. Coba lihat itu, Jakarta Semarang. Pintu tolnya arah ke Pantura semua. Tidak ada pintu tol yang arah ke selatan, misalnya ke arah Purwokerto, kemudian sambung lagi ke arah Purbalingga, Banjarnegara, di sana ada Dieng, yang layak untuk jadi super destinasi wisata nasional, internasional, tapi juga gak ada pintu tolnya, sambung lagi ke Wonosobo, dan begitu seterusnya, sampai Karanganyar yang bagian Ngawi, bagian selatan-selatan untuk menumbuh perkembangan. Jadi konsepnya itu hanya, jangan sampai hanya ini bisnis gak untuk BPUJT saja. Tapi bagaimana mindsetnya pemerintah dengan jalan tol ini untuk pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Karena pertumbuhan perekonomian suatu wilayah itu adalah pertumbuhan perekonomian secara nasional. Jangan hanya diukur bahwa BUJT sudah untung, sudah. Karena dengan membuat exit tol itu mungkin menambah investasi. Ini kan mungkin ini mindsetnya BUJT, bukan mindsetnya pemerintah. Atau barangkali ini bukan mindset BUJT. BUJT pun mungkin mengendaki ada exit tol terhadap daerah-daerah tersebut. Tapi mungkin koordinasinya antara pemerintah dengan BUJT tidak berjalan. Saya sangat tidak terima itu. Demak Tuban tidak disenggol sama sekali. Pak Menteri menyampaikan kok, ketika peresmian jalan tol Demak Tuban, ada presiden juga, Pak Menteri menyampaikan kok, bahwa studi sudah selesai. Tapi faktanya di sini tidak. Kalau memang sudah selesai, pasti dicatat, dipaparkan di sini. Yang dipaparkan yang lain, ruas-ruas yang lain, artinya ruas Demak Tuban itu masih dipertanyakan. Ya, saya berharap itu betul-betul ditangani secara serius. Kalau sampai itu tidak masuk dalam perencanaan untuk 2024, saya akan persoal terus. Saya minta kepada pimpinan, ya, Pak Robert, Pak Lasarus, jangan menimbulkan wacana saja untuk bentuk pansus atau panja. Tahu nggak bahwa jalan tol ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jalan tol ini banyak persoalan, yang pembebasan lahannya, yang skema pendanaannya, sampai ada temuan KPK semacam itu. Sayang sekali kalau tidak kita lakukan pendalaman, tidak ada pansus atau tidak ada panja. Saya minta ketua, pimpinan, jangan melempar wacana terus, bentuk panja sekarang juga, untuk masalah jalan tol. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari BPJT. Ya. Saya nggak mau meledak-ledak sebenarnya mau bicara ini, tapi karena Demak Tuban yang merupakan backbone perekonomian nasional tidak disentuh oleh BPJT, saya menjadi meledak-ledak ini. Saya ingin tanya kepada Pak Danang, Kepala BPJT, soal pembebasan lahan. Semua tahu bahwa Elman pembebasan lahan itu direalisasikan oleh Kementerian Keuangan itu tiap tahunnya hanya sekitar 25%.
Contoh seperti tahun 2022, target atau kebutuhan uang untuk pembebasan lahan itu sebesar 22 triliun. Tapi hanya direalisasikan katanya sekitar 5,6 triliun. Bagaimana memanage yang hanya 25% kebutuhan ini? Jangan sampai uang yang hanya sedikit dialokasikan pada ruas jalan tol, ternyata ruas jalan tol itu ternyata tidak siap untuk dilaksanakan. Contoh, seperti Mengwi Tabanan, dialokasikan anggaran di situ, tapi menjadi sia-sia, karena tidak bisa dikerjakan. Contoh lagi, misalnya dialokasikan di Gede Bage investornya abal-abal. Bagaimana misalnya memanagenya seperti itu? Ya, ruas jalan tol yang betul-betul siap, yang kemungkinan lancar dalam pelaksanaan konstruksinya, tapi tidak dialokasikan anggaran pembebasan lahan, sehingga menjadi sebuah kendala juga. Saya sama Pak Ridwan Bayi pada bulan Mei 2021, Pak Ridwan Bayi, saya, Pak Mulyadi, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Edi Santana juga kalau nggak salah, melakukan kunjungan spesifik di jalan tol yang itu sampai kepada pintu tol, itu jalan tol apa itu namanya itu? Pintu tol Kota Wisata. Dihadiri Pak Budi dari Bina Marga dan Pak Yongki dari BPJT. Pada bulan Mei itu Pak Yongki menyampaikan bahwa akhir tahun 2021 jalan tol sampai pintu tol Kota Wisata sudah dioperasionalkan. Tapi sampai sekarang belum, sudah 2,5 tahun. Tidak berjalan, sampai 2 tahun tidak operasional. Coba kalau berbicara itu yang terukur, bicara dengan kami, apalagi dengan masyarakat. Bicara tidak terukur. Kan menjanjikan sampai dengan akhir 2021 itu operasional, mestinya segala unsur sudah dipertimbangkan. Segala faktor sudah dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada, dan nggak ada kejelasan. Jangan sampai berbicara itu tidak terukur. Saya minta coba dijelaskan. Kapan itu sampai karena kemacetan di sana sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, MLFF, Multi Line Free Flow. Ini sebenarnya wacana atau betul-betul mau direalisasikan? Katanya terkendala payung hukumnya, PP. Peraturan pemerintahnya ada kendala apa? Sampai belum bisa ditandatangani. Targetnya kapan? Dan uji cobanya di mana? Ini ditunggu oleh masyarakat. Karena dengan menggunakan teknologi ini, ada kemudahan-kemudahan. Ya, dan katanya Pak Yongki, Sekretaris BPJT, bisa menghilangkan kerugian sebesar 14 triliun apabila jalan tol ini menjadi lancar. Coba segera dilaksanakan, diuji cobakan. Kendalanya PP di mana? Kemudian yang tidak kalah penting kepada BPJT dan semua BUJT yang hadir di sini, perhatikan dong, siapa saja yang ikut bekerja di jalan tol, itu tidak ada yang dirugikan. Sampai sekarang masih banyak subkon-subkon yang bekerja di situ belum dibayar, suplai-suplai material yang belum dibayar. Ada apa ini? Ya. Pertama, saya ulangi lagi, saya minta diulangi, ya, bagaimana organisasi ketiga institusi ini bisa bekerja, koordinasinya bagaimana. Yang kedua, jelaskan ya, skema pendanaan semua ruas jalan tol yang sekarang ini sudah dibangun, sudah operasional, yang investor yang mana, yang penugasan yang mana, PMN yang mana, itu semua yang mana. Kemudian anggaran 25% yang hanya disiapkan oleh Elman ini, skenario-nya bagaimana, manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana. Jadi saya minta Demak Tuban ya, itu segera dimasukkan karena ini backbone perekonomian nasional. Terakhir kepada pimpinan, saya minta pada pimpinan Pak Robert, Pak Ridwan, semua, tolong jangan wacanakan terus Pak, membentuk pansus dan panja jalan tol ini.
Realisasikan Pak, kalau memang kita ini wakil rakyat yang betul-betul amanah, punya nurani, tolong jangan wacanakan saja, bentuk pansus atau panja tentang jalan tol ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya lanjut ke Pak Surya di Jaya Purnama, saya ingin berikan tanggapan sedikit ada yang disampaikan Pak Sudewo. Menurut saya juga, ini harus kita buat panja atau pansus. Karena yang pertama, kita tahu semua bahwa bagaimana pemerintah ini mulai melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu masif di bangsa ini. Itu ada yang dihilangkan. Saya ingat betul 2014 kami terpilih dulu. Pemerintah Jokowi juga terpilih. Saat itu ada yang dihilangkan yaitu subsidi BBM 300 sekian triliun. Itulah uang itu yang digunakan itu mulai dibangun itu infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Itu uang rakyat. Subsidi yang dicabut. Itu mulai bergulir itu pembangunan itu. Dan kita lihat hasilnya, memang hasilnya kita lihat sekarang. Tapi yang selama ini kita dapatkan, apa yang selama ini laporan BPK juga, bahwa ini nyaman-nyaman saja. Ada apa menurut saya? Ya kan? Apakah beda BPK dan KPK? Cara penyelidikannya. Kenapa KPK mendapat temuan-temuan yang ada kita diberikan? Sedangkan laporan BPK itu nyaman saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Ini yang harus kita pahami semua menurut saya. Maka jalan satu-satunya yaitu panja, kalau tidak pansus. Baru bisa kita masuk semua. Kita panggil juga yang namanya BPK. Selama ini apa yang diperiksa kan? Temuan apa? Tidak ada. Ya kan? Padahal kalau kita lihat, kasat mata saja kita lihat. Ini tidak wajar. Tidak wajar ini. Pengelola sekaligus sebagai kontraktor bisa satu. Ya. Pimpinan, Ya. pimpinan. Digedok aja pimpinan. Kalau memang bentuk panja atau pansus, kalau panja, gedok aja langsung. Nanti kesimpulan. Nanti kesimpulan. Baru kita masuk ke sana. Ini saya cuma kasih ilustrasi sedikit. Ya. Jadi ini yang perlu. Kita hari ini, itu kenapa kita panggil saudara-saudara mitra ini, karena ada temuan BPK. Sebagai tugas pengawasan, kami ingin mendalami itu. Ya. Jadi saya kira kita harus menujunya ke sana. Karena kalau kita tidak menuju ke sana, ya percuma kita membahas itu. Hilang saja temuan-temuan ini. Dan ini harus ada pembenahan yang lebih lagi menurut saya. Karena semangat, saya ingin sampaikan lagi, semangat BUMN, karya-karya ini dibentuk itu untuk membantu pemerintah. Bukan memberatkan pemerintah. Ya. Kalau saya lihat ini memberatkan pemerintah. Ya. Sudah monopoli semuanya. Ya kan? Berapa banyak pemerintah memberikan penyertaan modal untuk karya-karya ini bekerja. Ya. Ini nggak benar ini menurut saya. Ya. Ini harus dibenahi. Ya. Bukan cuma jalan tol.
Ini baru jalan tol. Kita lihat infrastruktur-infrastruktur yang dikerjakan juga selama ini. Ya kami kalau ini minta KPK masuk juga ke sana. Ya. Dana begitu besar diberikan infrastruktur. Kita lihat hasilnya. Berapa tahun hancur itu. Ya. Persaingan yang tidak sehat di sana. Ini semua ini bukan tidak bisa dilihat. Dilihat saya. Terang benderang itu kelihatan kok. Cuman ini siapa yang mau mulai? Ya. Saya berterima kasih KPK sudah masuk ini. Dan saya juga minta supaya KPK masuk lagi ke bawah. Jangan cuma di jalan tol. Karena apa yang kita harapkan BPK, menurut saya kita tidak bisa berharap banyak terhadap BPK. Kita lihat ini di depan mata kita ini. Ya. Tidak ada temuan selama ini. Ya. Kenapa BPK bisa? Karena BPK kita tahu bekerja seperti apa. Ya. Tidak bisa diintervensi. Ya. Kalau BPK masuk, ya, selalu karena ini negara, BUMN, dilindungi semuanya. Ya. Diberikan prioritas. Maaf, ini kan BUMN, kalau saya ngomong agak kasar, merampok uang rakyat. Ya. Coba diaudit. Berapa besar keuntungannya? Kita kasih pembanding sama swasta. Berapa? Satu infrastruktur saja yang dikerjakan oleh BUMN, berapa pendapatannya? Sama, nilainya sama, kita minta sama swasta. Pasti bedanya jauh. Gimana? Padahal kita tahu diberikan prioritas. Yang lain sekian persen penawarannya, dia cuma sekian. Harusnya dia lebih daripada swasta murni. Itu baru benar. Karena dia membantu pemerintah. Bukan memberatkan pemerintah. Itu. Kalau yang lain sanggup kerja 10 perak, dia 7, 8. Karena dia ambil untung tidak banyak. Harusnya seperti itu. Ya. Ya, saya kira itu. Jadi saya juga minta nanti kita keputusan akhir kita harus sampai satu kesimpulan yang bisa untuk menyelesaikan. Jadi bukan cuma kita duduk bicara ini, ya, teman-teman. Saya berikan kesempatan kepada Pak Suryadi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Kepala BPJT, Pak Profesor dan seluruh jajaran, serta rekan-rekan yang hadir, para jajaran manajemen Badan Usaha Jalan Tol. Saya mulai dari yang agak strategis Pak Ketua, terutama terkait dengan kebijakan, yaitu kebijakan kita dalam menetapkan ruas jalan tol. Karena jalan tol ini sebetulnya masuk pada kategori infrastruktur perekonomian atau infrastruktur bisnis, ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah infrastruktur dasar. Artinya jalan umum non berbayar. Tapi melihat presentasi dari yang disampaikan tadi bahwa begitu cepatnya pertumbuhan jalan tol kita, ini artinya ada komersialisasi pelayanan dasar. Karena akses itu orang bisa lewat gitu ya, dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah pelayanan dasar dari negara. Jangan dibisniskan. Nah, oleh karena itu, memang perlu hati-hati di dalam menetapkan ruas-ruas yang akan dijadikan sebagai jalan tol berbayar ini.
Rakyat kita sudah bayar pajak, begitu beli mobil dia bayar pajak, bahan bakar bayar pajak. Nah pajak ini kan diharapkan untuk membangun jalan. Tapi kalau kita sudah bayar pajak, tapi kita bayar lagi jalannya, lalu pajak kita yang kemarin itu untuk apa gitu? Pelayanan dasar oleh negara ini. Nah ini perlu hati-hati supaya kita bisa membedakan mana ruas yang memang yang dibutuhkan adalah pelayanan dasar atau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi gitu, infrastruktur perekonomian. Saya kira ini perlu kita dalami nanti, ya, supaya jangan ruas-ruas atau jalur-jalur basah dalam tanda petik ini kemudian semuanya dijadikan jalan tol, yang akhirnya semuanya dibayar oleh masyarakat. Padahal di situ adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik gitu. Karenanya saya, Pak BPJT, berharap di kampung saya di Lombok, di NTB itu tidak perlu dibangun jalan tol. Yang kami butuhkan adalah jalan umum sekelas jalan tol speknya, tapi tidak perlu berbayar. Karena kalau jalan tol berarti kita sudah bayar pajak, bayar lagi jalannya, begitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah jalan umum yang kualitasnya seperti jalan tol dan tidak perlu bayar, karena kita sudah bayar pajak, gitu ya. Kecuali pajaknya digunakan untuk hidup mewah para pejabat kita. Astra Tol Nusantara, Direktur Utama. Kemudian PT Utama Karya Persero, Pak Kuncoro, Direktur Operasi 3. Ya. Kemudian PT Translingkar Kita Jaya, hadir secara online. Ini informasinya. Yang nggak tahu nih, yang hadir secara online ini siapa nih? Kemudian PT Marga Utama Nusantara, Pak Joko Santoso, Direktur Operasional. Kemudian PT Waskita Tolrut, Sadali, Direktur Utama. Kemudian PT Bangun Cipta Sarana, Agustinus Leonardo, Manajer Operasi. Kemudian Trianto, Dua Kabak Pemeliharaan. Loh, kok di atas, Pak? Itu masih banyak yang kosong kursinya. Pak, tolong turun ke bawah, Pak. Mohon izin, Pak. Turun ke bawah, Pak. Pak Agustinus Leandro ini nggak ada ya, Pak ya? Oh, ada. Silakan. Di bawah. Ini manajer operasi dengan kabak pemeliharaan. Ini dirutnya kemana ini? Kemudian PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, Pak Joko Sabto Mulyono, Direktur Utama. Joko Mulyo ya, Joko Mulyo, dirut. Kemudian PT Marga Bumi Matra Raya, hadir secara online. Yang hadirnya siapapun kita belum tahu ini. Kemudian PT Jakarta Toll Road Development Jaya Pratama. Yang pertama Sutopo Kristanto, baik Direktur Utama. Kemudian Charles Girot, Kepala Divisi Operasi dan Teknologi Operasi. Ini nggak ada orangnya, Pak ya? Oh, di atas. Pak, turun ke bawah aja, Pak. Masih ada yang kosong, Pak. Kemudian PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Pak Iwan Juliansah, Direktur Utama. Ya, Pak Iwan Juliansah. Kemudian PT Transbumi Serbaraja, Paulus Wawan, Direktur Utama. Direktur Teknik, Pak ya? Direktur Teknik, oke. Kemudian PT Cibitung, Tanjung Priok, Port Tolwise. Dihadiri oleh Yahya Ruhia, Direktur Teknik. Yahya Ruhia, hadir secara online. Kemudian PT Tol Jagat Keti Bali. Izin namanya, Pak. Real Mantik, Direktur. Kemudian PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Pramusinto, Direktur Keuangan. Betul, Pak? Kemudian PT Roatek Indonesia Toll System. Musifin Dahlan, Direktur Utama, Pak ya. Ini agak banyak nih rombongannya. Kemudian ada Pak Alfani Peranoan. Bapak ditemani yang lain atau sendiri? Ada di atas. Kemudian ada Alfani Paranoan, ada. Kemudian Emil Iskandar. Oh, nggak ada, Pak. Semua nih. Renaldi Utomo. Ya. Kemudian Asbar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, demikian peserta rapat kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ya, nanti Pak Danang mohon izin, ini rapat kita pertama, belum tentu rapat kita yang terakhir, Pak. Sudah pasti. Saya mohon izin di lain waktu, ya, untuk bisa hadir bersama kami di sini. Ini undangan sudah kami kirimkan jauh-jauh hari, Pak. Interupsi, Pak Ketua. Ya, silakan. Interupsi. Terima kasih, Pak Ketua. Tadi Pak Ketua menyampaikan ada beberapa peserta rapat yang hadir melalui online. Dalam keputusan pimpinan pada masa sidang yang lalu bahwa rapat-rapat AKD tidak lagi hibrid, jadi semuanya offline, kecuali di rapat paripurna. Nah, barangkali ini bisa dikonfirmasi ulang agar peserta yang online ini bisa hadir secara offline. Terima kasih, Pak Ketua. Baik. Ketentuan itu sebetulnya ke dalam, Pak, tidak keluar. Jadi saya dapat informasi dari Kesekjenan kalau peserta itu bisa online, tapi kami berharap Pak Danang, seperti yang tadi saya gariskan, untuk para pengambil keputusan, ini kan undangannya kan sudah kita kirim jauh-jauh hari, ya. Kami berharap sebetulnya seluruh direktur utamanya bisa hadir, Pak. Rapat ini sebetulnya untuk kita berusaha membuat lebih efektif dalam konteks tugas pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Nah, kalau nanti di tiap kali rapat diundang tidak datang, ya Komisi 5 yang akan datang. Kita akan datangi tolnya, seperti apa mereka mengelola tolnya, kemudian apa masalahnya, ada keluhan tidak di masyarakat, dan seterusnya. Atau kita pansuskan saja, atau kita panjakan saja persoalan yang muncul, kan begitu. Nah, ini kan sudah ada nih. Saya, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sebagai pengantar saya sampaikan rapat ini dihadiri oleh 20 anggota ya, dari 7 unsur fraksi yang berbeda ya. Maka sesuai ketentuan rapat ini sudah memenuhi quorum dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di rapat kali ini ada anggota baru nih di sini, penggantian anggota baru, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Saudara H. Anaim Pahlarudin, Marus nomor anggota A42, Dapil Jatim 4. Menggantikan Saudara Sofyan Ali, pindah ke Komisi 2. Hadirkah orangnya? Belum ya? Baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengucapkan terima kasih Pak Danang sudah berkenan hadir, serta para tamu kami yang terhormat, para pimpinan dari Badan Usaha Jalan Tol yang tadi saya sudah sebutkan namanya satu persatu yang hadir mewakili Badan Usaha Jalan Tol. Agenda rapat hari ini adalah membahas mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol di seluruh Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi,
keterbukaan, dan keadilan. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi 5 DPR RI dan informasi dari media massa, terdapat berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan jalan tol, yaitu antara lain: yang pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol yang belum memadai, seperti kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan. Yang kedua, masih terdapat permasalahan kemacetan lalu lintas di jalan tol. Yang ketiga, terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Yang keempat, perlunya menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan komprehensif dan ditetapkan dalam peraturan Menteri PUPR. Yang kelima, perlunya segera disusun peraturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, utamanya terkait pengusahaan jalan tol dan masa konsesinya. Selain pengawasan tersebut di atas, Komisi 5 DPR RI juga menggarisbawahi rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 8 Maret 2023 yang mengungkapkan beberapa masalah pada tata kelola jalan tol di Indonesia dan mengakibatkan berpotensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Dalam rapat resmi yang diunggah, dalam laporan resmi yang diunggah ke media massa, KPK menemukan ada titik rawan korupsi pada pengelolaan jalan tol di Indonesia. Setidaknya ada 5 titik masalah, mulai dari sisi perencanaan, proses lelang, pengawasan BUJT yang tak maksimal terhadap kewajiban badan usaha yang tidak dilaksanakan, terdapat indikasi konflik kepentingan, hingga mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian seperti keterlambatan penyelesaian proyek, biaya konstruksi yang membengkak, masa konsesi bertambah, dan proyek dialihkan pada saat pembangunan sedang berlangsung. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI perlu mendapat penjelasan yang komprehensif dari BPJT terkait hal yang dimaksudkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, demikian segenap persoalan yang memaksa kita untuk berkumpul pada hari ini untuk menghadirkan Kepala Pengusahaan Jalan Tol dengan teman-teman dari Badan Usaha Jalan Tol. Bapak Ibu sekalian, Komisi 5 DPR RI sering menerima masukan, saran, pendapat, bahkan protes dari masyarakat terkait kondisi jalan tol yang tidak aman karena faktor kerusakan yang terlambat melakukan perbaikan. Kemudian tarif tol yang dianggap terasa mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karenanya, terkait beberapa hal yang saya sampaikan di pengantar rapat tadi, saya mohon penjelasan Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol, Kementerian PUPR untuk dapat kiranya menyampaikan paparannya kepada kita semua dalam rapat yang terhormat ini. Saya persilahkan Pak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 5 DPR, para anggota Komisi 5 yang terhormat dan kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih Bapak atas undangannya pada pagi hari ini, dan tadi sudah disebutkan kami dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR didampingi oleh rekan-rekan mitra kerja kami dari Badan Usaha Jalan Tol maupun holding perusahaan jalan tol. Kami ingin menyampaikan Pak Pimpinan bahwa kami juga dalam kesempatan ini didampingi juga oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan dari Direktur Jenderal Bina Marga, Bapak Budi Harimawan, Pak, dan juga para kepala-kepala bidang di BPJT, dan juga kami didampingi oleh rekan kami anggota BPJT, Pak Dr. Eka Prianas.
Yang kedua, kami mengucapkan selamat berpuasa Pak bagi yang berpuasa, dan mudah-mudahan pahala bulan puasa Ramadan bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami sebelum menyampaikan paparan seperti yang sudah dibagikan juga oleh panitia kepada seluruh anggota Komisi 5 yang hadir, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa Badan Pengatur Jalan Tol ini lingkup tugasnya dan kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dan kita menggunakan PP Nomor 17 Tahun 2021 dan yang saat ini sedang disusun RPP sebagai turunan dari Undang-Undang 2 Tahun 2022. Dan kami mengharapkan bahwa PP tersebut bisa selesai pada bulan Juni di tahun 2023 ini. Untuk pelaksanaan tugas dari Badan Pengatur Jalan Tol, kita dipandu oleh dua permen, Bapak. Yang pertama adalah Permen 43 tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang pembagian tugas dan kewenangan Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga kami barangkali pada paparan nanti akan menyampaikan bahwa beberapa tugas ini kami berbagi Pak di dalam penyelenggaraan jalan tol dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Mohon izin untuk memaparkan Pak beberapa catatan yang kami akan sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon tayangan. Kementerian PUPR dan bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol terus melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan nasional, khususnya jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas. Tercatat hingga Maret tahun 2023, di bulan ini terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol dengan panjang total jalan tol adalah 2.623,51 km. Yang ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan di tahun 2019, akhir tahun 2019. Ditargetkan hingga akhir tahun 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Dan dengan demikian, sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 telah beroperasi tambahannya adalah 535,46 km dan ditargetkan hingga akhir 2024 akan bertambah lagi sepanjang 1.108 km. Dalam periode masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mulai tahun 2014 hingga Maret 2023, 7 tahun, telah dibangun 1.848,1 km atau rata-rata 264,01 km per tahun. Dari 2.623 km jalan tol di Pulau Sumatera terdapat 738,46 km, Pulau Jawa sepanjang 1.716,15 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,46 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Saat ini ruas-ruas yang sedang dikonstruksi adalah sepanjang 720 km, dengan Pulau Sumatera, Jalan Tol Trans Sumatera menduduki posisi yang paling tinggi, yaitu 437,94 km, yang sebagian besar pelaksanaannya merupakan penugasan kepada PT Hutama Karya Persero. Di Pulau Jawa, ruas tol yang dikonstruksi sepanjang 250,7 km, Pulau Kalimantan untuk tol IKN sepanjang 27,4 km, Sulawesi sepanjang 3,2 km, dan Pulau Bali sepanjang 42,1 km.
Hingga saat ini jalan tol beroperasi sepanjang tahun 2023 adalah 23,4 km, yaitu tol Semarang-Demak seksi 2 16,01 km, jalan tol Bekasi-Cawang Kampung Melayu untuk seksi 2A 4,88 km, dan jalan tol Cinere-Jagorawi untuk JOR 2 yaitu seksi 3A sepanjang 3,5 km. Selanjutnya, hingga akhir tahun 2023, jalan tol yang beroperasi akan bertambah lagi sepanjang 309,8 km, yaitu Cisumdawu, seksi 4 hingga 6, sepanjang 28,2 km, jalan tol Ciawi-Sukabumi, seksi 2, sepanjang 11,9 km, jalan tol Cipintu-Cilincing yang merupakan bagian dari JOR 2, seksi 4, 7,7 km, Cimanggis-Cibitung, seksi 2, 23,01 km, Serpong-Cinere, seksi 2, 3,6 km, Sikli-Banda Aceh, 13,2 km, Kuala Tanjung Tepi Tinggi Parapat, sepanjang 38,45 km, Pasuruan Probolinggo, seksi 4A, 8,57 km, Jakarta Cikampek 2 Selatan, 31,25 km, Serpong Balaraja 5,4 km, Kisaran Tebing Tinggi 47,6 km, Binjai Langsa, seksi Setabat Tanjung Pura 26,2 km, Simpang Indralaya Prabu Mulih 64,7 km. Pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km yang akan beroperasi, yaitu Kayu Agung Palembang Betung 24,9 km, Padang Pekanbaru untuk seksi Bangkinang Pangkalan 24,7 km, Cinere Jagorawi penuntasan ini JOR 2 seksi 3 yaitu 2 km, Sikli Banda Aceh seksi 1 24,67 km, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat 58 km, Serang Panimbang seksi 2 sampai ke Cileles 24,17 km, Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo sepanjang 42,37 km, Yogyakarta Bawen seksi 1 yang dari arah Jogja ke arah Magelang 8,8 km, jalan tol akses IKN 52,8 km. Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2020, terdapat pembagian tugas dan pewenang penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengatur Jalan Tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol, sehingga di dalam bisnis proses untuk pengusahaan jalan tol seperti yang ada di dalam tayangan itu kita berbagi tugas, peran, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Jenderal dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Secara prinsip dapat digambarkan bahwa ada dua Direktorat Jenderal Bina Marga DK itu ada di dua Direktorat Jenderal. Sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol itu mengatur masalah transaksi mulai dari pelelangan hingga pengoperasian dan juga pengakhiran pengusahaan jalan tol. Kami melaporkan bahwa di dalam tahap saat ini ada beberapa ruas jalan tol yang sedang dalam tahap pelelangan. Yang pertama adalah Kamal Teluk Naga Rajek. Kemudian yang kedua adalah Cikunir Ulu Jami, kemudian Kediri Tulung Agung, kemudian Bogor Serpong via Parung, dan Sentul Selatan Kerawang Barat. Untuk yang dua terakhir ini kita masuk di dalam jaringan jalan JOR 3, Pak. Dari seluruh total ruas jalan tol konstruksi yang ada di Sumatera, Trans Jawa seksi 4B, Probolinggo Gending Timur, dan Probolinggo Banyuwangi sampai hari ini pelaksanaannya akan dituntaskan sampai ke Besuki. Dan selanjutnya di ruas jalan tol Jabodetabek,
terdapat 10 ruas jalan tol, dan di non-Trans Jawa terhadap 14 ruas jalan tol. Untuk jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, yang barangkali Bapak sekalian juga membaca atau mendengar dari media, saat ini masih dalam tahap pemecahan pemecahan ruas untuk pelelangan ulang. Sedangkan untuk jalan tol Gilimanuk Mengwi sudah dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol pada tanggal 8 Maret dan saat ini dalam proses untuk menunggu financial close atau perolehan pinjaman perbankan untuk pembiayaan konstruksi dari ruas jalan tol Gilimanuk Mengwi ini. Selanjutnya, beberapa ruas prakarsa pemerintah yang dalam tahap persiapan yang telah memiliki studi kelayakan. Yang pertama adalah Samarinda Bontang, yang itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian Cibadak Pelabuhan Ratu, dan kesemuanya ini membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian akses IKN dari kota Balikpapan, kemudian Bandara Supadio hingga Pelabuhan Kijing, dan juga lingkar timur selatan kota Surakarta. Ini adalah 5 ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah memiliki FS, dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas yang lain. Jalan tol Caringin Puncak Cianjur telah tercantum dalam rencana umum jaringan jalan tol dengan target terbangun operasi pada periode hingga 2030-2034, dan saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi kepada PT Matra Sarana Arsitama dan Swos Capital KFT. Untuk persiapan mudik lebaran, ini kami memahami akan ada pembahasan yang khusus mengenai ini di tanggal 4 April untuk dengan Bapak Menteri, dan ada beberapa ruas-ruas fungsional sepanjang 217,2 km untuk persiapan lebaran tahun 2023. Kami di dalam upaya untuk membangun dan menyelenggarakan jalan tol yang berkelanjutan, kita terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, di samping memperhatikan standar pelayanan minimal sebagaimana instruksi Menteri PUPR. Dan di dalam pelaksanaannya kita memastikan bahwa sebelum adanya penyesuaian tarif, itu standar pelayanan harus dipenuhi secara penuh, tidak ada toleransi. Berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, kami telah melakukan pelelangan untuk sistem transaksi pembayaran tol nirsentuh non-tunai dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS, sehingga akan menghilangkan antrean di gerbang tol melalui sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Kami merencanakan untuk menguji cobakan MLFF ini di tol Bali Mandara pada bulan Juni tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kendala utama di dalam pembangunan jalan tol ini adalah bahwa semakin waktu itu semakin banyak ruas-ruas tol untuk dia mencapai kelayakan yang sesuai dengan investasi di jalan tol membutuhkan dukungan fiskal pemerintah, dan ini kami sangat memahami adanya keterbatasan pemerintah di dalam menyediakan dukungan konstruksi. Kalau tadi kami sampaikan beberapa ruas yang sudah disusun FS itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah agar dia itu layak untuk dilelangkan secara investasi. Yang kedua adalah juga penyediaan dana tanah. Kemudian yang ketiga, di beberapa tahun terakhir ini terdapat perubahan kemampuan investor yang menurun akibat kondisi perekonomian global dan jalan-jalan tol dengan kelayakan marginal yang membutuhkan dukungan kelayakan dari pemerintah. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan jalan tol diperlukan pembenahan kreatif melalui pembentukan BLU. Ini kami juga sedang menjajaki Bapak Ibu sekalian, adalah Badan Layanan Umum untuk dukungan pengusahaan jalan tol.
diharapkan dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya. Kami ingin menambahkan di luar yang telah kami paparkan, Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota Komisi 5 sekalian, bahwa merespon untuk kajian KPK mengenai penyelenggaraan tata kelola penyiaran jalan tol, kami sudah menuntaskan dan menyelesaikan rencana aksi, rencana tindak untuk merespon apa yang disarankan, direkomendasikan oleh KPK, dan Bapak Inspektur Jenderal sudah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai hal-hal yang akan perlu kita dilakukan oleh Kementerian PUPR dari berbagai unit organisasi. Dua di antaranya yang kami ingin laporkan di dalam kesempatan ini, yang pertama adalah bahwa rangkap jabatan itu sudah diselesaikan, artinya mereka yang merangkap jabatan itu sudah tidak lagi menduduki jabatan komisaris pada Badan Usaha Jalan Tol, yang pertama. Kemudian untuk dana talangan untuk dana BLU untuk dana pendanaan tanah yang sebesar 4,5 triliun itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah 4,2 triliun itu adalah pinjaman pokok Bapak-Ibu sekalian, dan yang 300 miliar sekian itu adalah bunga, denda, dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut. Nah, untuk pinjaman pokok itu kami sudah melakukan perjanjian ulang Pak, penuntasan pembayaran terhadap 12 badan usaha jalan tol yang saat ini meminjam. Nah, dan dari 12 badan usaha jalan tol, kami laporkan bahwa satu telah melunasi pinjaman tersebut, dan 11 yang lainnya itu telah melakukan penjadwalan pengembalian pinjaman hingga di tahun 2024. Sedangkan nilai tambah bunga dan denda pada saat ini sudah ditandatangani PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang akan menentukan besarnya nilai tambah, bunga, dana, dan denda atas yang selanjutnya akan juga mengacu pada hasil audit BPKP. Saat ini PMK tersebut sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri dan dalam proses untuk pengundangan peraturan perundang-undangannya. Begitu selesai dan diundangkan, kami akan menambahkan besaran bunga, denda, dan nilai tambah tersebut di dalam pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol selambat-lambatnya pada tahun 2024. Demikian Bapak Pimpinan, Pak Ketua, Pimpinan Komisi dan anggota Komisi 5 sekalian, paparan dari kami. Mohon arahan, masukan kepada penyempurnaan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Jalan Tol terkait dengan materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, Pak Kepala BPJT, ya, ada beberapa hal yang kami temukan, seperti proyek terlambat, kemudian biaya konstruksi membengkak, masa konsesi bertambah, proyeksi per proyek dialihkan di masa tengah konsesi ke masa tengah konstruksi. Ini beberapa persoalan yang mendapat sorotan dari kami. Namun demikian, saya beri kesempatan dulu kepada seluruh teman-teman ya untuk melakukan pendalaman terhadap materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui Pak Kepala BPJT, jalan tol yang dibangun yang di luar investasi itu kan ada pakai penugasan. Seperti di tol Sumatera misalnya, yang Pak Koncoro tangani. Ini penugasan ini juga sebetulnya kan PMN, penyertaan modal negara, penyertaan modal pemerintah. Ya, PMN ini sebetulnya hanya judul lain dari APBN juga sebetulnya ini Pak. Ya, hanya APBN dalam bentuk lain. Oleh karenanya menjadi domain kami untuk melakukan pengawasan. Dulu di Undang-Undang Jalan, Pak
teman-teman sekalian ya, Pak Ridwan, kita dulu berdebat soal pasal manakala untuk tol yang diinisiasi oleh pemerintah, maka terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh negara. Pasal ini dulu kita tolak. Masih ingat, dan memang kita sepakat untuk tidak memasukkan klausul DIM tersebut yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita sepakat Pak, pembangunan jalan tol ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita di kancah global. Karena lalu lintas yang lancar, nanti efeknya akan meringankan beban ekonomi atau menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Kita sepakat soal itu. Tentu pengelolaan jalan tol ini juga harus mengacu kepada kaedah-kaedah aturan main yang sudah ditetapkan menurut undang-undang yang mengatur tentang jalan tol itu sendiri. Untuk pendalaman, yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Mulyadi. Bersiap-siap Pak Sudewo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Profesor Danang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Yongki juga ya, sekretaris, dan seluruh staf. Dan saya lihat di undangan ada beberapa pengusaha yang juga diundang untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa, semoga senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Saya kira rapat hari ini saya nilai sebagai bagian dari upaya Komisi 5 menjalankan fungsi pengawasan, dan terus terang saya juga merasa tersengat dengan apa yang dilaporkan oleh KPK. Jadi saya kira boleh saya prolog bahwa pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh Indonesia, saya menilai ini adalah proyek-proyek strategis yang seperti dianakmaskan di negeri ini 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing. Ya. Bahkan pada saat kesempatan kami berkunjung ke Sumatera Selatan, difasilitasi oleh Pak Gubernur, dihadirkan Bupati Wali Kota di sana, ternyata Bupati Wali Kotanya bilang kami tidak bangga dengan kehadiran Trans Sumatera. Kenapa? Karena ternyata kehadiran tol Trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil-hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya. Intinya apa? Intinya saya kira pada saat KPK melakukan identifikasi penyelidikan dalam tanda petik barangkali, saya tidak tahu mekanisme itu adalah hal yang seharusnya menyengat kita semua. Dan mengingatkan kita semua bahwa kalau boleh ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, Prof. Ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya. Ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini menjadi peringatan keras, justru juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5, supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal. Ya. Saya apresiasi, saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan. Statement yang paling mengiang-ngiang di telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya, kami mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan,
Tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy, bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak, dan seterusnya itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu? Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan, terutama juga terkait benturan kepentingan, banyaknya pejabat yang menjabat komisaris di beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisundau, ya. Adikarya tidak boleh melintas jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong halo, ini emang negara siapa ya konsesi yang sahamnya sudah dimiliki berantas di mana tuh? Di sesi 5 kalau tidak salah di Cisundau. Kalau kayak seperti ini nggak perlu ya persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyeknya jadi delay, kan cost of fund-nya bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya. Saya kira ini pimpinan izin. Temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya. Kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika, hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa, sekali lagi, proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang. Masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya, saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK, dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika. Karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini, pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang akan datang, bahwa ini adalah proyek legacy yang menjadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Lalu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun, tadi Bapak sudah sampaikan. Ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami. Soalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Ini soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah candra di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala BPJ melakukan pendalaman soal organisasi yang terkait dengan pelaksanaan atau pengelolaan jalan tol di Kementerian PUPR. Tapi Bina Marga melemparnya kepada BPJT. Kami tanya kepada BPJT terhadap sesuatu hal, melemparnya kepada pembiayaan infrastruktur. Sampai tidak ada satu jawaban yang pasti. Sekarang ini saya minta oleh BPJT jelaskan ya, pembagian tugasnya seperti apa terkait dengan jalan tol ini. Pembiayaan infrastruktur itu memiliki posisi yang sangat strategis karena dia memulai dari saat studi sampai dengan penentuan skema pembiayaannya harus seperti apa. Kemudian Bina Marga juga pengaturannya. Tapi melihat secara sederhana ini seolah-olah itu tidak ada persoalan. Panjang kita tidak paham itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita baru tahu ada satu persoalan. Bahwa sesungguhnya di masing-masing pihak ini
batasannya sejauh mana? Tolong jelaskan organisasinya. Kemudian skema pembiayaan jalan tol. Skema pembiayaan jalan tol itu, coba dari BPJT jelaskan, yang merupakan progres dari 2014 sampai dengan sekarang ini, itu berapa kilometer yang pendanaannya dari investasi, berapa kilometer yang pendanaannya dari soft loan, G2G, atau pendanaannya dari APBN atau PMN, ya, atau dari model AP. Ya. Jangan sampai terlalu dibanggakan progres pembangunan jalan tol sampai 1.800 km dalam kurun waktu pemerintahan sekarang ini, tetapi pembiayaannya justru memberikan beban kepada pemerintah dan beban kepada rakyat. Ya. Karena kita tahu bahwa pekerjaan jalan tol ini banyak sekali yang tidak ditangani atau dibiayai oleh investor, oleh investasi dengan model KPBU, tetapi oleh anggaran negara. Anggaran negara bisa dalam bentuk PMN, bisa dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk soft loan, G2G. Itu berapa kilometer? Kalau pembiayaan itu dibiayai dari anggaran negara, mestinya bukan sesuatu yang sulit. Mau mencapai target seperti yang diinginkan sampai dengan 2024 sebesar 3.000 km sekian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang itu dibiayai oleh negara. Tapi kalau itu dibiayai oleh investor, investasi murni, itu merupakan satu kebanggaan kita. Tidak memberikan beban kepada negara, tidak memberikan beban kepada masyarakat. Coba berikan penjelasan kepada kami, berapa kilometer? Ya, baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu berapa kilometer yang dibiayai oleh negara. Dan target ke depan sampai dengan tahun 2024, itu yang akan dibiayai oleh negara itu berapa kilometer. Saya sangat menyayangkan apa yang dikerjakan oleh BPJT. Saya melihat ada beberapa ruas jalan tol yang sampai pelaksanaannya itu terkendala oleh karena penunjukan investor yang salah. Contoh, jalan tol Solo-Jogja. Jalan tol Solo-Jogja itu memakan waktu 2 tahun lebih oleh karena penunjukan investor yang salah. Ditunjuk sebagai investor, tapi ternyata dia tidak punya duit. Pada saat mau kerja, dia tidak bisa punya duit. Dan anehnya, investor tersebut megang mayoriti sampai 51%. Sampai 2,5 tahun, sekitar itu ada satu solusi, yang 51% itu sebagian sudah mengundurkan diri, kemudian dicek, didelusi, kalau nggak salah menjadi 7% atau berapa, tolong dijelaskan. Mengapa hal yang semacam ini sampai bisa terjadi? Apakah karena faktor regulasinya, ataukah karena ketidaktelitiannya, atau karena faktor lain? Kalau Solo Jogja sudah berlalu, sudah ada solusinya, dan solusi itu kemudian diimplementasikan, sekarang sudah ada progres. Meskipun pasti akan mundur terhadap target realisasi operasionalnya. Tapi bagaimana dengan paket jalan lain yang kemungkinan seperti ini? Seperti Gede Bage, Tasik, yang saya tahu seperti itu. Masih ada investor yang ditunjuk oleh pemerintah, maka tidak dilakukan. Kemudian jalan tol Mengwi Tabanan, semua kontraktor di sana meninggalkan tempat. Karena apa? Karena tidak ada duitnya, tidak dibayar. Mengapa sampai seperti ini? Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, punya target yang sangat bagus karena jalan tol itu bisa mendongkrak perekonomian. Kata Pak Mul tadi, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga sebagai backbone untuk pengembangan produksi, pendistribusian produksi, untuk penurunan kos logistik. Tetapi kalau implementasinya semacam ini terus bagaimana? Jalan tol Mengwi Tabanan, kan kita viral. Saya tidak
melakukan penelusuran secara khusus. Saya hanya mengikuti berita di media. Itu viral, di media mainstream pun masuk. Bahwa seluruh kontraktor yang ada di sana itu angkat kaki, alat beratnya pergi. Kemudian saya coba cek, ternyata itu betul. Saya sampaikan langsung kepada Pak Danang, Kepala BPJT. Katanya akan diganti. Bukan persoalan susah mencari kontraktor, bukan persoalan itu harus diganti. Persoalannya adalah investor tidak ada duit. Jadi kontraktor mana saja tentu tidak akan mau bekerja di situ kalau tidak ada duitnya. Ini persoalannya bukan kontraktornya yang tidak siap, tapi persoalannya investornya yang tidak punya duit. Persoalannya adalah mengapa hal yang semacam ini menjadi sesuatu yang terulang di Solo Jogja seperti itu. Kemudian di Gede Bage seperti itu, dan saya menduga ruas tol yang lain yang sekarang sedang direncanakan itu akan semacam itu. Kenapa sampai semacam itu terjadi? Jadi saya sangat menyayangkan kerja dari BPJT. Saya ingin supaya kinerja BPJT ini ditingkatkan, gitu ya. Saya juga sangat menyayangkan mengapa jalan tol Demak Tuban itu kan pantura, backbone perekonomian Pulau Jawa itu sebenarnya ada di situ, ya. Tapi tidak disenggol. Tadi pemaparan Kepala BPJT, tidak ada target yang harus direalisasikan dalam jalan tol di situ. Dalam persiapan sampai dengan 2024 yang dikatakan sudah selesai FS, Demak Tuban ini sebagai kelanjutan Semarang Demak di Pantura itu juga tidak disenggol oleh Kepala BPJT. Tapi ruas-ruas yang lain yang justru secara keekonomian itu lebih kurang daripada jalan Pantura menjadi persiapan, menjadi target. Bagaimana profesionalitas BPJT? Jadi BPJT ini harus melihat ruas jalan secara nasional yang sekiranya memberikan daya dukung perekonomian. Itu harus dilihat, dipetakan betul. Jangan sampai salah. Apalagi kalau ini anggaran dari anggaran negara. Uang rakyat. Yang berharap dengan uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kalau penggunaan uangnya salah, mengalokasikannya salah, justru pada ruas tertentu yang tidak memberikan daya dukung perekonomian yang secara signifikan, ini berarti kenzoliman pemerintah itu sendiri. Apalagi dengan sengaja. Kan semua bisa lihat itu dengan kasat mata. Kalau di studi, coba studi secara ilmiah, jalan tol Demak Tuban itu, Pantura. Sekarang ini aja jalan macet. Ya. Dengan jarak 20 km, waktu tempuhnya sampai 4 jam, 5 jam. Coba lihat itu. Tapi mengapa tidak disenggol sendiri? Kalau dengan alasan mungkin tidak dicatat, kalau tidak dicatat itu berarti tidak diprioritaskan. Bukan karena itu persoalan daerah saya, tapi ini memang pemikiran secara nasional. Lihatlah, jalan Pantura. Jalan Pantura itu mestinya 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah dibangun kok. Sampai sekarang nggak disenggol sama sekali. Direalisasikan tempat yang lain, muncul yang lain, di sini nggak disenggol. Bagaimana cara berpikirnya secara profesional? Saya mau ragukan ini keprofesionalannya BPJT. Dengan melihat roadmap yang disiapkan oleh, konsep yang disiapkan oleh BPJT. Ya. Saya sangat tidak terima dengan Demak Tuban yang tidak disenggol sama sekali. Bukan saya primordial, bukan ini primordial. Semua tahu kok Pantura itu bagaimana kemacetannya itu. Tiba-tiba muncul di ruas lain, studinya bagaimana? Saya justru mempertanyakan tuh profesionalitas studi BPJT. Ya, seperti jalan tol Kalimantan, Balikpapan Samarinda.
Itu bagaimana studinya dulu? Sampai sekarang dioperasionalkan sudah berapa tahun? Hanya berapa mobil yang lewat dalam satu hari? Ya. Itu kan mempertanyakan bagaimana profesionalisme BPJT. Sampai sekali yang semacam ini kan saya tanyakan profesionalismenya BPJT, menyiapkan ruas, tapi nggak bertanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi, bahwa jalan tol itu adalah dipergunakan untuk peningkatan perekonomian wilayah, tidak memindahkan satu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu saja. Jadi Jakarta, Semarang, bagaimana orang Jakarta bisa sampai Semarang, orang Semarang sampai Jakarta, tidak hanya itu saja. Tapi setiap daerah yang dilewati jalan tol, ini dengan harapan daerah itu menjadi terbuka. Perkembangan wilayahnya itu nyata. Pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut itu nyata. Tapi ini tidak. Coba lihat itu, Jakarta, Semarang. Pintu tolnya arah ke Pantura semua. Tidak ada pintu tol yang arah ke selatan. Misalnya ke arah Purwokerto. Kemudian sambung lagi ke arah Purbalingga, Banjarnegara, di sana ada Dieng. Yang layak untuk jadi super destinasi wisata nasional, internasional. Tapi juga gak ada pintu tolnya. Sambung lagi ke Wonosobo dan begitu seterusnya. Sampai Karanganyar yang bagian Ngawi, bagian selatan-selatan untuk menumbuh perkembangan. Jadi konsepnya itu hanya, jangan sampai hanya ini bisnis ke untuk BPUJT saja. Tapi bagaimana mindsetnya pemerintah dengan jalan tol ini untuk pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Karena pertumbuhan perekonomian suatu wilayah itu adalah pertumbuhan perekonomian secara nasional. Jangan hanya diukur bahwa BUJT sudah untung, sudah. Karena dengan membuat exit tol itu mungkin menambah investasi. Ini kan mungkin ini mindsetnya BUJT, bukan mindsetnya pemerintah. Atau barangkali ini bukan mindset BUJT. BUJT pun mungkin mengendaki ada exit tol terhadap daerah-daerah tersebut. Tapi mungkin koordinasinya antara pemerintah dengan BUJT tidak berjalan. Saya sangat tidak terima itu. Demak Tuban tidak disenggol sama sekali. Pak Menteri menyampaikan kok, ketika peresmian jalan tol Demak Tuban, ada presiden juga, Pak Menteri menyampaikan kok, bahwa studi sudah selesai. Tapi faktanya di sini tidak. Kalau memang sudah selesai, pasti dicatat, dipaparkan di sini. Yang dipaparkan yang lain, ruas-ruas yang lain, artinya ruas Demak Tuban itu masih dipertanyakan. Ya, saya berharap itu betul-betul ditangani secara serius. Kalau sampai itu tidak masuk dalam perencanaan untuk 2024, saya akan persoal terus. Saya minta kepada pimpinan, ya, Pak Robert, Pak Lasarus, jangan menimbulkan wacana saja untuk bentuk pansus atau panja. Tahu nggak bahwa jalan tol ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jalan tol ini banyak persoalan, yang pembebasan lahannya, yang skema pendanaannya, sampai ada temuan KPK semacam itu. Sayang sekali kalau tidak kita lakukan pendalaman, tidak ada pansus atau tidak ada panja. Saya minta ketua, pimpinan, jangan melempar wacana terus, bentuk panja sekarang juga, untuk masalah jalan tol. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari BPJT. Ya. Saya nggak mau meledak-ledak sebenarnya mau bicara ini, tapi karena Demak Tuban yang merupakan backbone perekonomian nasional tidak disentuh oleh BPJT, saya menjadi meledak-ledak ini. Saya ingin tanya kepada Pak Danang, Kepala BPJT, soal pembebasan lahan. Semua tahu bahwa Elman pembebasan lahan itu direalisasikan oleh Kementerian Keuangan itu tiap tahunnya hanya sekitar 25%. Contoh seperti tahun 2022, target atau kebutuhan uang untuk pembebasan lahan itu sebesar 22 triliun. Tapi hanya direalisasikan katanya sekitar 5,6 triliun. Bagaimana memanage yang hanya 25% kebutuhan ini? Jangan sampai uang yang hanya sedikit dialokasikan pada ruas jalan tol, ternyata ruas jalan tol itu ternyata tidak siap untuk dilaksanakan. Contoh, seperti Mangwi Tabanan, dialokasikan anggaran di situ.
Tapi menjadi sia-sia karena tidak bisa dikerjakan. Contoh lagi, misalnya dialokasikan di Gede Bage investornya abal-abal. Bagaimana misalnya memanagenya seperti itu? Ya, ruas jalan tol yang betul-betul siap, yang kemungkinan lancar dalam pelaksanaan konstruksinya, tapi tidak dialokasikan anggaran pembebasan lahan, sehingga menjadi sebuah kendala juga. Saya sama Pak Ridwan Bayi pada bulan Mei 2021, Pak Ridwan Bayi, saya, Pak Mulyadi, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Edi Santana juga kalau nggak salah, melakukan kunjungan spesifik di jalan tol yang itu sampai kepada pintu tol, itu jalan tol apa itu namanya itu? Pintu tol Kota Wisata. Dihadiri Pak Budi dari Bina Marga dan Pak Yongki dari BPJT. Pada bulan Mei itu Pak Yongki menyampaikan bahwa akhir tahun 2021 jalan tol sampai pintu tol Kota Wisata sudah dioperasionalkan. Tapi sampai sekarang belum, sudah 2,5 tahun. Tidak berjalan, sampai 2 tahun tidak operasional. Coba kalau berbicara itu yang terukur, bicara dengan kami, apalagi dengan masyarakat. Bicara tidak terukur. Kan menjanjikan sampai dengan akhir 2021 itu operasional, mestinya segala unsur sudah dipertimbangkan. Segala faktor sudah dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada, dan nggak ada kejelasan. Jangan sampai berbicara itu tidak terukur. Saya minta coba dijelaskan. Kapan itu sampai karena kemacetan di sana sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, MLFF, Multi Lane Free Flow. Ini sebenarnya wacana atau betul-betul mau direalisasikan? Katanya terkendala payung hukumnya, PP. Peraturan pemerintahnya ada kendala apa? Sampai belum bisa ditandatangani. Targetnya kapan? Dan uji cobanya di mana? Ini ditunggu oleh masyarakat. Karena dengan menggunakan teknologi ini, ada kemudahan-kemudahan. Ya, dan katanya Pak Yongki, Sekretaris BPJT, bisa menghilangkan kerugian sebesar 14 triliun apabila jalan tol ini menjadi lancar. Coba segera dilaksanakan, diuji cobakan. Kendalanya PP di mana? Kemudian yang tidak kalah penting kepada BPJT dan semua BUJT yang hadir di sini, perhatikan dong, siapa saja yang ikut bekerja di jalan tol, itu tidak ada yang dirugikan. Sampai sekarang masih banyak subkon-subkon yang bekerja di situ belum dibayar, suplai-suplai material yang belum dibayar. Ada apa ini? Ya. Pertama, saya ulangi lagi, saya minta diulangi, ya, bagaimana organisasi ketiga institusi ini bisa bekerja, koordinasinya bagaimana. Yang kedua, jelaskan ya, skema pendanaan semua ruas jalan tol yang sekarang ini sudah dibangun, sudah operasional, yang investor yang mana, yang penugasan yang mana, PMN yang mana, itu semua yang mana. Kemudian anggaran 25% yang hanya disiapkan oleh Elman ini, skenario-nya bagaimana, manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana. Jadi saya minta Demak Tuban ya, itu segera dimasukkan karena ini backbone perekonomian nasional. Terakhir kepada pimpinan, saya minta pada pimpinan Pak Robert, Pak Ridwan, semua, tolong jangan wacanakan terus Pak, membentuk pansus dan panja jalan tol ini. Realisasikan Pak, kalau memang kita ini wakil rakyat yang betul-betul amanah, punya nurani, tolong jangan wacanakan saja, bentuk pansus atau panja tentang jalan tol ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya lanjut ke Pak Suryadi Jaya Purnama, saya ingin berikan tanggapan sedikit ada yang disampaikan Pak Sudewo.
menurut saya juga ini harus kita buat panja atau pansus. Karena yang pertama, kita tahu semua bahwa bagaimana pemerintah ini mulai melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu masif di bangsa ini. Itu ada yang dihilangkan. Saya ingat betul 2014 kami terpilih dulu. Pemerintah Jokowi juga terpilih. Saat itu ada yang dihilangkan yaitu subsidi BBM 300 sekian triliun. Itulah uang itu yang digunakan itu mulai semangat mulai dibangun itu infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Itu uang rakyat. Subsidi yang dicabut. Itu mulai bergulir itu pembangunan itu. Dan kita lihat hasilnya, memang hasilnya kita lihat sekarang. Tapi yang selama ini kita dapatkan, apa yang selama ini laporan BPK juga, bahwa ini nyaman-nyaman saja. Ada apa menurut saya? Ya kan? Apakah beda BPK dan KPK? Cara penyelidikannya. Kenapa KPK mendapat temuan-temuan yang ada kita diberikan? Sedangkan laporan BPK itu nyaman saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Ini yang harus kita pahami semua menurut saya. Maka jalan satu-satunya yaitu panja, kalau tidak pansus. Baru bisa kita masuk semua. Kita panggil juga yang namanya BPK. Selama ini apa yang diperiksa kan? Temuan apa? Tidak ada. Ya kan? Padahal kalau kita lihat, kasat mata saja kita lihat. Ini tidak wajar. Tidak wajar ini. Pengelola sekaligus sebagai kontraktor bisa satu. Ya. Pimpinan, Ya. pimpinan. Digedok aja pimpinan. Kalau memang bentuk panja atau pansus, kalau panja, gedok aja langsung. Nanti kesimpulan. Nanti kesimpulan. Baru kita masuk ke sana. Ini saya cuma kasih ilustrasi sedikit. Ya. Jadi ini yang perlu. Kita hari ini, itu kenapa kita panggil saudara-saudara mitra ini, karena ada temuan BPK. Sebagai tugas pengawasan, kami ingin mendalami itu. Ya. Jadi saya kira kita harus menujunya ke sana. Karena kalau kita tidak menuju ke sana, ya percuma kita membahas itu. Hilang saja temuan-temuan ini. Dan ini harus ada pembenahan yang lebih lagi menurut saya. Karena semangat, saya ingin sampaikan lagi, semangat BUMN, karya-karya ini, dibentuk, itu untuk membantu pemerintah. Bukan memberatkan pemerintah. Ya. Kalau saya lihat ini memberatkan pemerintah. Ya. Sudah monopoli semuanya. Ya kan? Berapa banyak pemerintah memberikan penyertaan modal untuk karya-karya ini bekerja. Ya. Jadi nggak benar ini menurut saya. Ya. Ini harus dibenahi. Ya. Bukan cuma jalan tol. Ini baru jalan tol. Kita lihat infrastruktur-infrastruktur yang dikerjakan juga selama ini. Ya kami kalau ini minta KPK masuk juga ke sana. Ya. Dana begitu besar diberikan infrastruktur. Kita lihat hasilnya. Berapa tahun hancur itu. Ya. Persaingan yang tidak sehat di sana. Ini semua ini bukan tidak bisa dilihat. Dilihat saya.
Terang benderang itu kelihatan kok. Cuman ini siapa yang mau mulai? Ya, saya berterima kasih KPK sudah masuk ini. Dan saya juga minta supaya KPK masuk lagi ke bawah. Jangan cuma di jalan tol. Karena apa yang kita harapkan BPK, menurut saya, kita tidak bisa berharap banyak terhadap BPK. Kita lihat ini, di depan mata kita ini. Ya. Tidak ada temuan selama ini. Ya. Kenapa BPK bisa? Karena BPK kita tahu bekerja seperti apa. Ya. Tidak bisa diintervensi. Ya. Kalau BPK masuk, ya, selalu karena ini negara, BUMN, dilindungin semuanya. Ya. Diberikan prioritas. Maaf, ini kan BUMN, kalau saya ngomong agak kasar, merampok uang rakyat. Ya. Coba diaudit, berapa besar keuntungannya? Kita kasih pembanding sama swasta, berapa? Satu infrastruktur saja yang dikerjakan oleh BUMN, berapa pendapatannya? Sama, nilainya sama, kita minta sama swasta, pasti bedanya jauh. Gimana? Padahal kita tahu diberikan prioritas. Yang lain sekian persen penawarannya, dia cuma sekian. Harusnya dia lebih daripada swasta murni. Itu baru benar, karena dia membantu pemerintah, bukan memberatkan pemerintah. Itu. Kalau yang lain sanggup kerja 10 perak, dia 7, 8. Karena dia ambil untung tidak banyak, harusnya seperti itu. Ya, saya kira itu. Jadi saya juga minta nanti kita keputusan akhir kita harus sampai satu kesimpulan yang bisa untuk menyelesaikan. Jadi bukan cuma kita duduk bicara ini, ya, teman-teman. Saya berikan kesempatan kepada Pak Suryadi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Kepala BPJT, Pak Profesor dan seluruh jajaran, serta rekan-rekan yang hadir, para jajaran manajemen Badan Usaha Jalan Tol. Saya mulai dari yang agak strategis Pak Ketua, terutama terkait dengan kebijakan, yaitu kebijakan kita dalam menetapkan ruas jalan tol. Karena jalan tol ini sebetulnya masuk pada kategori infrastruktur perekonomian atau infrastruktur bisnis, ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah infrastruktur dasar. Artinya jalan umum non berbayar. Tapi melihat presentasi dari yang disampaikan tadi bahwa begitu cepatnya pertumbuhan jalan tol kita, ini artinya ada komersialisasi pelayanan dasar. Karena akses itu orang bisa lewat gitu ya, dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah pelayanan dasar dari negara. Jangan dibisniskan. Nah, oleh karena itu, memang perlu hati-hati di dalam menetapkan ruas-ruas yang akan dijadikan sebagai jalan tol berbayar ini. Rakyat kita sudah bayar pajak, begitu beli mobil dia bayar pajak, bahan bakar bayar pajak. Nah, pajak ini kan diharapkan untuk membangun jalan. Tapi kalau kita sudah bayar pajak, tapi kita bayar lagi jalannya, lalu pajak kita yang kemarin itu untuk apa gitu? Pelayanan dasar oleh negara ini. Nah, ini perlu hati-hati supaya kita bisa membedakan mana ruas yang memang yang dibutuhkan adalah pelayanan dasar atau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi gitu, infrastruktur perekonomian. Saya kira ini perlu kita dalami nanti ya, supaya jangan ruas-ruas atau jalur-jalur basah dalam tanda petik ini kemudian semuanya dijadikan jalan tol yang akhirnya semuanya dibayar oleh
masyarakat. Padahal di situ adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik gitu. Karenanya saya, Pak BPJT, berharap di kampung saya di Lombok, di NTB itu tidak perlu dibangun jalan tol. Yang kami butuhkan adalah jalan umum sekelas jalan tol speknya, tapi tidak perlu berbayar. Karena kalau jalan tol berarti kita sudah bayar pajak, bayar lagi jalannya, begitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah jalan umum yang kualitasnya seperti jalan tol dan tidak perlu bayar, karena kita sudah bayar pajak, gitu ya. Kecuali pajaknya digunakan untuk hidup mewah para pejabat kita. Astra Tol Nusantara, Direktur Utama. Kemudian PT Utama Karya Persero, Pak Kuncoro, Direktur Operasi 3. Ya. Kemudian PT Translingkar Kita Jaya hadir secara online. Ini informasinya. Yang nggak tahu nih yang hadir secara online ini siapa nih? Kemudian PT Marga Utama Nusantara, Pak Joko Santoso, Direktur Operasional. Kemudian PT Waskita Tolrut, Sadali, Direktur Utama. Kemudian PT Bangun Cipta Sarana, Agustinus Leonardo, Manajer Operasi. Kemudian Trianto, Dua Kabak Pemeliharaan. Loh, kok di atas, Pak? Itu masih banyak yang kosong kursinya. Pak, tolong turun ke bawah, Pak. Mohon izin, Pak. Turun ke bawah, Pak. Pak Agustinus Leandro ini nggak ada ya, Pak ya? Oh, ada. Silakan. Di bawah. Ini manajer operasi dengan kabak pemeliharaan. Ini dirutnya kemana ini? Kemudian PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, Pak Joko Sabto Mulyono, Direktur Utama. Joko Mulyo ya, Joko Mulyo, dirut. Kemudian PT Marga Bumi Matra Raya hadir secara online. Yang hadirnya siapapun kita belum tahu ini. Kemudian PT Jakarta Toll Road Development Jaya Pratama. Yang pertama Sutopo Kristanto, baik Direktur Utama. Kemudian Charles Girot, Kepala Divisi Operasi dan Teknologi Operasi. Ini nggak ada orangnya, Pak ya? Oh, di atas. Pak, turun ke bawah aja, Pak. Masih ada yang kosong, Pak. Kemudian PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Pak Iwan Juliansah, Direktur Utama. Ya, Pak Iwan Juliansah. Kemudian PT Transbumi Serbaraja, Paulus Wawan, Direktur Utama. Direktur Teknik, Pak ya? Direktur Teknik, oke. Kemudian PT Cibitung, Tanjung Priok, Port Tolwise. Dihadiri oleh Yahya Ruhia, Direktur Teknik. Yahya Ruhia hadir secara online. Kemudian PT Tol Jagat Keti Bali. Izin namanya, Pak. Real Mantik. Direktur. Kemudian PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak, Pramusinto, Direktur Keuangan. Betul, Pak? Kemudian PT Roatek Indonesia Toll System, Musifin Dahlan, Direktur Utama, Pak ya? Ini agak banyak nih rombongannya. Kemudian ada Pak Alfani Paranoan. Bapak ditemani yang lain atau sendiri? Ada di atas. Kemudian ada Alfani Paranoan, ada. Kemudian Emil Iskandar. Oh, nggak ada, Pak. Semua nih. Renaldi Utomo. Ya. Kemudian
Asbar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, demikian peserta rapat kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ya, nanti Pak Danang mohon izin, ini rapat kita pertama, belum tentu rapat kita yang terakhir, Pak. Sudah pasti. Saya mohon izin di lain waktu ya untuk bisa hadir bersama kami di sini. Ini undangan sudah kami kirimkan jauh-jauh hari, Pak. Interupsi Pak Ketua. Ya, silakan. Interupsi. Terima kasih Pak Ketua. Tadi Pak Ketua menyampaikan ada beberapa peserta rapat yang hadir melalui online. Dalam keputusan pimpinan pada masa sidang yang lalu bahwa Kirim jauh-jauh hari. Ya, kami berharap sebetulnya seluruh direktur utamanya bisa hadir, Pak. Rapat ini sebetulnya untuk kita berusaha membuat lebih efektif dalam konteks tugas pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Nah, kalau nanti di tiap kali rapat diundang tidak datang, ya Komisi 5 yang akan datang. Kita akan datangi tolnya, seperti apa mereka mengelola tolnya, kemudian apa masalahnya, ada keluhan tidak di masyarakat, dan seterusnya. Atau kita pansuskan saja, atau kita panjakan saja persoalan yang muncul, kan begitu. Nah, ini kan sudah ada nih. Saya, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sebagai pengantar saya sampaikan rapat ini dihadiri oleh 20 anggota ya, dari 7 unsur fraksi yang berbeda ya. Maka sesuai ketentuan rapat ini sudah memenuhi quorum dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di rapat kali ini ada anggota baru nih di sini, penggantian anggota baru, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Saudara H. Anaim Pahlarudin, Marus nomor anggota A42, Dapil Jatim 4. Menggantikan Saudara Sofyan Ali, pindah ke Komisi 2. Hadirkah orangnya? Belum ya? Baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengucapkan terima kasih Pak Danang sudah berkenan hadir, serta para tamu kami yang terhormat, para pimpinan dari Badan Usaha Jalan Tol yang tadi saya sudah sebutkan namanya satu persatu yang hadir mewakili Badan Usaha Jalan Tol. Agenda rapat hari ini adalah membahas mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol di seluruh Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi 5 DPR RI dan informasi dari media massa, terdapat berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan jalan tol, yaitu antara lain. Yang pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol yang belum memadai, seperti kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan. Yang kedua, masih terdapat permasalahan kemacetan lalu lintas di jalan tol. Yang ketiga, terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Yang keempat, perlunya menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan komprehensif dan ditetapkan dalam peraturan Menteri PUPR. Yang kelima, perlunya segera disusun peraturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, utamanya terkait pengusahaan jalan tol dan masa konsesinya. Selain pengawasan tersebut di atas, Komisi 5 DPR RI juga menggarisbawahi rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 8 Maret 2023 yang mengungkapkan beberapa masalah pada tata kelola jalan tol di Indonesia dan mengakibatkan berpotensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun.
Dalam rapat resmi yang diunggah, dalam laporan resmi yang diunggah ke media massa, KPK menemukan ada titik rawan korupsi pada pengelolaan jalan tol di Indonesia. Setidaknya ada 5 titik masalah, mulai dari sisi perencanaan, proses lelang, pengawasan BUJT yang tak maksimal terhadap kewajiban badan usaha yang tidak dilaksanakan, terdapat indikasi konflik kepentingan hingga mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian seperti keterlambatan penyelesaian proyek, biaya konstruksi yang membengkak, masa konsesi bertambah, dan proyek dialihkan pada saat pembangunan sedang berlangsung. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI perlu mendapat penjelasan yang komprehensif dari BPJT terkait hal yang dimaksudkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, demikian segenap persoalan yang memaksa kita untuk berkumpul pada hari ini untuk menghadirkan Kepala Pengusahaan Jalan Tol dengan teman-teman dari Badan Usaha Jalan Tol. Bapak Ibu sekalian, Komisi 5 DPR RI sering menerima masukan, saran, pendapat, bahkan protes dari masyarakat terkait kondisi jalan tol yang tidak aman karena faktor kerusakan yang terlambat melakukan perbaikan. Kemudian tarif tol yang dianggap terasa mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karenanya, terkait beberapa hal yang saya sampaikan di pengantar rapat tadi, saya mohon penjelasan Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol, Kementerian PUPR untuk dapat kiranya menyampaikan paparannya kepada kita semua dalam rapat yang terhormat ini. Saya persilahkan Pak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 5 DPR, para anggota Komisi 5 yang terhormat dan kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih Bapak atas undangannya pada pagi hari ini, dan tadi sudah disebutkan kami dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR didampingi oleh rekan-rekan mitra kerja kami dari Badan Usaha Jalan Tol maupun holding perusahaan jalan tol. Kami ingin menyampaikan Pak Pimpinan bahwa kami juga dalam kesempatan ini didampingi juga oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan dari Direktur Jenderal Bina Marga, Bapak Budi Harimawan, Pak, dan juga para kepala-kepala bidang di BPJT, dan juga kami didampingi oleh rekan kami anggota BPJT, Pak Dr. Eka Prianas. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berpuasa, Pak, bagi yang berpuasa, dan mudah-mudahan pahala bulan puasa Ramadan bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami sebelum menyampaikan paparan, seperti yang sudah dibagikan juga oleh panitia kepada seluruh anggota Komisi 5 yang hadir, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa Badan Pengatur Jalan Tol ini lingkup tugasnya dan kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dan kita menggunakan PP nomor 17 tahun 2021 dan yang saat ini sedang disusun RPP sebagai turunan dari Undang-Undang 2 tahun 2022. Dan kami mengharapkan bahwa PP tersebut bisa selesai pada bulan Juni di tahun 2023 ini. Untuk pelaksanaan tugas dari Badan Pengatur Jalan Tol, kita dipandu oleh 2 permen, Bapak. Yang pertama adalah Permen 43 tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Peraturan Menteri PUPR nomor 20 tahun 2020
tentang pembagian tugas dan kewenangan Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga kami barangkali pada paparan nanti akan menyampaikan bahwa beberapa tugas ini kami berbagi Pak dalam penyelenggaraan jalan tol dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Mohon izin untuk memaparkan Pak beberapa catatan yang kami akan sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon tayangan. Kementerian PUPR dan bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol terus melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan nasional, khususnya jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas. Tercatat hingga Maret tahun 2023, di bulan ini terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol dengan panjang total jalan tol adalah 2.623,51 km. Yang ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan di tahun 2019, akhir tahun 2019. Ditargetkan hingga akhir tahun 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Dan dengan demikian, sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 telah beroperasi tambahannya adalah 535,46 km dan ditargetkan hingga akhir 2024 akan bertambah lagi sepanjang 1.108 km. Dalam periode masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mulai tahun 2014 hingga Maret 2023, 7 tahun, telah dibangun 1.848,1 km atau rata-rata 264,01 km per tahun. Dari 2.623 km jalan tol di Pulau Sumatera terdapat 738,46 km, Pulau Jawa sepanjang 1.716,15 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,46 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Saat ini ruas-ruas yang sedang dikonstruksi adalah sepanjang 720 km, dengan Pulau Sumatera, Jalan Tol Trans Sumatera menduduki posisi yang paling tinggi, yaitu 437,94 km, yang sebagian besar pelaksanaannya merupakan penugasan kepada PT Hutama Karya Persero. Di Pulau Jawa, ruas tol yang dikonstruksi sepanjang 250,7 km, Pulau Kalimantan untuk tol IKN sepanjang 27,4 km, Sulawesi sepanjang 3,2 km, dan Pulau Bali sepanjang 42,1 km. Hingga saat ini jalan tol beroperasi sepanjang tahun 2023 adalah 23,4 km, yaitu tol Semarang-Demak, seksi 2, 16,01 km, jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu untuk seksi 2A 4,88 km, dan jalan tol Cinere Jagorawi untuk Jor 2 yaitu seksi 3A sepanjang 3,5 km. Selanjutnya hingga akhir tahun 2023 jalan tol yang beroperasi akan bertambah lagi sepanjang 309,8 km yaitu Cisumdawu seksi 4 hingga 6 sepanjang 28,2 km, jalan tol Ciawi Sukabumi seksi 2 sepanjang 11,9 km, jalan tol Cipintu Cilincing yang merupakan bagian dari Jor 2 seksi 4 7,7 km, Cimanggis Cipitung seksi 2 23,01 km, Serpong Cinere seksi 2 3,6 km, Sikli Banda Aceh 13,2 km, Kuala Tanjung Tepi Tinggi Parapat sepanjang 38,45 km, Pasuruan Probolinggo seksi 4A 8,57 km, Jakarta Cikampek 2 Selatan 31,25 km, Serpong Balaraja 5,4 km,
Kisaran tebing tinggi 47,6 km, Binjai Langsa, seksi Setabat Tanjung Pura 26,2 km, Simpang Indralaya Prabu Mulih 64,7 km. Pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km yang akan beroperasi, yaitu Kayu Agung Palembang Betung 24,9 km, Padang Pekanbaru untuk seksi Bangkinang Pangkalan 24,7 km, Cinere Jagorawi penuntasan ini, Jor 2 seksi 3 itu 2 km, Sigli Banda Aceh seksi 1 24,67 km, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat 58 km, Serang Panimbang seksi 2 sampai ke Cileles 24,17 km, Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo sepanjang 42,37 km, Yogyakarta Bawen seksi 1 yang dari arah Yogyakarta Magelang 8,8 km, jalan tol akses IKN 52,8 km. Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2020, terdapat pembagian tugas dan pewenang penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengatur Jalan Tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol, sehingga di dalam bisnis proses untuk pengusahaan jalan tol seperti yang ada di dalam tayangan itu kita berbagi tugas, peran dan wewenang antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Jenderal dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Secara prinsip dapat digambarkan bahwa ada dua Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur itu untuk pengaturan di sisi hulu. Jadi NSPK itu ada di dua Direktorat Jenderal, sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol itu mengatur masalah transaksi mulai dari pelelangan hingga pengoperasian dan juga pengakhiran pengusahaan jalan tol. Kami melaporkan bahwa di dalam tahap saat ini ada beberapa ruas jalan tol yang sedang dalam tahap pelelangan. Yang pertama adalah Kamal Teluk Naga Rajek, kemudian yang kedua adalah Cikunir Ulu Jami, kemudian Kediri Tulung Agung, kemudian Bogor Serpong via Parung, dan Sentul Selatan Kerawang Barat. Untuk yang dua terakhir ini kita masuk di dalam jaringan jalan Jor 3, Pak. Tadi ada Jor, ada Jor 2, untuk Bogor Serpong via Parung dan Sentul Selatan Karawang Barat ini adalah Jor 3. Dari seluruh total ruas jalan tol konstruksi yang ada di Sumatera, Trans Jawa itu masih terdapat dua ruas jalan tol yang masih belum tuntas, yaitu Prasuran Probolinggo seksi 4B, Probolinggo Gending Timur, dan Probolinggo Banyuwangi sampai hari ini pelaksanaannya akan dituntaskan sampai ke Besuki. Dan selanjutnya di ruas jalan tol Jabodetabek terdapat 10 ruas jalan tol, dan di non Trans Jawa terhadap 14 ruas jalan tol. Untuk jalan tol Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap yang barangkali Bapak sekalian juga membaca atau mendengar dari media, saat ini masih dalam tahap pemecahan pemecahan ruas untuk pelelangan ulang. Sedangkan untuk jalan tol Gilimanuk Mengwi sudah dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol pada tanggal 8 Maret dan saat ini dalam proses untuk menunggu financial close atau perolehan pinjaman perbankan untuk pembiayaan konstruksi dari ruas jalan tol Gilimanuk Mengwi ini. Selanjutnya, beberapa ruas prakarsa pemerintah yang dalam tahap persiapan yang telah memiliki studi kelayakan. Yang pertama adalah Samarinda Bontang, yang itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian Cibadak Pelabuhan Ratu, dan kesemuanya ini membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian akses IKN dari kota Balikpapan.
kemudian Bandara Supadio hingga Pelabuhan Kijing, dan juga lingkar timur selatan Kota Surakarta. Ini adalah 5 ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah memiliki FS, dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas yang lain. Jalan tol Caringin Puncak Cianjur telah tercantum dalam rencana umum jaringan jalan tol dengan target terbangun operasi pada periode hingga 2030-2034, dan saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matra Sarana Arsitama dan Swos Capital KFT. Untuk persiapan mudik lebaran, ini kami memahami akan ada pembahasan yang khusus mengenai ini di tanggal 4 April untuk dengan Bapak Menteri, dan ada beberapa ruas-ruas fungsional sepanjang 217,2 km untuk persiapan lebaran tahun 2023. Kami di dalam upaya untuk membangun dan menyelenggarakan jalan tol yang berkelanjutan, kita terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, di samping memperhatikan standar pelayanan minimal sebagaimana instruksi Menteri PUPR. Dan di dalam pelaksanaannya kita memastikan bahwa sebelum adanya penyesuaian tarif, itu standar pelayanan harus dipenuhi secara penuh, tidak ada toleransi. Berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, kami telah melakukan pelelangan untuk sistem transaksi pembayaran tol nirsentuh non-tunai dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS, sehingga akan menghilangkan antrean di gerbang tol melalui sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Kami merencanakan untuk menguji cobakan MLFF ini di tol Bali Mandara pada bulan Juni tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kendala utama di dalam pembangunan jalan tol ini adalah bahwa semakin waktu itu semakin banyak ruas-ruas tol untuk dia mencapai kelayakan yang sesuai dengan investasi di jalan tol membutuhkan dukungan fiskal pemerintah. Dan ini kami sangat memahami adanya keterbatasan pemerintah di dalam menyediakan dukungan konstruksi. Kalau tadi kami sampaikan beberapa ruas yang sudah disusun FS itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah agar dia itu layak untuk dilelangkan secara investasi. Yang kedua adalah juga penyediaan dana tanah. Kemudian yang ketiga, di beberapa tahun terakhir ini terdapat perubahan kemampuan investor yang menurun akibat kondisi perekonomian global, dan jalan-jalan tol dengan kelayakan marginal yang membutuhkan dukungan kelayakan dari pemerintah. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan jalan tol diperlukan pembenahan kreatif melalui pembentukan BLU. Ini kami juga sedang menjajaki Bapak Ibu sekalian, adalah Badan Layanan Umum untuk dukungan pengusahaan jalan tol. Diharapkan dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan, pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya. Kami ingin menambahkan di luar yang telah kami paparkan, Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota Komisi 5 sekalian, bahwa merespon untuk kajian KPK mengenai penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan jalan tol, kami sudah menuntaskan dan menyelesaikan rencana aksi, rencana tindak untuk merespon apa yang disarankan, direkomendasikan oleh KPK, dan Bapak Inspektur Jenderal sudah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai hal-hal yang akan perlu kita dilakukan oleh Kementerian PUPR dari berbagai unit organisasi. Dua di antaranya yang kami ingin laporkan di dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa rangkap jabatan itu sudah diselesaikan, artinya mereka yang merangkap jabatan itu sudah tidak lagi menduduki jabatan komisaris pada Badan Usaha Jalan Tol, yang pertama. Kemudian untuk dana talangan untuk dana BLU untuk dana pendanaan tanah
yang sebesar 4,5 triliun itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah 4,2 triliun itu adalah pinjaman pokok Bapak Ibu sekalian, dan yang 300 miliar sekian itu adalah bunga, denda, dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut. Nah, untuk pinjaman pokok itu kami sudah melakukan perjanjian ulang Pak, penuntasan pembayaran terhadap 12 badan usaha jalan tol yang saat ini meminjam. Nah, dan dari 12 badan usaha jalan tol kami laporkan bahwa satu telah melunasi pinjaman tersebut dan 11 yang lainnya itu telah melakukan penjadwalan pengembalian pinjaman hingga di tahun 2024. Sedangkan nilai tambah bunga dan denda pada saat ini sudah ditandatangani PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang akan menentukan besarnya nilai tambah, bunga, dana, dan denda atas yang selanjutnya akan juga mengacu pada hasil audit BPKP. Saat ini PMK tersebut sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri dan dalam proses untuk pengundangan peraturan perundang-undangannya. Begitu selesai dan diundangkan, kami akan menambahkan besaran bunga, denda, dan nilai tambah tersebut di dalam pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh badan usaha jalan tol selambat-lambatnya pada tahun 2024. Demikian Bapak Pimpinan, Pak Ketua, Pimpinan Komisi dan anggota Komisi 5 sekalian, paparan dari kami. Mohon arahan, masukan kepada penyempurnaan penyelenggaraan jalan tol Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Jalan Tol terkait dengan materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, Pak Kepala BPJT, ya, ada beberapa hal yang kami temukan, seperti proyek terlambat, kemudian biaya konstruksi membengkak, masa konsesi bertambah, proyeksi per proyek dialihkan di masa tengah konsesi ke masa tengah konstruksi. Ini beberapa persoalan yang mendapat sorotan dari kami. Namun demikian, saya beri kesempatan dulu kepada seluruh teman-teman ya untuk melakukan pendalaman terhadap materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, Pak Kepala BPJT, jalan tol yang dibangun yang di luar investasi itu kan ada pakai penugasan. Seperti di tol Sumatera misalnya, yang Pak Koncoro tangani. Ini penugasan ini juga sebetulnya kan PMN, penyertaan modal negara, penyertaan modal pemerintah. Ya, PMN ini sebetulnya hanya judul lain dari APBN juga sebetulnya ini Pak. Ya, hanya APBN dalam bentuk lain. Oleh karenanya menjadi domain kami untuk melakukan pengawasan. Dulu di Undang-Undang Jalan, Pak teman-teman sekalian ya, Pak Ridwan, kita dulu berdebat soal pasal manakala untuk tol yang diinisiasi oleh pemerintah, maka terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh negara. Pasal ini dulu kita tolak. Masih ingat, dan memang kita sepakat untuk tidak memasukkan klausul DIM tersebut yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita sepakat Pak, pembangunan jalan tol ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita di kancah global. Karena lalu lintas yang lancar, nanti efeknya akan meringankan beban ekonomi atau menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Kita sepakat soal itu. Tentu pengelolaan jalan tol ini juga harus mengacu kepada kaedah-kaedah aturan main yang sudah ditetapkan menurut undang-undang yang mengatur tentang jalan tol itu sendiri. Untuk pendalaman, yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Mulyadi, bersiap-siap Pak Sudewo.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Profesor Danang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Yongki juga ya, sekretaris, dan seluruh staf. Dan saya lihat di undangan ada beberapa pengusaha yang juga diundang untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa untuk yang melaksanakan. Semoga senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Saya kira rapat hari ini saya nilai sebagai bagian dari upaya Komisi 5 menjalankan fungsi pengawasan, dan terus terang saya juga merasa tersengat dengan apa yang dilaporkan oleh KPK. Jadi saya kira boleh saya prolog bahwa pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh Indonesia, saya menilai ini adalah proyek-proyek strategis yang seperti dianakmaskan di negeri ini 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing. Ya. Bahkan pada saat kesempatan kami berkunjung ke Sumatera Selatan, difasilitasi oleh Pak Gubernur, dihadirkan Bupati Wali Kota di sana, ternyata Bupati Wali Kotanya bilang kami tidak bangga dengan kehadiran Trans Sumatera. Kenapa? Karena ternyata kehadiran tol Trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil-hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya. Intinya apa? Intinya saya kira pada saat KPK melakukan identifikasi penyelidikan dalam tanda petik barangkali, saya tidak tahu mekanisme itu adalah hal yang seharusnya menyengat kita semua. Dan mengingatkan kita semua bahwa kalau boleh ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, Prof. Ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya. Ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini menjadi peringatan keras, justru juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5, supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal. Ya. Saya apresiasi, saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan. Statement yang paling mengiang-ngiang di telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya, kami mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan. Tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy. Bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak, dan seterusnya itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan. Terutama juga terkait benturan kepentingan, banyaknya pejabat yang menjabat komisaris beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisundau, ya. Adikarya tidak boleh melintas, jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong, halo, ini emang negara siapa? Ini kan negara milik kita semua. Nggak boleh kemudian persaingan antar karya, kemudian menyulitkan yang lain. Ujungnya kan rakyat yang susah. Proyeknya jadi delay segala macam. Ya. 5 kalau tidak salah di Cisundau. Kalau seperti ini nggak perlu. Ya, persaingan-persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyeknya jadi delay, kan cost of fund-nya bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya. Saya kira ini pimpinan izin.
temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya, kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa sekali lagi proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang. Masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya, saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Saya mohon izin Pak Profesor Danang, saya tetap mengapresiasi upaya-upaya terbaik yang Bapak lakukan. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK, dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika. Karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini, pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang akan datang bahwa ini adalah proyek legacy yang jadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun tadi Bapak sudah sampaikan. Ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami Pak, sehingga kita melakukan rapat pada hari ini. Yang pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan jalan tol masih diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16 SE garing 16 garing SE garing DB 2020 tentang juknis perencanaan jalan tol. Padahal berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pasal 10 ayat 1 menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Beberapa persoalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Ini soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah candra di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Hal-hal seperti ini, ya ibaratnya pemain juga sebagai wasit, kurang lebih seperti itulah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala BPJT dan semua peserta yang kami undang yang saya hormati. Pertama, saya ingin melakukan pendalaman soal organisasi yang terkait dengan pelaksanaan atau pengelolaan jalan tol di Kementerian PUPR. Tadi oleh Kepala BPJT menyampaikan bahwa ada pembagian tugas antara BPJT, Bina Marga, dan Pembiayaan Infrastruktur. Ya, sebenarnya kami berharap tiga pihak ini hadir di sini, tapi karena mungkin yang diundang hanya BPJT, barangkali Kepala BPJT bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya tupoksi masing-masing yang terkait dengan jalan tol itu seperti apa? Pembagian tugasnya itu seperti apa? Garis embarkasinya seperti apa? Batasan yang supaya tidak overlap itu seperti apa? Karena kami seringkali, saya sebagai orang awam, apalagi masyarakat biasa, itu selalu bingung. Ingin tanya soal jalan tol kepada Bina Marga, tapi Bina Marga melemparnya kepada BPJT. Kami tanya kepada BPJT terhadap sesuatu hal, melemparnya kepada Pembiayaan Infrastruktur. Sampai tidak ada satu jawaban yang pasti.
Sekarang ini saya minta oleh BPJT jelaskan ya, pembagian tugasnya seperti apa terkait dengan jalan tol ini. Pembiayaan infrastruktur itu memiliki posisi yang sangat strategis karena dia memulai dari saat studi sampai dengan penentuan skema pembiayaannya harus seperti apa. Kemudian Bina Marga juga terkait dengan bagaimana perencanaan jalan arteri nasional, non-tol maupun tol, dan BPJT sebagai pengaturannya. Tapi melihat secara sederhana ini seolah-olah itu tidak ada persoalan. Sepanjang kita tidak paham itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita baru tahu ada satu persoalan. Bahwa sesungguhnya di masing-masing pihak ini batasannya sejauh mana. Tolong jelaskan organisasinya. Kemudian skema pembiayaan jalan tol. Skema pembiayaan jalan tol itu coba dari BPJT jelaskan. Yang merupakan progres dari 2014 sampai dengan sekarang ini. Itu berapa kilometer yang pendanaannya dari investasi, berapa kilometer yang pendanaannya dari soft loan, G2G, atau pendanaannya dari APBN atau PMN, ya, atau dari model AP. Ya. Jangan sampai terlalu dibanggakan progres pembangunan jalan tol sampai 1.800 km dalam kurun waktu pemerintahan sekarang ini, tetapi pembiayaannya justru memberikan beban kepada pemerintah dan beban kepada rakyat. Ya. Karena kita tahu bahwa pekerjaan jalan tol ini banyak sekali yang tidak ditangani atau dibiayai oleh investor, oleh investasi dengan model KPBU, tetapi oleh anggaran negara. Anggaran negara bisa dalam bentuk PMN, bisa dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk soft loan, G2G. Itu berapa kilometer? Kalau pembiayaan itu dibiayai dari anggaran negara, mestinya bukan sesuatu yang sulit. Mau mencapai target seperti yang diinginkan sampai dengan 2024 sebesar 3.000 km sekian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang itu dibiayai oleh negara. Tapi kalau itu dibiayai oleh investor, investasi murni, itu merupakan satu kebanggaan kita. Tidak memberikan beban kepada negara, tidak memberikan beban kepada masyarakat. Coba berikan penjelasan kepada kami, berapa kilometer, ya baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu berapa kilometer yang dibiayai oleh negara. Dan target ke depan sampai dengan tahun 2024, itu yang akan dibiayai oleh negara itu berapa kilometer. Saya sangat menyayangkan apa yang dikerjakan oleh BPJT. Saya melihat ada beberapa ruas jalan tol yang sampai pelaksanaannya itu terkendala oleh karena penunjukan investor yang salah. Contoh, jalan tol Solo-Jogja. Jalan tol Solo-Jogja itu memakan waktu 2 tahun lebih oleh karena penunjukan investor yang salah. Ditunjuk sebagai investor, tapi ternyata dia tidak punya duit. Pada saat mau kerja, dia tidak bisa punya duit. Dan anehnya, investor tersebut megang mayoriti sampai 51%. Sampai 2,5 tahun, sekitar itu ada satu solusi, yang 51% itu sebagian sudah mengundurkan diri, kemudian dicek, didelusi, kalau nggak salah menjadi 7% atau berapa, tolong dijelaskan. Mengapa hal yang semacam ini sampai bisa terjadi? Apakah karena faktor regulasinya, ataukah karena ketidaktelitiannya, atau karena faktor lain? Kalau Solo Jogja sudah berlalu, sudah ada solusinya, dan solusi itu kemudian diimplementasikan, sekarang sudah ada progres. Meskipun pasti akan mundur terhadap target realisasi operasionalnya. Tapi bagaimana dengan paket jalan lain yang kemudian seperti ini, seperti Gede Bage, Tasik, yang saya tahu seperti itu. Masih ada investor yang ditunjuk oleh pemerintah
apakah tidak dilakukan? Kemudian jalan tol Mengwi Tabanan, semua kontraktor di sana meninggalkan tempat. Karena apa? Karena tidak ada duitnya, tidak dibayar. Mengapa sampai seperti ini? Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, punya target yang sangat bagus karena jalan tol itu bisa mendongkrak perekonomian. Kata Pak Mul tadi seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga sebagai backbone untuk pengembangan produksi, pendistribusian produksi, untuk penurunan kos logistik. Tetapi kalau implementasinya semacam ini terus bagaimana? Jalan tol Mengwi Tabanan, kan kita viral. Saya tidak melakukan penelusuran secara khusus, saya hanya mengikuti berita di media. Itu viral, di media mainstream pun masuk, bahwa seluruh kontraktor yang ada di sana itu angkat kaki, alat beratnya pergi. Kemudian saya coba cek, ternyata itu betul. Saya sampaikan langsung kepada Pak Danang, Kepala BPJT. Katanya akan diganti. Bukan persoalan susah mencari kontraktor, bukan persoalan itu harus diganti. Persoalannya adalah investor tidak ada duit. Jadi kontraktor mana saja tentu tidak akan mau bekerja di situ kalau tidak ada duitnya. Ini persoalannya bukan kontraktornya yang tidak siap, tapi persoalannya investornya yang tidak punya duit. Persoalannya adalah mengapa hal yang semacam ini menjadi sesuatu yang terulang di Solo Jogja seperti itu. Kemudian di Gede Bage seperti itu, dan saya menduga ruas tol yang lain yang sekarang sedang direncanakan itu akan semacam itu. Kenapa sampai semacam itu terjadi? Jadi saya sangat menyayangkan kerja dari BPJT. Saya ingin supaya kinerja BPJT ini ditingkatkan, gitu ya. Saya juga sangat menyayangkan mengapa jalan tol Demak Tuban itu kan pantura, backbone perekonomian Pulau Jawa itu sebenarnya ada di situ, ya. Tapi tidak disenggol. Tadi pemaparan Kepala BPJT, tidak ada target yang harus direalisasikan dalam jalan tol di situ. Dalam persiapan sampai dengan 2024 yang dikatakan sudah selesai FS, Demak Tuban ini sebagai kelanjutan Semarang Demak di Pantura itu juga tidak disenggol oleh Kepala BPJT. Tapi ruas-ruas yang lain yang justru secara keekonomian itu lebih kurang daripada jalan Pantura, menjadi persiapan, menjadi target. Bagaimana profesionalitas BPJT? Jadi BPJT ini harus melihat ruas jalan secara nasional yang sekiranya memberikan daya dukung perekonomian. Itu harus dilihat, dipetakan betul. Jangan sampai salah. Apalagi kalau ini anggaran dari anggaran negara. Uang rakyat. Yang berharap dengan uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kalau penggunaan uangnya salah, mengalokasikannya salah, justru pada ruas tertentu yang tidak memberikan daya dukung perekonomian yang secara signifikan, ini berarti kenzoliman pemerintah itu sendiri. Apalagi dengan sengaja. Kan semua bisa lihat itu dengan kasat mata. Kalau di studi, coba studi secara ilmiah, jalan tol Demak Tuban itu, Pantura. Sekarang ini aja jalan macet. Ya. Dengan jarak 20 km, waktu tempuhnya sampai 4 jam, 5 jam. Coba lihat itu. Tapi mengapa tidak disenggol sendiri? Kalau dengan alasan mungkin tidak dicatat, kalau tidak dicatat itu berarti tidak diprioritaskan. Bukan karena itu persoalan daerah saya, tapi ini memang pemikiran secara nasional. Lihatlah, jalan Pantura. Jalan Pantura itu mestinya 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah dibangun kok. Sampai sekarang nggak disenggol sama sekali. Direalisasikan tempat yang lain, muncul yang lain, di sini nggak disenggol.
Bagaimana cara berpikirnya secara profesional? Saya mau ragukan ini keprofesionalannya BPJT dengan melihat roadmap yang disiapkan oleh konsep yang disiapkan oleh BPJT. Ya. Saya sangat tidak terima dengan Demak Tuban yang tidak disenggol sama sekali. Bukan saya primordial, bukan ini primordial. Semua tahu kok Pantura itu bagaimana kemacetannya itu. Tiba-tiba muncul di ruas lain, muncul di ruas lain, studinya bagaimana? Saya justru mempertanyakan tuh profesionalitas studi BPJT. Ya, seperti jalan tol Kalimantan, Balikpapan Samarinda. Itu bagaimana studinya dulu? Sampai sekarang dioperasionalkan sudah berapa tahun? Hanya berapa mobil yang lewat dalam satu hari? Ya, itu kan mempertanyakan bagaimana profesionalisme BPJT. Sampai sekali yang semacam ini kan saya tanyakan profesionalismenya BPJT, menyiapkan ruas, tapi nggak bertanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi, bahwa jalan tol itu adalah dipergunakan untuk peningkatan perekonomian wilayah, tidak memindahkan satu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu saja. Jadi Jakarta, Semarang, bagaimana orang Jakarta bisa sampai Semarang, orang Semarang sampai Jakarta, tidak hanya itu saja. Tapi setiap daerah yang dilewati jalan tol, ini dengan harapan daerah itu menjadi terbuka. Perkembangan wilayahnya itu nyata. Pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut itu nyata. Tapi ini tidak. Coba lihat itu, Jakarta, Semarang. Pintu tolnya arah ke Pantura semua. Tidak ada pintu tol yang arah ke selatan. Misalnya ke arah Purwokerto. Kemudian sambung lagi ke arah Purbalingga, Banjarnegara, di sana ada Dieng. Yang layak untuk jadi super destinasi wisata nasional, internasional. Tapi juga gak ada pintu tolnya. Sambung lagi ke Wonosobo dan begitu seterusnya. Sampai Karanganyar yang bagian Ngawi, bagian selatan-selatan untuk menumbuh perkembangan. Jadi konsepnya itu hanya, jangan sampai hanya ini bisnis ke untuk BPUJT saja. Tapi bagaimana mindsetnya pemerintah dengan jalan tol ini untuk pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Karena pertumbuhan perekonomian suatu wilayah itu adalah pertumbuhan perekonomian secara nasional. Jangan hanya diukur bahwa BUJT sudah untung, sudah. Karena dengan membuat exit tol itu mungkin menambah investasi. Ini kan mungkin ini mindsetnya BUJT, bukan mindsetnya pemerintah. Atau barangkali ini bukan mindset BUJT. BUJT pun mungkin mengendaki ada exit tol terhadap daerah-daerah tersebut. Tapi mungkin koordinasinya antara pemerintah dengan BUJT tidak berjalan. Saya sangat tidak terima itu. Demak Tuban tidak disenggol sama sekali. Pak Menteri menyampaikan kok, ketika peresmian jalan tol Demak Tuban, ada presiden juga. Pak Menteri menyampaikan kok, bahwa studi sudah selesai. Tapi faktanya di sini tidak. Kalau memang sudah selesai, pasti dicatat, dipaparkan di sini. Yang dipaparkan yang lain, ruas-ruas yang lain, artinya ruas Demak Tuban itu masih dipertanyakan. Ya, saya berharap itu betul-betul ditangani secara serius. Kalau sampai itu tidak masuk dalam perencanaan untuk 2024, saya akan persoal terus. Saya minta kepada pimpinan, ya, Pak Robert, Pak Lazarus, jangan menimbulkan wacana saja untuk bentuk pansus atau panja. Tahu nggak bahwa jalan tol ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jalan tol ini banyak persoalan, yang pembebasan lahannya, yang skema pendanaannya, sampai ada temuan KPK semacam itu. Sayang sekali kalau tidak kita lakukan pendalaman, tidak ada pansus atau tidak ada panja. Saya minta ketua, pimpinan, jangan melempar wacana terus, bentuk panja sekarang juga, untuk masalah jalan tol. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari BPJT. Ya. Saya nggak mau meledak-ledak sebenarnya mau bicara ini, tapi karena Demak Tuban yang merupakan backbone perekonomian nasional tidak disentuh oleh BPJT, saya menjadi meledak-ledak ini.
Saya ingin tanya kepada Pak Danang, Kepala BPJT, soal pembebasan lahan. Semua tahu bahwa dana Elman pembebasan lahan itu direalisasikan oleh Kementerian Keuangan itu tiap tahunnya hanya sekitar 25%. Contoh seperti tahun 2022. Target atau kebutuhan uang untuk pembebasan lahan itu sebesar 22 triliun. Tapi hanya direalisasikan katanya sekitar 5,6 triliun. Bagaimana memanage yang hanya 25% kebutuhan ini? Jangan sampai uang yang hanya sedikit dialokasikan pada ruas jalan tol, ternyata ruas jalan tol itu ternyata tidak siap untuk dilaksanakan. Contoh, seperti Mengwi Tabanan, dialokasikan anggaran di situ, tapi menjadi sia-sia, karena tidak bisa dikerjakan. Contoh lagi, misalnya dialokasikan di Gede Bage investornya abal-abal. Bagaimana misalnya memanagenya seperti itu? Ya, ruas jalan tol yang betul-betul siap, yang kemungkinan lancar dalam pelaksanaan konstruksinya, tapi tidak dialokasikan anggaran pembebasan lahan, sehingga menjadi sebuah kendala juga. Saya sama Pak Ridwan Bayi pada bulan Mei 2021, Pak Ridwan Bayi, saya, Pak Mulyadi, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Edi Santana juga kalau nggak salah, melakukan kunjungan spesifik di jalan tol yang itu sampai kepada pintu tol, itu jalan tol apa itu namanya itu? Pintu tol Kota Wisata. Dihadiri Pak Budi dari Bina Marga dan Pak Yongki dari BPJT. Pada bulan Mei itu Pak Yongki menyampaikan bahwa akhir tahun 2021 jalan tol sampai pintu tol Kota Wisata sudah dioperasionalkan. Tapi sampai sekarang belum, sudah 2,5 tahun. Tidak berjalan, sampai 2 tahun tidak operasional. Coba kalau berbicara itu yang terukur, bicara dengan kami, apalagi dengan masyarakat. Bicara tidak terukur. Kan menjanjikan sampai dengan akhir 2021 itu operasional, mestinya segala unsur sudah dipertimbangkan. Segala faktor sudah dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada, dan nggak ada kejelasan. Jangan sampai berbicara itu tidak terukur. Saya minta coba dijelaskan. Kapan itu sampai karena kemacetan di sana sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, MLFF, Multi Line Free Flow. Ini sebenarnya wacana atau betul-betul mau direalisasikan? Katanya terkendala payung hukumnya, PP. Peraturan pemerintahnya ada kendala apa? Sampai belum bisa ditandatangani. Targetnya kapan? Dan uji cobanya di mana? Ini ditunggu oleh masyarakat. Karena dengan menggunakan teknologi ini, ada kemudahan-kemudahan. Ya, dan katanya Pak Yongki, Sekretaris BPJT, bisa menghilangkan kerugian sebesar 14 triliun apabila jalan tol ini menjadi lancar. Coba segera dilaksanakan, diuji cobakan. Kendalanya PP di mana? Kemudian yang tidak kalah penting kepada BPJT dan semua BUJT yang hadir di sini, perhatikan dong, siapa saja yang ikut bekerja di jalan tol, itu tidak ada yang dirugikan. Sampai sekarang masih banyak subkon-subkon yang bekerja di situ belum dibayar, suplai-suplai material yang belum dibayar. Ada apa ini? Ya. Pertama, saya ulangi lagi, saya minta diulangi, ya, bagaimana organisasi ketiga institusi ini bisa bekerja, koordinasinya bagaimana. Yang kedua, jelaskan ya, skema pendanaan semua ruas jalan tol yang sekarang ini sudah dibangun, sudah operasional, yang investor yang mana, yang penugasan yang mana, PMN yang mana, itu semua yang mana. Kemudian anggaran 25% yang hanya disiapkan oleh Elman ini, skenario-nya bagaimana, manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana. Jadi saya minta Demak Tuban, ya,
itu segera dimasukkan karena ini backbone perekonomian nasional. Terakhir kepada pimpinan, saya minta pada pimpinan Pak Robert, Pak Ridwan, semua. Tolong jangan wacanakan terus Pak, membentuk pansus dan panja jalan tol ini. Realisasikan Pak, kalau memang kita ini wakil rakyat yang betul-betul amanah, punya nurani, tolong jangan wacanakan saja, bentuk pansus atau panja tentang jalan tol ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya lanjut ke Pak Suryadi Jayapurnama, saya ingin berikan tanggapan sedikit ada yang disampaikan Pak Sudewo. Menurut saya juga, ini harus kita buat panja atau pansus. Karena yang pertama, kita tahu semua bahwa bagaimana pemerintah ini mulai melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu masif di bangsa ini. Itu ada yang dihilangkan. Saya ingat betul 2014 kami terpilih dulu. Pemerintah Jokowi juga terpilih. Saat itu ada yang dihilangkan yaitu subsidi BBM 300 sekian triliun. Itulah uang itu yang digunakan untuk mulai semangat mulai dibangun itu infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Itu uang rakyat. Subsidi yang dicabut. Itu mulai bergulir itu pembangunan itu. Dan kita lihat hasilnya, memang hasilnya kita lihat sekarang. Tapi yang selama ini kita dapatkan, apa yang selama ini laporan BPK juga, bahwa ini nyaman-nyaman saja. Ada apa menurut saya? Ya kan? Apakah beda BPK dan KPK? Cara penyelidikannya. Kenapa KPK mendapat temuan-temuan yang ada kita diberikan? Sedangkan laporan BPK itu nyaman saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Ini yang harus kita pahami semua menurut saya. Maka jalan satu-satunya itu panja kalau tidak pansus. Baru bisa kita masuk semua. Kita panggil juga yang namanya BPK. Selama ini apa yang diperiksakan? Temuan apa? Tidak ada. Ya kan? Padahal kalau kita lihat, kasat mata saja kita lihat. Ini tidak wajar. Tidak wajar ini. Pengelola sekaligus sebagai kontraktor bisa satu. Ya. Pimpinan, Ya. pimpinan. Digedok aja pimpinan. Kalau memang bentuk panja atau pansus, kalau panja, gedok aja langsung. Nanti kesimpulan. Nanti kesimpulan. Baru kita masuk ke sana. Ini saya cuma kasih ilustrasi sedikit. Ya. Jadi ini yang perlu. Kita hari ini, itu kenapa kita panggil saudara-saudara mitra ini, karena ada temuan BPK. Sebagai tugas pengawasan, kami ingin mendalami itu. Ya. Jadi saya kira kita harus menujunya ke sana. Karena kalau kita tidak menuju ke sana, ya percuma kita membahas itu. Hilang saja temuan-temuan ini. Dan ini harus ada pembenahan yang lebih lagi menurut saya. Karena semangat, saya ingin sampaikan lagi, semangat BUMN, karya-karya ini dibentuk itu untuk membantu pemerintah. Bukan memberatkan pemerintah. Ya. Kalau saya lihat ini memberatkan pemerintah. Ya. Sudah monopoli semuanya. Ya kan?
Berapa banyak pemerintah memberikan penyertaan modal untuk karya-karya ini bekerja. Ya. Jadi nggak benar ini menurut saya. Ya. Ini harus dibenahi. Ya. Bukan cuma jalan tol. Ini baru jalan tol. Kita lihat infrastruktur-infrastruktur yang dikerjakan juga selama ini. Ya kami kalau ini minta KPK masuk juga ke sana. Ya. Dana begitu besar diberikan infrastruktur. Kita lihat hasilnya. Berapa tahun hancur itu. Ya. Persaingan yang tidak sehat di sana. Ini semua ini bukan tidak bisa dilihat. Dilihat saya. Terang benderang itu kelihatan kok. Cuman ini siapa yang mau mulai? Ya. Saya berterima kasih KPK sudah masuk ini. Dan saya juga minta supaya KPK masuk lagi ke bawah. Jangan cuma di jalan tol. Karena apa yang kita harapkan BPK, menurut saya kita tidak bisa berharap banyak terhadap BPK. Kita lihat ini di depan mata kita ini. Ya. Tidak ada temuan selama ini. Ya. Kenapa BPK bisa? Karena BPK kita tahu bekerja seperti apa. Ya. Tidak bisa diintervensi. Ya. Kalau BPK masuk, ya, selalu karena ini negara, BUMN, dilindungi semuanya. Ya. Diberikan prioritas. Maaf. Ini kan BUMN, kalau saya ngomong agak kasar, merampok uang rakyat. Ya. Coba diaudit. Berapa besar keuntungannya? Kita kasih pembanding sama swasta. Berapa? Satu infrastruktur saja yang dikerjakan oleh BUMN, berapa pendapatannya? Sama, nilainya sama, kita minta sama swasta. Pasti bedanya jauh. Gimana? Padahal kita tahu diberikan prioritas. Yang lain sekian persen penawarannya, dia cuma sekian. Harusnya dia lebih daripada swasta murni. Itu baru benar. Karena dia membantu pemerintah. Bukan memberatkan pemerintah. Itu. Kalau yang lain sanggup kerja 10 perak, dia 7, 8. Karena dia ambil untung tidak banyak. Harusnya seperti itu. Ya, saya kira itu. Jadi saya juga minta nanti kita keputusan akhir kita harus ambil satu kesimpulan yang bisa untuk menyelesaikan. Jadi bukan cuma kita duduk bicara ini, ya, teman-teman. Saya berikan kesempatan kepada Pak Suryadi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Kepala BPJT, Pak Profesor dan seluruh jajaran, serta rekan-rekan yang hadir, para jajaran manajemen Badan Usaha Jalan Tol. Saya mulai dari yang agak strategis Pak Ketua, terutama terkait dengan kebijakan, yaitu kebijakan kita dalam menetapkan ruas jalan tol. Karena jalan tol ini sebetulnya masuk pada kategori infrastruktur perekonomian atau infrastruktur bisnis, ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah infrastruktur dasar. Artinya jalan umum non berbayar. Tapi melihat presentasi dari yang disampaikan tadi bahwa begitu cepatnya pertumbuhan jalan tol kita, ini artinya ada komersialisasi pelayanan dasar. Karena akses itu orang bisa lewat gitu ya,
dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah pelayanan dasar dari negara. Jangan dibisniskan. Nah, oleh karena itu, memang perlu hati-hati di dalam menetapkan ruas-ruas yang akan dijadikan sebagai jalan tol berbayar ini. Rakyat kita sudah bayar pajak, begitu beli mobil dia bayar pajak, bahan bakar bayar pajak. Nah, pajak ini kan diharapkan untuk membangun jalan. Tapi kalau kita sudah bayar pajak, tapi kita bayar lagi jalannya, lalu pajak kita yang kemarin itu untuk apa gitu? Pelayanan dasar oleh negara ini. Nah, ini perlu hati-hati supaya kita bisa membedakan mana ruas yang memang yang dibutuhkan adalah pelayanan dasar atau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi gitu, infrastruktur perekonomian. Saya kira ini perlu kita dalami nanti, ya, supaya jangan ruas-ruas atau jalur-jalur basah dalam tanda petik ini kemudian semuanya dijadikan jalan tol, yang akhirnya semuanya dibayar oleh masyarakat. Padahal di situ adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik gitu. Karenanya saya, Pak BPJT, berharap di kampung saya di Lombok, di NTB itu tidak perlu dibangun jalan tol. Yang kami butuhkan adalah jalan umum sekelas jalan tol speknya, tapi tidak perlu berbayar. Karena kalau jalan tol berarti kita sudah bayar pajak, bayar lagi jalannya, begitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah jalan umum yang kualitasnya seperti jalan tol dan tidak perlu bayar, karena kita sudah bayar pajak, gitu ya. Kecuali pajaknya digunakan untuk hidup mewah para pejabat kita. Astra Tol Nusantara, Direktur Utama. Kemudian PT Utama Karya Persero, Pak Kuncoro, Direktur Operasi 3. Ya. Kemudian PT Translingkar Kita Jaya, hadir secara online. Ini informasinya. Yang nggak tahu nih, yang hadir secara online ini siapa nih? Kemudian PT Marga Utama Nusantara, Pak Joko Santoso, Direktur Operasional. Kemudian PT Waskita Tol Road, Sadali, Direktur Utama. Kemudian PT Bangun Cipta Sarana, Agustinus Leonardo, Manajer Operasi. Kemudian Trianto, Dua Kabak Pemeliharaan. Loh, kok di atas, Pak? Itu masih banyak yang kosong kursinya. Pak, tolong turun ke bawah, Pak. Mohon izin, Pak. Turun ke bawah, Pak. Pak Agustinus Leandro ini nggak ada ya, Pak ya? Oh, ada. Silakan. Di bawah. Ini manajer operasi dengan kabak pemeliharaan. Ini dirutnya kemana ini? Kemudian PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, Pak Joko Sabto Mulyono, Direktur Utama. Joko Mulyo ya, Joko Mulyo, Dirut. Kemudian PT Marga Bumi Matra Raya, hadir secara online. Yang hadirnya siapapun kita belum tahu ini. Kemudian PT Jakarta Toll Road Development Jaya Pratama. Yang pertama Sutopo Kristanto, baik Direktur Utama. Kemudian Charles Girot, Kepala Divisi Operasi dan Teknologi Operasi. Ini nggak ada orangnya, Pak ya? Oh, di atas. Pak, turun ke bawah aja, Pak. Masih ada yang kosong, Pak. Kemudian PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Pak Iwan Juliansah, Direktur Utama. Ya, Pak Iwan Juliansah. Kemudian PT Transbumi Serbaraja, Paulus Wawan, Direktur Utama. Direktur Teknik, Pak ya? Direktur Teknik, oke. Kemudian PT Cibitung, Tanjung Priok, Port Tolwise. Dihadiri oleh Yahya Ruhia, Direktur Teknik. Yahya Ruhia, hadir secara online. Kemudian PT Tol Jagat Keti Bali. Izin namanya, Pak. Real Mantik.
Direktur. Kemudian PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Pramusinto, Direktur Keuangan. Betul, Pak? Kemudian PT Rotek Indonesia Tol System. Musifin Dahlan, Direktur Utama, Pak ya. Ini agak banyak nih rombongannya. Kemudian ada Pak Alfani Pranoan. Bapak ditemani yang lain atau sendiri? Ada di atas. Kemudian ada Alfani Pranoan, ada. Kemudian Emil Iskandar. Oh, nggak ada, Pak. Semua nih. Renaldi Utomo. Ya. Kemudian Asbar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, demikian peserta rapat kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ya, nanti Pak Danang mohon izin, ini rapat kita pertama, belum tentu rapat kita yang terakhir, Pak. Sudah pasti. Saya mohon izin di lain waktu ya untuk bisa hadir bersama kami di sini. Ini undangan sudah kami kirimkan jauh-jauh hari, Pak. Interupsi, Pak Ketua. Ya, silakan. Interupsi. Terima kasih, Pak Ketua. Tadi Pak Ketua menyampaikan ada beberapa peserta rapat yang hadir melalui online. Dalam keputusan pimpinan pada masa sidang yang lalu bahwa rapat-rapat AKD tidak lagi hibrid, jadi semuanya offline, kecuali di rapat paripurna. Nah, barangkali ini bisa dikonfirmasi ulang agar peserta yang online ini bisa hadir secara offline. Terima kasih, Pak Ketua. Baik. Ketentuan itu sebetulnya ke dalam, Pak, tidak keluar. Jadi saya dapat informasi dari Kesekjenan kalau peserta itu bisa online, tapi kami berharap Pak Danang, seperti yang tadi saya gariskan, untuk para pengambil keputusan, ini kan undangannya kan sudah kita kirim jauh-jauh hari, ya. Kami berharap sebetulnya seluruh direktur utamanya bisa hadir, Pak. Rapat ini sebetulnya untuk kita berusaha membuat lebih efektif dalam konteks tugas pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Nah, kalau nanti di tiap kali rapat diundang tidak datang, ya Komisi 5 yang akan datang. Kita akan datangi tolnya, seperti apa mereka mengelola tolnya, kemudian apa masalahnya, ada keluhan tidak di masyarakat, dan seterusnya. Atau kita pansuskan saja, atau kita panjakan saja persoalan yang muncul, kan begitu. Nah, ini kan sudah ada nih. Saya, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sebagai pengantar saya sampaikan rapat ini dihadiri oleh 20 anggota ya, dari 7 unsur fraksi yang berbeda ya. Maka sesuai ketentuan rapat ini sudah memenuhi quorum dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di rapat kali ini ada anggota baru nih di sini, penggantian anggota baru, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Saudara H. Anaim Pahlarudin, Marus nomor anggota A42, Dapil Jatim 4. Menggantikan Saudara Sofyan Ali, pindah ke Komisi 2. Hadirkah orangnya? Belum ya? Baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengucapkan terima kasih Pak Danang sudah berkenan hadir, serta para tamu kami yang terhormat, para pimpinan dari Badan Usaha Jalan Tol yang tadi saya sudah sebutkan namanya satu persatu yang hadir mewakili Badan Usaha Jalan Tol. Agenda rapat hari ini adalah membahas mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol
di seluruh Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi 5 DPR RI dan informasi dari media massa, terdapat berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan jalan tol, yaitu antara lain. Yang pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol yang belum memadai, seperti kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan. Yang kedua, masih terdapat permasalahan kemacetan lalu lintas di jalan tol. Yang ketiga, terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Yang keempat, perlunya menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan komprehensif dan ditetapkan dalam peraturan Menteri PUPR. Yang kelima, perlunya segera disusun peraturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, utamanya terkait pengusahaan jalan tol dan masa konsesinya. Selain pengawasan tersebut di atas, Komisi 5 DPR RI juga menggarisbawahi rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 8 Maret 2023 yang mengungkapkan beberapa masalah pada tata kelola jalan tol di Indonesia dan mengakibatkan berpotensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Dalam rapat resmi yang diunggah, dalam laporan resmi yang diunggah ke media massa, KPK menemukan ada titik rawan korupsi pada pengelolaan jalan tol di Indonesia. Setidaknya ada 5 titik masalah, mulai dari sisi perencanaan, proses lelang, pengawasan BUJT yang tak maksimal terhadap kewajiban badan usaha yang tidak dilaksanakan, terdapat indikasi konflik kepentingan, hingga mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian seperti keterlambatan penyelesaian proyek, biaya konstruksi yang membengkak, masa konsesi bertambah, dan proyek dialihkan pada saat pembangunan sedang berlangsung. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI perlu mendapat penjelasan yang komprehensif dari BPJT terkait hal yang dimaksudkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, demikian segenap persoalan yang memaksa kita untuk berkumpul pada hari ini untuk menghadirkan Kepala Pengusahaan Jalan Tol dengan teman-teman dari Badan Usaha Jalan Tol. Bapak Ibu sekalian, Komisi 5 DPR RI sering menerima masukan, saran, pendapat, bahkan protes dari masyarakat terkait kondisi jalan tol yang tidak aman karena faktor kerusakan yang terlambat melakukan perbaikan. Kemudian tarif tol yang dianggap terasa mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karenanya, terkait beberapa hal yang saya sampaikan di pengantar rapat tadi, saya mohon penjelasan Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol, Kementerian PUPR untuk dapat kiranya menyampaikan paparannya kepada kita semua dalam rapat yang terhormat ini. Saya persilahkan Pak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 5 DPR, para anggota Komisi 5 yang terhormat dan kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih Bapak atas undangannya pada pagi hari ini, dan tadi sudah disebutkan kami dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR didampingi oleh rekan-rekan mitra kerja kami dari Badan Usaha Jalan Tol maupun holding perusahaan jalan tol. Kami ingin menyampaikan Pak Pimpinan bahwa kami juga dalam kesempatan ini didampingi juga oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Bapak Budi Harimawan. Pak.
dan juga para kepala-kepala bidang di BPJT, dan juga kami didampingi oleh rekan kami anggota BPJT, Pak Dr. Eka Prianas. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berpuasa, Pak, bagi yang berpuasa, dan mudah-mudahan pahala bulan puasa Ramadan bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami sebelum menyampaikan paparan, seperti yang sudah dibagikan juga oleh panitia kepada seluruh anggota Komisi 5 yang hadir, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa Badan Pengatur Jalan Tol ini lingkup tugasnya dan kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dan kita menggunakan PP Nomor 17 Tahun 2021 dan yang saat ini sedang disusun RPP sebagai turunan dari Undang-Undang 2 Tahun 2022. Dan kami mengharapkan bahwa PP tersebut bisa selesai pada bulan Juni di tahun 2023 ini. Untuk pelaksanaan tugas dari Badan Pengatur Jalan Tol, kita dipandu oleh 2 permen, Bapak. Yang pertama adalah Permen 43 tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang pembagian tugas dan kewenangan Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga kami barangkali pada paparan nanti akan menyampaikan bahwa beberapa tugas ini kami berbagi, Pak, di dalam penyelenggaraan jalan tol dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Mohon izin untuk memaparkan, Pak, beberapa catatan yang kami akan sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon tayangan. Kementerian PUPR dan bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol terus melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan nasional, khususnya jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas. Tercatat hingga Maret tahun 2023, di bulan ini terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol dengan panjang total jalan tol adalah 2.623,51 km. Yang ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan di tahun 2019, akhir tahun 2019. Ditargetkan hingga akhir tahun 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Dan dengan demikian, sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 telah beroperasi tambahannya adalah 535,46 km dan ditargetkan hingga akhir 2024 akan bertambah lagi sepanjang 1.108 km. Dalam periode masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mulai tahun 2014 hingga Maret 2023, 7 tahun, telah dibangun 1.848,1 km atau rata-rata 264,01 km per tahun. Dari 2.623 km jalan tol di Pulau Sumatera terdapat 738,46 km, Pulau Jawa sepanjang 1.716,15 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,46 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Saat ini ruas-ruas yang sedang dikonstruksi adalah sepanjang 720 km, dengan Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera menduduki posisi yang paling tinggi, yaitu 437,94 km, yang sebagian besar pelaksanaannya merupakan penugasan kepada PT Hutama Karya Persero. Di Pulau Jawa, ruas tol yang dikonstruksi sepanjang 250,7 km
Pulau Kalimantan untuk tol IKN sepanjang 27,4 km, Sulawesi sepanjang 3,2 km, dan Pulau Bali sepanjang 42,1 km. Pada hingga saat ini jalan tol beroperasi sepanjang tahun 2023 adalah 23,4 km, yaitu tol Semarang-Demak seksi 2 16,01 km, jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu untuk seksi 2A 4,88 km, dan jalan tol Cinere Jagorawi untuk jor 2 yaitu seksi 3A sepanjang 3,5 km. Selanjutnya hingga akhir tahun 2023 jalan tol yang beroperasi akan bertambah lagi sepanjang 309,8 km, yaitu Cisumdawu seksi 4 hingga 6 sepanjang 28,2 km, jalan tol Ciawi Sukabumi seksi 2 sepanjang 11,9 km, jalan tol Cipintu Cilincing yang merupakan bagian dari jor 2 seksi 4 7,7 km, Cimanggis Cipitung seksi 2 23,01 km, Serpong Cinere seksi 2 3,6 km, Sikli Banda Aceh 13,2 km, Kuala Tanjung Tepi Tinggi Parapat sepanjang 38,45 km, Pasuruan Probolinggo seksi 4A 8,57 km, Jakarta Cikampek 2 Selatan 31,25 km, Serpong Balaraja 5,4 km, Kisaran Tebing Tinggi 47,6 km, Binjai Langsa seksi Setabat Tanjung Pura 26,2 km, Simpang Indralaya Prabu Mulih 64,7 km. Pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km yang akan beroperasi, yaitu Kayu Agung Palembang Betung 24,9 km, Padang Pekanbaru untuk seksi Bangkinang Pangkalan 24,7 km, Cinere Jagorawi penuntasan ini jor 2 seksi 3 yaitu 2 km, Sikli Banda Aceh seksi 1 24,67 km, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat 58 km, Serang Panimbang seksi 2 sampai ke Cileles 24,17 km, Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo sepanjang 42,37 km, Yogyakarta Bawen seksi 1 yang dari arah Yogyakarta Magelang 8,8 km, jalan tol akses IKN 52,8 km. Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2020, terdapat pembagian tugas dan wewenang penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengatur Jalan Tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol, sehingga di dalam bisnis proses untuk pengusahaan jalan tol seperti yang ada di dalam tayangan itu kita berbagi tugas, peran dan wewenang antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Jenderal dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Secara prinsip dapat digambarkan bahwa ada dua Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur itu untuk pengaturan di sisi hulu. Jadi NSPK itu ada di dua Direktorat Jenderal, sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol itu mengatur masalah transaksi mulai dari pelelangan hingga pengoperasian dan juga pengakhiran pengusahaan jalan tol. Kami melaporkan bahwa di dalam tahap saat ini ada beberapa ruas jalan tol yang sedang dalam tahap pelelangan. Yang pertama adalah Kamal Teluk Naga Rajek, kemudian yang kedua adalah Cikunir Ulu Jami, kemudian Kediri Tulung Agung, kemudian Bogor Serpong via Parung, dan Sentul Selatan Karawang Barat. Untuk yang dua terakhir ini kita masuk di dalam jaringan jalan JOR 3, Pak. Tadi ada JOR, ada JOR 2,
Untuk Bogor Serpong via Parung dan Sentul Selatan Karang Barat ini adalah JOR 3. Dari seluruh total ruas jalan tol konstruksi yang ada di Sumatera, Trans Jawa itu masih terdapat 2 ruas jalan tol yang masih belum tuntas, yaitu Pasuruan Probolinggo seksi 4B, Probolinggo Gending Timur, dan Probolinggo Banyuwangi sampai hari ini pelaksanaannya akan dituntaskan sampai ke Besuki. Dan selanjutnya di ruas jalan tol Jabodetabek terdapat 10 ruas jalan tol, dan di non Trans Jawa terhadap 14 ruas jalan tol. Untuk jalan tol Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap yang barangkali Bapak sekalian juga membaca atau mendengar dari media, saat ini masih dalam tahap pemecahan pemecahan ruas untuk pelelangan ulang. Sedangkan untuk jalan tol Gilimanuk Mengwi sudah dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol pada tanggal 8 Maret dan saat ini dalam proses untuk menunggu financial close atau perolehan pinjaman perbankan untuk pembiayaan konstruksi dari ruas jalan tol Gilimanuk Mengwi ini. Selanjutnya, beberapa ruas prakarsa pemerintah yang dalam tahap persiapan yang telah memiliki studi kelayakan. Yang pertama adalah Samarinda Bontang, yang itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian Cibadak Pelabuhan Ratu, dan kesemuanya ini membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian akses IKN dari kota Balikpapan, kemudian Bandara Supadio hingga Pelabuhan Kijing, dan juga lingkar timur selatan kota Surakarta. Ini adalah 5 ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah memiliki FS, dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas yang lain. Jalan tol Caringin Puncak Cianjur telah tercantum dalam rencana umum jaringan jalan tol dengan target terbangun operasi pada periode hingga 2030-2034, dan saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matra Sarana Arsitama dan Swos Capital KFT. Untuk persiapan mudik lebaran, ini kami memahami akan ada pembahasan yang khusus mengenai ini di tanggal 4 April untuk dengan Bapak Menteri, dan ada beberapa ruas-ruas fungsional sepanjang 217,2 km untuk persiapan lebaran tahun 2023. Kami di dalam upaya untuk membangun dan menyelenggarakan jalan tol yang berkelanjutan, kita terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, di samping memperhatikan standar pelayanan minimal sebagaimana instruksi Menteri PUPR. Dan di dalam pelaksanaannya kita memastikan bahwa sebelum adanya penyesuaian tarif, itu standar pelayanan harus dipenuhi secara penuh, tidak ada toleransi. Berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, kami telah melakukan pelelangan untuk sistem transaksi pembayaran tol nirsentuh non-tunai dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS, sehingga akan menghilangkan antrean di gerbang tol melalui sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Kami merencanakan untuk menguji cobakan MLFF ini di tol Bali Mandara pada bulan Juni tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kendala utama di dalam pembangunan jalan tol ini adalah bahwa semakin waktu itu semakin banyak ruas-ruas tol untuk dia mencapai kelayakan yang sesuai dengan investasi di jalan tol membutuhkan dukungan fiskal pemerintah. Dan ini kami sangat memahami adanya keterbatasan pemerintah di dalam menyediakan dukungan konstruksi. Kalau tadi kami sampaikan beberapa ruas yang sudah disusun FS itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah agar dia itu layak untuk dilelangkan secara investasi.
Yang kedua adalah juga penyediaan dana tanah. Kemudian yang ketiga, di beberapa tahun terakhir ini terdapat perubahan kemampuan investor yang menurun akibat kondisi perekonomian global dan jalan-jalan tol dengan kelayakan marginal yang membutuhkan dukungan kelayakan dari pemerintah. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan jalan tol diperlukan pembenahan kreatif melalui pembentukan BLU. Ini kami juga sedang menjajaki Bapak Ibu sekalian, adalah Badan Layanan Umum untuk dukungan pengusahaan jalan tol. Diharapkan dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan, pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya. Kami ingin menambahkan di luar yang telah kami paparkan, Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota Komisi 5 sekalian, bahwa merespon untuk kajian KPK mengenai penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan jalan tol, kami sudah menuntaskan dan menyelesaikan rencana aksi, rencana tindak untuk merespon apa yang disarankan, direkomendasikan oleh KPK, dan Bapak Inspektur Jenderal sudah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai hal-hal yang akan perlu kita dilakukan oleh Kementerian PUPR dari berbagai unit organisasi. Dua di antaranya yang kami ingin laporkan di dalam kesempatan ini, yang pertama adalah bahwa rangkap jabatan itu sudah diselesaikan, artinya mereka yang merangkap jabatan itu sudah tidak lagi menduduki jabatan komisaris pada Badan Usaha Jalan Tol, yang pertama. Kemudian untuk dana talangan untuk dana BLU untuk dana pendanaan tanah yang sebesar 4,5 triliun itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah 4,2 triliun itu adalah pinjaman pokok Bapak-Ibu sekalian, dan yang 300 miliar sekian itu adalah bunga, denda, dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut. Nah, untuk pinjaman pokok itu kami sudah melakukan perjanjian ulang Pak, penuntasan pembayaran terhadap 12 badan usaha jalan tol yang saat ini meminjam. Nah, dan dari 12 badan usaha jalan tol kami laporkan bahwa satu telah melunasi pinjaman tersebut dan 11 yang lainnya itu telah melakukan penjadwalan pengembalian pinjaman hingga di tahun 2024. Sedangkan nilai tambah bunga dan denda pada saat ini sudah ditandatangani PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang akan menentukan besarnya nilai tambah bunga, dana, dan denda atas yang selanjutnya akan juga mengacu pada hasil audit BPKP. Saat ini PMK tersebut sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri dan dalam proses untuk pengundangan peraturan perundang-undangannya. Begitu selesai dan diundangkan, kami akan menambahkan besaran bunga, denda, dan nilai tambah tersebut di dalam pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol selambat-lambatnya pada tahun 2024. Demikian Bapak Pimpinan, Pak Ketua, Pimpinan Komisi dan anggota Komisi 5 sekalian, paparan dari kami. Mohon arahan, masukan kepada penyempurnaan penyelenggaraan jalan tol Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Jalan Tol terkait dengan materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, Pak Kepala BPJT, ya, ada beberapa hal yang kami temukan, seperti proyek terlambat, kemudian biaya konstruksi membengkak, masa konsesi bertambah, proyeksi per proyek dialihkan di masa tengah konsesi ke masa tengah konstruksi. Ini beberapa persoalan yang mendapat sorotan dari kami. Namun demikian, saya beri kesempatan dulu kepada seluruh teman-teman ya untuk melakukan pendalaman terhadap materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui Pak Kepala BPJT, jalan tol yang dibangun yang di luar investasi itu kan ada pakai penugasan. Seperti di
tol Sumatera misalnya, yang Pak Koncoro tangani. Ini penugasan ini juga sebetulnya kan PMN, penyertaan modal negara, penyertaan modal pemerintah. Ya, PMN ini sebetulnya hanya judul lain dari APBN juga sebetulnya ini, Pak. Ya, hanya APBN dalam bentuk lain. Oleh karenanya menjadi domain kami untuk melakukan pengawasan. Dulu di Undang-Undang Jalan, Pak, teman-teman sekalian ya, Pak Ridwan, kita dulu berdebat soal pasal manakala untuk tol yang diinisiasi oleh pemerintah, maka terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh negara. Pasal ini dulu kita tolak. Masih ingat, dan memang kita sepakat untuk tidak memasukkan klausul DIM tersebut yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita sepakat, Pak, pembangunan jalan tol ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita di kancah global. Karena lalu lintas yang lancar, nanti efeknya akan meringankan beban ekonomi atau menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Kita sepakat soal itu. Tentu pengelolaan jalan tol ini juga harus mengacu kepada kaedah-kaedah aturan main yang sudah ditetapkan menurut undang-undang yang mengatur tentang jalan tol itu sendiri. Untuk pendalaman, yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Mulyadi. Bersiap-siap Pak Sudewo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Profesor Danang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Yongki juga ya, sekretaris, dan seluruh staf. Dan saya lihat di undangan ada beberapa pengusaha yang juga diundang untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa untuk yang melaksanakan. Semoga senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Saya kira rapat hari ini saya nilai sebagai bagian dari upaya Komisi 5 menjalankan fungsi pengawasan, dan terus terang saya juga merasa tersengat dengan apa yang dilaporkan oleh KPK. Jadi saya kira boleh saya prolog bahwa pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh Indonesia, saya menilai ini adalah proyek-proyek strategis yang seperti dianakmaskan di negeri ini 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing. Ya. Bahkan pada saat kesempatan kami berkunjung ke Sumatera Selatan, difasilitasi oleh Pak Gubernur, dihadirkan Bupati Wali Kota di sana, ternyata Bupati Wali Kotanya bilang kami tidak bangga dengan kehadiran Trans Sumatera. Kenapa? Karena ternyata kehadiran tol Trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil-hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya. Intinya apa? Intinya saya kira pada saat KPK melakukan identifikasi penyelidikan dalam tanda petik barangkali, saya tidak tahu mekanisme itu adalah hal yang seharusnya menyengat kita semua. Dan mengingatkan kita semua bahwa kalau boleh ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, Prof. Ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya. Ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini menjadi peringatan keras, justru juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5, supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal.
Ya, saya apresiasi, saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan. Statement yang paling mengiang-ngiang di telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi, dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya. Kami, mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini, bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan, tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy, bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak, dan seterusnya, itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu? Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan, terutama juga terkait benturan kepentingan, banyaknya pejabat yang menjabat komisaris beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisundau, ya. Adikarya tidak boleh melintas jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong halo, ini emang negara siapa? Ini kan negara milik kita semua. Nggak boleh kemudian persaingan antar karya, kemudian menyulitkan yang lain. Ujungnya kan rakyat yang susah. Proyeknya jadi delay segala macam. Ya, saya sampai bingung kok kenapa gitu loh. Adikarya tidak boleh masuk ke area konsesi yang sahamnya sudah dimiliki berantas di mana tuh? Di sesi 5 kalau tidak salah di Cisundau. Kalau kayak seperti ini nggak perlu. Ya, persaingan-persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyeknya jadi delay, kan cost of fund-nya bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya, saya kira ini pimpinan izin. Temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya, kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa sekali lagi proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang. Masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya, saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Saya mohon izin Pak Profesor Danang, saya tetap mengapresiasi upaya-upaya terbaik yang Bapak lakukan. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK, dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika. Karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini, pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang akan datang, bahwa ini adalah proyek legacy yang jadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun tadi Bapak sudah sampaikan. Ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami Pak, sehingga kita melakukan rapat pada hari ini. Yang pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan jalan tol masih diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16 SE garing 16 garing SE garing DB 2020 tentang juknis perencanaan jalan tol. Padahal berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pasal 10 ayat 1 menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Beberapa persoalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Ini soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah candra di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor.
hal-hal seperti ini ya ibaratnya pemain juga sebagai wasit, kurang lebih seperti itulah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala BPJT dan semua peserta yang kami undang yang saya hormati. Pertama, saya ingin melakukan pendalaman soal organisasi yang terkait dengan pelaksanaan atau pengelolaan jalan tol di Kementerian PUPR. Tadi oleh Kepala BPJT menyampaikan bahwa ada pembagian tugas antara BPJT, Bina Marga, dan Pembiayaan Infrastruktur. Ya, sebenarnya kami berharap tiga pihak ini hadir di sini, tapi karena mungkin yang diundang hanya BPJT, barangkali Kepala BPJT bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya tupoksi masing-masing yang terkait dengan jalan tol itu seperti apa? Pembagian tugasnya itu seperti apa? Garis embarkasinya seperti apa? Batasan yang supaya tidak overlap itu seperti apa? Karena kami seringkali, saya sebagai orang awam, apalagi masyarakat biasa, itu selalu bingung. Ingin tanya soal jalan tol kepada Bina Marga, tapi Bina Marga melemparnya kepada BPJT. Kami tanya kepada BPJT terhadap sesuatu hal, melemparnya kepada Pembiayaan Infrastruktur, sampai tidak ada satu jawaban yang pasti. Sekarang ini saya minta oleh BPJT jelaskan ya, pembagian tugasnya seperti apa terkait dengan jalan tol ini. Pembiayaan infrastruktur itu memiliki posisi yang sangat strategis karena dia memulai dari saat studi sampai dengan penentuan skema pembiayaannya harus seperti apa. Kemudian Bina Marga juga terkait dengan bagaimana perencanaan jalan arteri nasional, non-tol maupun tol, dan BPJT sebagai pengaturannya. Tapi melihat secara sederhana ini seolah-olah itu tidak ada persoalan. Sepanjang kita tidak paham itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita baru tahu ada satu persoalan. Bahwa sesungguhnya di masing-masing pihak ini batasannya sejauh mana. Tolong jelaskan organisasinya. Kemudian skema pembiayaan jalan tol. Skema pembiayaan jalan tol itu coba dari BPJT jelaskan. Yang merupakan progres dari 2014 sampai dengan sekarang ini, ya, itu berapa kilometer yang pendanaannya dari investasi, berapa kilometer yang pendanaannya dari soft loan, G2G, atau pendanaannya dari APBN atau PMN, ya, atau dari model AP. Ya. Jangan sampai terlalu dibanggakan progres pembangunan jalan tol sampai 1.800 km dalam kurun waktu pemerintahan sekarang ini, tetapi pembiayaannya justru memberikan beban kepada pemerintah dan beban kepada rakyat. Ya. Karena kita tahu bahwa pekerjaan jalan tol ini banyak sekali yang tidak ditangani atau dibiayai oleh investor, oleh investasi dengan model KPBU, tetapi oleh anggaran negara. Anggaran negara bisa dalam bentuk PMN, bisa dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk soft loan, G2G. Itu berapa kilometer? Kalau pembiayaan itu dibiayai dari anggaran negara, mestinya bukan sesuatu yang sulit. Mau mencapai target seperti yang diinginkan, sampai dengan 2024 sebesar 3.000 km sekian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang itu dibiayai oleh negara. Tapi kalau itu dibiayai oleh investor, investasi murni, itu merupakan satu kebanggaan kita, tidak memberikan beban kepada negara, tidak memberikan beban kepada masyarakat.
Coba berikan penjelasan kepada kami, berapa kilometer? Ya, baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu berapa kilometer yang dibiayai oleh negara. Dan target ke depan sampai dengan tahun 2024, itu yang akan dibiayai oleh negara itu berapa kilometer. Saya sangat menyayangkan apa yang dikerjakan oleh BPJT. Saya melihat ada beberapa ruas jalan tol yang sampai pelaksanaannya itu terkendala oleh karena penunjukan investor yang salah. Contoh, jalan tol Solo-Jogja. Jalan tol Solo-Jogja itu memakan waktu 2 tahun lebih oleh karena penunjukan investor yang salah. Ditunjuk sebagai investor, tapi ternyata dia tidak punya duit. Pada saat mau kerja, dia tidak bisa punya duit. Dan anehnya, investor tersebut megang mayoriti sampai 51%. Sampai 2,5 tahun, sekitar itu ada satu solusi, yang 51% itu sebagian sudah mengundurkan diri, kemudian dicek, didelusi, kalau nggak salah menjadi 7% atau berapa, tolong dijelaskan. Mengapa hal yang semacam ini sampai bisa terjadi? Apakah karena faktor regulasinya, ataukah karena ketidaktelitiannya, atau karena faktor lain? Kalau Solo Jogja sudah berlalu, sudah ada solusinya, dan solusi itu kemudian diimplementasikan, sekarang sudah ada progres. Meskipun pasti akan mundur terhadap target realisasi operasionalnya. Tapi bagaimana dengan paket jalan lain yang kemudian seperti ini? Seperti Gede Bage, Tasik, yang saya tahu seperti itu. Masih ada investor yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian jalan tol Mengwi Tabanan, semua kontraktor di sana meninggalkan tempat. Karena apa? Karena tidak ada duitnya, tidak dibayar. Mengapa sampai seperti ini? Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, punya target yang sangat bagus karena jalan tol itu bisa mendongkrak perekonomian. Kata Pak Mul tadi, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga sebagai backbone untuk pengembangan produksi, pendistribusian produksi, untuk penurunan kos logistik. Tetapi kalau implementasinya semacam ini terus bagaimana? Jalan tol Mengwi Tabanan, kan kita viral. Saya tidak melakukan penelusuran secara khusus, saya hanya mengikuti berita di media. Itu viral, di media mainstream pun masuk, bahwa seluruh kontraktor yang ada di sana itu angkat kaki, alat beratnya pergi. Kemudian saya coba cek, ternyata itu betul. Saya sampaikan langsung kepada Pak Danang, Kepala BPJT. Katanya akan diganti. Bukan persoalan susah mencari kontraktor, bukan persoalan itu harus diganti. Persoalannya adalah investor tidak ada duit. Jadi kontraktor mana saja tentu tidak akan mau bekerja di situ kalau tidak ada duitnya. Ini persoalannya bukan kontraktornya yang tidak siap, tapi persoalannya investornya yang tidak punya duit. Persoalannya adalah, mengapa hal yang semacam ini menjadi sesuatu yang terulang di Solo Jogja seperti itu. Kemudian di Gede Bage seperti itu. Dan saya menduga ruas tol yang lain yang sekarang sedang direncanakan itu akan semacam itu. Kenapa sampai semacam itu terjadi? Jadi saya sangat menyayangkan kerja dari BPJT. Saya ingin supaya kinerja BPJT ini ditingkatkan, gitu ya. Saya juga sangat menyayangkan mengapa jalan tol Demak Tuban itu kan Pantura, backbone perekonomian Pulau Jawa itu sebenarnya ada di situ, ya. Tapi tidak disenggol. Tadi pemaparan Kepala BPJT. Tidak ada target yang harus direalisasikan dalam jalan tol di situ. Dalam persiapan sampai dengan 2024 yang dikatakan sudah selesai FS,
Demak Tuban ini sebagai kelanjutan Semarang Demak di Pantura itu juga tidak disenggol oleh Kepala BPJT. Tapi ruas-ruas yang lain yang justru secara keekonomian itu lebih kurang daripada Jalan Pantura, menjadi persiapan, menjadi target. Bagaimana profesionalitas BPJT? Jadi BPJT ini harus melihat ruas jalan secara nasional yang sekiranya memberikan daya dukung perekonomian. Itu harus dilihat, dipetakan betul. Jangan sampai salah. Apalagi kalau ini anggaran dari anggaran negara. Uang rakyat. Yang berharap dengan uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kalau penggunaan uangnya salah, mengalokasikannya salah, justru pada ruas tertentu yang tidak memberikan daya dukung perekonomian yang secara signifikan, ini berarti kenzoliman pemerintah itu sendiri. Apalagi dengan sengaja. Kan semua bisa lihat itu dengan kasat mata. Kalau di studi, coba studi secara ilmiah, jalan tol Demak Tuban itu, Pantura. Sekarang ini aja jalan macet. Ya. Dengan jarak 20 km, waktu tempuhnya sampai 4 jam, 5 jam. Coba lihat itu. Tapi mengapa tidak disenggol sendiri? Kalau dengan alasan mungkin tidak dicatat, kalau tidak dicatat itu berarti tidak diprioritaskan. Bukan karena itu persoalan daerah saya, tapi ini memang pemikiran secara nasional. Lihatlah, Jalan Pantura. Jalan Pantura itu mestinya 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah dibangun kok. Sampai sekarang nggak disenggol sama sekali. Direalisasikan tempat yang lain, muncul yang lain, di sini nggak disenggol. Bagaimana cara berpikirnya secara profesional? Saya mau ragukan ini keprofesionalannya BPJT. Dengan melihat roadmap yang disiapkan oleh, konsep yang disiapkan oleh BPJT. Ya. Saya sangat tidak terima dengan Demak Tuban yang tidak disenggol sama sekali. Bukan saya primordial, bukan ini primordial. Semua tahu kok Pantura itu bagaimana kemacetannya itu. Tiba-tiba muncul di ruas lain, muncul di ruas lain, studinya bagaimana? Saya justru mempertanyakan tuh profesionalitas studi BPJT. Ya, seperti jalan tol Kalimantan, Balikpapan Samarinda. Itu bagaimana studinya dulu? Sampai sekarang dioperasionalkan sudah berapa tahun? Hanya berapa mobil yang lewat dalam satu hari? Ya, itu kan mempertanyakan bagaimana profesionalisme BPJT. Sampai sekali yang semacam ini kan saya tanyakan profesionalismenya BPJT, menyiapkan ruas, tapi nggak bertanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi, bahwa jalan tol itu adalah dipergunakan untuk peningkatan perekonomian wilayah, tidak memindahkan satu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu saja. Jadi Jakarta Semarang, bagaimana orang Jakarta bisa sampai Semarang, orang Semarang sampai Jakarta, tidak hanya itu saja. Tapi setiap daerah yang dilewati jalan tol, ini dengan harapan daerah itu menjadi terbuka. Perkembangan wilayahnya itu nyata. Pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut itu nyata. Tapi ini tidak. Coba lihat itu, Jakarta Semarang. Pintu tolnya arah ke Pantura semua. Tidak ada pintu tol yang arah ke selatan. Misalnya ke arah Purwokerto. Kemudian sambung lagi ke arah Purbalingga, Banjarnegara, di sana ada Dieng. Yang layak untuk jadi super destinasi wisata nasional, internasional. Tapi juga gak ada pintu tolnya. Sambung lagi ke Wonosobo dan begitu seterusnya. Sampai Karanganyar yang bagian Ngawi, bagian selatan wilayah itu adalah pertumbuhan perekonomian secara nasional. Jangan hanya diukur bahwa BUJT sudah untung, sudah. Karena dengan membuat exit tol itu mungkin menambah investasi. Ini kan mungkin ini mindsetnya BUJT, bukan mindsetnya pemerintah. Atau barangkali ini bukan mindset BUJT. BUJT pun mungkin mengendaki ada exit tol
terhadap daerah-daerah tersebut, tapi mungkin koordinasinya antara pemerintah dengan BUJT tidak berjalan. Saya sangat tidak terima itu, Demak Tuban tidak disenggol sama sekali. Pak Menteri menyampaikan kok, ketika peresmian jalan tol Demak Tuban, ada presiden juga, Pak Menteri menyampaikan kok, bahwa studi sudah selesai. Tapi faktanya di sini tidak. Kalau memang sudah selesai, pasti dicatat, dipaparkan di sini. Yang dipaparkan yang lain, ruas-ruas yang lain, artinya ruas Demak Tuban itu masih dipertanyakan. Ya, saya berharap itu betul-betul ditangani secara serius. Kalau sampai itu tidak masuk dalam perencanaan untuk 2024, saya akan persoal terus. Saya minta kepada pimpinan, ya, Pak Robert, Pak Lazarus, jangan menimbulkan wacana saja untuk bentuk pansus atau panja. Tahu nggak bahwa jalan tol ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jalan tol ini banyak persoalan, yang pembebasan lahannya, yang skema pendanaannya, sampai ada temuan KPK semacam itu. Sayang sekali kalau tidak kita lakukan pendalaman, tidak ada pansus atau tidak ada panja. Saya minta ketua, pimpinan, jangan melempar wacana terus, bentuk panja sekarang juga, untuk masalah jalan tol. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari BPJT. Ya. Saya nggak mau meledak-ledak sebenarnya mau bicara ini, tapi karena Demak Tuban yang merupakan backbone perekonomian nasional tidak disentuh oleh BPJT, saya menjadi meledak-ledak ini. Saya ingin tanya kepada Pak Danang, Kepala BPJT, soal pembebasan lahan. Semua tahu bahwa dana Elman pembebasan lahan itu direalisasikan oleh Kementerian Keuangan itu tiap tahunnya hanya sekitar 25%. Contoh seperti tahun 2022. Target atau kebutuhan uang untuk pembebasan lahan itu sebesar 22 triliun. Tapi hanya direalisasikan katanya sekitar 5,6 triliun. Bagaimana memanage yang hanya 25% kebutuhan ini? Jangan sampai uang yang hanya sedikit dialokasikan pada ruas jalan tol, ternyata ruas jalan tol itu ternyata tidak siap untuk dilaksanakan. Contoh, seperti Mengwi Tabanan, dialokasikan anggaran di situ, tapi menjadi sia-sia, karena tidak bisa dikerjakan. Contoh lagi, misalnya dialokasikan di Gede Bage investornya abal-abal. Bagaimana misalnya memanagenya seperti itu? Ya, ruas jalan tol yang betul-betul siap, yang kemungkinan lancar dalam pelaksanaan konstruksinya, tapi tidak dialokasikan anggaran pembebasan lahan, sehingga menjadi sebuah kendala juga. Saya sama Pak Ridwan Bayi pada bulan Mei 2021, Pak Ridwan Bayi, saya, Pak Mulyadi, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Edi Santana juga kalau nggak salah, melakukan kunjungan spesifik di jalan tol yang itu sampai kepada pintu tol, itu jalan tol apa itu namanya itu? Pintu tol Kota Wisata. Dihadiri Pak Budi dari Bina Marga dan Pak Yongki dari BPJT. Pada bulan Mei itu Pak Yongki menyampaikan bahwa akhir tahun 2021 jalan tol sampai pintu tol Kota Wisata sudah dioperasionalkan. Tapi sampai sekarang belum, sudah 2,5 tahun. Tidak berjalan, sampai 2 tahun tidak operasional. Coba kalau berbicara itu yang terukur, bicara dengan kami, apalagi dengan masyarakat. Bicara tidak terukur. Kan menjanjikan sampai dengan akhir 2021 itu operasional, mestinya segala unsur sudah dipertimbangkan. Segala faktor sudah dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada, dan nggak ada kejelasan. Jangan sampai berbicara itu tidak terukur. Saya minta coba dijelaskan. Kapan itu sampai karena kemacetan di sana sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, MLFF, Multi Line Free Flow. Ini sebenarnya wacana atau betul-betul mau direalisasikan?
Katanya terkendala payung hukumnya PP. Peraturan pemerintahnya ada kendala apa? Sampai belum bisa ditandatangani. Targetnya kapan? Dan uji cobanya di mana? Ini ditunggu oleh masyarakat. Karena dengan menggunakan teknologi ini ada kemudahan-kemudahan. Ya, dan katanya Pak Yongki, Sekretaris BPJT, bisa menghilangkan kerugian sebesar 14 triliun apabila jalan tol ini menjadi lancar. Coba segera dilaksanakan, diuji cobakan. Kendalanya PP di mana? Kemudian yang tidak kalah penting kepada BPJT dan semua BUJT yang hadir di sini, perhatikan dong, siapa saja yang ikut bekerja di jalan tol, itu tidak ada yang dirugikan. Sampai sekarang masih banyak subkon-subkon yang bekerja di situ belum dibayar, suplai-suplai material yang belum dibayar. Ada apa ini? Ya. Pertama, saya ulangi lagi, saya minta diulangi, ya, bagaimana organisasi ketiga institusi ini bisa bekerja, koordinasinya bagaimana. Yang kedua, jelaskan ya, skema pendanaan semua ruas jalan tol yang sekarang ini sudah dibangun, sudah operasional, yang investor yang mana, yang penugasan yang mana, PMN yang mana, itu semua yang mana. Kemudian anggaran 25% yang hanya disiapkan oleh Elman ini skenario-nya bagaimana, manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana. Ya. Jadi saya minta Demak Tuban ya, itu segera dimasukkan karena ini backbone perekonomian nasional. Terakhir kepada pimpinan, saya minta pada pimpinan Pak Robert, Pak Ridwan, semua, tolong jangan wacanakan terus Pak, membentuk pansus dan panja jalan tol ini. Realisasikan Pak, kalau memang kita ini wakil rakyat yang betul-betul amanah, punya nurani, tolong jangan wacanakan saja, bentuk pansus atau panja tentang jalan tol ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya lanjut ke Pak Surya di Jaya Purnama, saya ingin berikan tanggapan sedikit ada yang disampaikan Pak Sudewo. Menurut saya juga, ini harus kita buat panja atau pansus. Karena yang pertama, kita tahu semua bahwa bagaimana pemerintah ini mulai melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu masif di bangsa ini. Itu ada yang dihilangkan. Saya ingat betul 2014 kami terpilih dulu. Pemerintah Jokowi juga terpilih. Saat itu ada yang dihilangkan yaitu subsidi BBM 300 sekian triliun. Itulah uang itu yang digunakan itu mulai semangat mulai dibangun itu infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Itu uang rakyat. Subsidi yang dicabut. Itu mulai bergulir itu pembangunan itu. Dan kita lihat hasilnya, memang hasilnya kita lihat sekarang. Tapi yang selama ini kita dapatkan, apa yang selama ini laporan BPK juga, bahwa ini nyaman-nyaman saja. Ada apa menurut saya? Ya kan? Apakah beda BPK dan KPK? Cara penyelidikannya. Kenapa KPK mendapat temuan-temuan yang ada kita diberikan? Sedangkan laporan BPK itu nyaman saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Ini yang harus kita pahami semua menurut saya. Maka jalan satu-satunya itu panja, kalau tidak pansus. Baru bisa kita masuk semua. Kita panggil juga yang namanya BPK. Selama ini apa yang diperiksa kan? Temuan apa?
Tidak ada. Ya kan? Padahal kalau kita lihat, kasat mata saja kita lihat. Ini tidak wajar. Tidak wajar ini. Pengelola sekaligus sebagai kontraktor bisa satu. Ya. Pimpinan, Ya. pimpinan. Digedok aja pimpinan. Kalau memang bentuk panja atau pansus, kalau panja, gedok aja langsung. Nanti kesimpulan. Nanti kesimpulan. Baru kita masuk ke sana. Ini saya cuma kasih ilustrasi sedikit. Ya. Jadi ini yang perlu. Kita hari ini, itu kenapa kita panggil saudara-saudara mitra ini, karena ada temuan BPK. Sebagai tugas pengawasan, kami ingin mendalami itu. Ya. Jadi saya kira kita harus menujunya ke sana. Karena kalau kita tidak menuju ke sana, ya percuma kita membahas itu. Hilang saja temuan-temuan ini. Dan ini harus ada pembenahan yang lebih lagi menurut saya. Karena semangat, saya ingin sampaikan lagi, semangat BUMN, karya-karya ini dibentuk itu untuk membantu pemerintah. Bukan memberatkan pemerintah. Ya. Kalau saya lihat ini memberatkan pemerintah. Ya. Sudah monopoli semuanya. Ya kan? Berapa banyak pemerintah memberikan penyertaan modal untuk karya-karya ini bekerja. Ya. Ini nggak benar ini menurut saya. Ya. Ini harus dibenahi. Ya. Bukan cuma jalan tol. Ini baru jalan tol. Kita lihat infrastruktur-infrastruktur yang dikerjakan juga selama ini. Ya kami kalau ini minta KPK masuk juga ke sana. Ya. Dana begitu besar diberikan infrastruktur. Kita lihat hasilnya. Berapa tahun hancur itu. Ya. Persaingan yang tidak sehat di sana. Ini semua ini bukan tidak bisa dilihat. Dilihat saya. Terang benderang itu kelihatan kok. Cuman ini siapa yang mau mulai? Ya. Saya berterima kasih KPK sudah masuk ini. Dan saya juga minta supaya KPK masuk lagi ke bawah. Jangan cuma di jalan tol. Karena apa yang kita harapkan BPK, menurut saya kita tidak bisa berharap banyak terhadap BPK. Kita lihat ini di depan mata kita ini. Ya. Tidak ada temuan selama ini. Ya. Kenapa BPK bisa? Karena BPK kita tahu bekerja seperti apa. Ya. Tidak bisa diintervensi. Ya. Kalau BPK masuk, ya, selalu karena ini negara, BUMN, dilindungi semuanya. Ya. Diberikan prioritas. Maaf. Ini kan BUMN, kalau saya ngomong agak kasar, merampok uang rakyat. Ya. Coba diaudit. Berapa besar keuntungannya? Kita kasih pembanding sama swasta. Berapa? Satu infrastruktur saja yang dikerjakan oleh BUMN, berapa pendapatannya, sama nilainya sama, kita minta sama swasta, pasti bedanya jauh. Gimana? Padahal kita tahu diberikan prioritas. Yang lain sekian persen penawarannya, dia cuma sekian. Harusnya dia lebih daripada swasta murni. Itu baru benar, karena dia membantu pemerintah, bukan memberatkan pemerintah. Itu. Kalau yang lain sanggup kerja 10 perak, dia 7, 8.
Karena dia ambil untung tidak banyak, harusnya seperti itu. Ya, saya kira itu. Jadi saya juga minta nanti kita keputusan akhir kita harus sampai satu kesimpulan yang bisa untuk menyelesaikan. Jadi bukan cuma kita duduk bicara ini, ya teman-teman. Saya berikan kesempatan kepada Pak Suryadi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Kepala BPJT, Pak Profesor dan seluruh jajaran, serta rekan-rekan yang hadir, para jajaran manajemen Badan Usaha Jalan Tol. Saya mulai dari yang agak strategis Pak Ketua, terutama terkait dengan kebijakan, yaitu kebijakan kita dalam menetapkan ruas jalan tol. Karena jalan tol ini sebetulnya masuk pada kategori infrastruktur perekonomian atau infrastruktur bisnis, ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah infrastruktur dasar. Artinya jalan umum non berbayar. Tapi melihat presentasi dari yang disampaikan tadi bahwa begitu cepatnya pertumbuhan jalan tol kita, ini artinya ada komersialisasi pelayanan dasar. Karena akses itu orang bisa lewat gitu ya, dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah pelayanan dasar dari negara. Jangan dibisniskan. Nah, oleh karena itu memang perlu hati-hati di dalam menetapkan ruas-ruas yang akan dijadikan sebagai jalan tol berbayar ini. Rakyat kita sudah bayar pajak, begitu beli mobil dia bayar pajak, bahan bakar bayar pajak. Nah, pajak ini kan diharapkan untuk membangun jalan. Tapi kalau kita sudah bayar pajak, tapi kita bayar lagi jalannya, lalu pajak kita yang kemarin itu untuk apa gitu? Pelayanan dasar oleh negara ini. Nah, ini perlu hati-hati supaya kita bisa membedakan mana ruas yang memang yang dibutuhkan adalah pelayanan dasar atau untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi gitu, infrastruktur perekonomian. Saya kira ini perlu kita dalami nanti, ya, supaya jangan ruas-ruas atau jalur-jalur basah dalam tanda petik ini kemudian semuanya dijadikan jalan tol, yang akhirnya semuanya dibayar oleh masyarakat. Padahal di situ adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik gitu. Karenanya saya, Pak BPJT, berharap di kampung saya di Lombok, di NTB itu tidak perlu dibangun jalan tol. Yang kami butuhkan adalah jalan umum sekelas jalan tol speknya, tapi tidak perlu berbayar. Karena kalau jalan tol berarti kita sudah bayar pajak, bayar lagi jalannya, begitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah jalan umum yang kualitasnya seperti jalan tol dan tidak perlu bayar, karena kita sudah bayar pajak, gitu ya. Kecuali pajaknya digunakan untuk hidup mewah para pejabat kita. Astra Tol Nusantara, Direktur Utama. Kemudian PT Utama Karya Persero, Pak Kuncoro, Direktur Operasi 3. Ya. Kemudian PT Translingkar Kita Jaya, hadir secara online. Ini informasinya. Yang nggak tahu nih, yang hadir secara online ini siapa nih? Kemudian PT Marga Utama Nusantara, Pak Joko Santoso, Direktur Operasional. Kemudian PT Waskita Tolrut, Sadali, Direktur Utama. Kemudian PT Bangun Cipta Sarana, Agustinus Leonardo, Manajer Operasi. Kemudian Trianto, dua kabak pemeliharaan. Loh, kok di atas, Pak? Itu masih banyak yang kosong kursinya. Pak, tolong turun ke bawah, Pak. Mohon izin, Pak. Turun ke bawah, Pak. Pak Agustinus Leandro ini nggak ada ya, Pak ya? Oh, ada. Silakan. Di bawah. Ini manajer operasi dengan kabak pemeliharaan. Ini dirutnya kemana ini? Kemudian PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk,
Pak Joko Sabto M. Mulyono, Direktur Utama. Joko M. Mulyo ya, Joko M. Mulyo, Dirut. Kemudian PT Marga Bumi Matra Raya hadir secara online. Yang hadirnya siapapun kita belum tahu ini. Kemudian PT Jakarta Toll Road Development Jaya Pratama. Yang pertama Sutopo Kristanto. Baik, Direktur Utama. Kemudian Charles Girot, Kepala Divisi Operasi dan Teknologi Operasi. Ini nggak ada orangnya, Pak ya? Oh, di atas. Pak, turun ke bawah aja, Pak. Masih ada yang kosong, Pak. Kemudian PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Pak Iwan Juliansah, Direktur Utama. Ya, Pak Iwan Juliansah. Kemudian PT Transbumi Serbaraja, Paulus Wawan, Direktur Utama. Direktur Teknik, Pak ya? Direktur Teknik, oke. Kemudian PT Cibitung, Tanjung Priok, Port Tolwise. Dihadiri oleh Yahya Ruhia, Direktur Teknik. Yahya Ruhia hadir secara online. Kemudian PT Tol Jagat Keti Bali. Izin namanya, Pak. Real Mantik. Direktur. Kemudian PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Pramusinto, Direktur Keuangan. Betul, Pak? Kemudian PT Roatek Indonesia Toll System. Musifin Dahlan, Direktur Utama, Pak ya. Ini agak banyak nih rombongannya. Kemudian ada Pak Alfani Paranoan. Bapak ditemani yang lain atau sendiri? Ada di atas. Kemudian ada Alfani Paranoan, ada. Kemudian Emil Iskandar. Oh, nggak ada, Pak. Semua nih. Renaldi Utomo. Ya. Kemudian Asbar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, demikian peserta rapat kita pada siang hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ya, nanti Pak Danang mohon izin, ini rapat kita pertama, belum tentu rapat kita yang terakhir, Pak. Sudah pasti. Saya mohon izin di lain waktu ya untuk bisa hadir bersama kami di sini. Ini undangan sudah kami kirimkan jauh-jauh hari, Pak. Interupsi, Pak Ketua. Ya, silakan. Interupsi. Terima kasih, Pak Ketua. Tadi Pak Ketua menyampaikan ada beberapa peserta rapat yang hadir melalui online. Dalam keputusan pimpinan pada masa sidang yang lalu bahwa rapat-rapat AKD tidak lagi hibrid, jadi semuanya offline, kecuali di rapat paripurna. Nah, barangkali ini bisa dikonfirmasi ulang agar peserta yang online ini bisa hadir secara offline. Terima kasih, Pak Ketua. Baik. Ketentuan itu sebetulnya ke dalam, Pak, tidak keluar. Jadi saya dapat informasi dari Kesekjenan kalau peserta itu bisa online, tapi kami berharap Pak Danang, seperti yang tadi saya gariskan, untuk para pengambil keputusan, ini kan undangannya kan sudah kita kirim jauh-jauh hari, ya. Kami berharap sebetulnya seluruh direktur utamanya bisa hadir, Pak. Rapat ini sebetulnya untuk kita berusaha membuat lebih efektif dalam konteks tugas pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Nah, kalau nanti di tiap kali rapat diundang tidak datang, ya Komisi 5 yang akan datang. Kita akan datangi tolnya, seperti apa mereka mengelola tolnya, kemudian apa masalahnya, ada keluhan tidak di masyarakat, dan seterusnya.
Atau kita pansuskan saja atau kita panjakan saja persoalan yang muncul, kan begitu. Nah, ini kan sudah ada nih. Saya, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sebagai pengantar saya sampaikan rapat ini dihadiri oleh 20 anggota ya, dari 7 unsur fraksi yang berbeda ya. Maka sesuai ketentuan rapat ini sudah memenuhi quorum dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di rapat kali ini ada anggota baru nih di sini, penggantian anggota baru, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Saudara H. Anaim Pahlarudin, Marus nomor anggota A42, Dapil Jatim 4. Menggantikan Saudara Sofyan Ali, pindah ke Komisi 2. Hadirkah orangnya? Belum ya? Baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengucapkan terima kasih Pak Danang sudah berkenan hadir, serta para tamu kami yang terhormat, para pimpinan dari Badan Usaha Jalan Tol yang tadi saya sudah sebutkan namanya satu persatu yang hadir mewakili Badan Usaha Jalan Tol. Agenda rapat hari ini adalah membahas mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol di seluruh Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi 5 DPR RI dan informasi dari media massa, terdapat berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan jalan tol, yaitu antara lain. Yang pertama, pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol yang belum memadai, seperti kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan. Yang kedua, masih terdapat permasalahan kemacetan lalu lintas di jalan tol. Yang ketiga, terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Yang keempat, perlunya menyusun kebijakan perencanaan jalan tol secara lengkap dan komprehensif dan ditetapkan dalam peraturan Menteri PUPR. Yang kelima, perlunya segera disusun peraturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, utamanya terkait pengusahaan jalan tol dan masa konsesinya. Selain pengawasan tersebut di atas, Komisi 5 DPR RI juga menggarisbawahi rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 8 Maret 2023 yang mengungkapkan beberapa masalah pada tata kelola jalan tol di Indonesia dan mengakibatkan berpotensi kerugian negara mencapai 4,5 triliun. Dalam rapat resmi yang diunggah, dalam laporan resmi yang diunggah ke media massa, KPK menemukan ada titik rawan korupsi pada pengelolaan jalan tol di Indonesia. Setidaknya ada 5 titik masalah, mulai dari sisi perencanaan, proses lelang, pengawasan BUJT yang tak maksimal terhadap kewajiban badan usaha yang tidak dilaksanakan, terdapat indikasi konflik kepentingan hingga mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT ke pemerintah menjadi rancu. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian seperti keterlambatan penyelesaian proyek, biaya konstruksi yang membengkak, masa konsesi bertambah, dan proyek dialihkan pada saat pembangunan sedang berlangsung. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI perlu mendapat penjelasan yang komprehensif dari BPJT terkait hal yang dimaksudkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, demikian segenap persoalan yang memaksa kita untuk berkumpul pada hari ini untuk menghadirkan Kepala Pengusahaan Jalan Tol dengan teman-teman dari Badan Usaha Jalan Tol. Bapak Ibu sekalian, Komisi 5 DPR RI sering menerima masukan
saran, pendapat, bahkan protes dari masyarakat terkait kondisi jalan tol yang tidak aman karena faktor kerusakan yang terlambat melakukan perbaikan. Kemudian tarif tol yang dianggap terasa mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karenanya, terkait beberapa hal yang saya sampaikan di pengantar rapat tadi, saya mohon penjelasan Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol, Kementerian PUPR untuk dapat kiranya menyampaikan paparannya kepada kita semua dalam rapat yang terhormat ini. Saya persilahkan Pak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengusaha Jalan Tol. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 5 DPR, para anggota Komisi 5 yang terhormat dan kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih Bapak atas undangannya pada pagi hari ini, dan tadi sudah disebutkan kami dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR didampingi oleh rekan-rekan mitra kerja kami dari Badan Usaha Jalan Tol maupun holding perusahaan jalan tol. Kami ingin menyampaikan Pak Pimpinan bahwa kami juga dalam kesempatan ini didampingi juga oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Bapak Budi Harimawan. Pak. Dan juga para kepala-kepala bidang di BPJT, dan juga kami didampingi oleh rekan kami anggota BPJT, Pak Dr. Eka Prianas. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berpuasa Pak bagi yang berpuasa, dan mudah-mudahan pahala bulan puasa Ramadan bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami sebelum menyampaikan paparan, seperti yang sudah dibagikan juga oleh panitia kepada seluruh anggota Komisi 5 yang hadir, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa Badan Pengatur Jalan Tol ini lingkup tugasnya dan kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Dan kita menggunakan PP nomor 17 tahun 2021, dan yang saat ini sedang disusun RBP sebagai turunan dari Undang-Undang 2 tahun 2022. Dan kami mengharapkan bahwa PP tersebut bisa selesai pada bulan Juni di tahun 2023 ini. Untuk pelaksanaan tugas dari Badan Pengatur Jalan Tol, kita dipandu oleh dua permen, Bapak. Yang pertama adalah Permen 43 tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Peraturan Menteri PUPR nomor 20 tahun 2020 tentang pembagian tugas dan kewenangan Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol. Sehingga kami barangkali pada paparan nanti akan menyampaikan bahwa beberapa tugas ini kami berbagi Pak dalam penyelenggaraan jalan tol dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Mohon izin untuk memaparkan Pak beberapa catatan yang kami akan sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mohon tayangan. Kementerian PUPR dan bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol terus melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan nasional, khususnya jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas. Tercatat hingga Maret tahun 2023, di bulan ini terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol dengan panjang total jalan tol adalah 2.623,51 km. Yang ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan di tahun 2019, akhir tahun 2019.
Ditargetkan hingga akhir tahun 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Dan dengan demikian, sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 telah beroperasi tambahannya adalah 535,46 km dan ditargetkan hingga akhir 2024 akan bertambah lagi sepanjang 1.108 km. Dalam periode masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mulai tahun 2014 hingga Maret 2023, 7 tahun, telah dibangun 1.848,1 km atau rata-rata 264,01 km per tahun. Dari 2.623 km jalan tol di Pulau Sumatera terdapat 738,46 km, Pulau Jawa sepanjang 1.716,15 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, dan Pulau Sulawesi sepanjang 61,46 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Saat ini ruas-ruas yang sedang dikonstruksi adalah sepanjang 720 km, dengan Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera menduduki posisi yang paling tinggi, yaitu 437,94 km, yang sebagian besar pelaksanaannya merupakan penugasan kepada PT Hutama Karya Persero. Di Pulau Jawa, ruas tol yang dikonstruksi sepanjang 250,7 km, Pulau Kalimantan untuk tol IKN sepanjang 27,4 km, Sulawesi sepanjang 3,2 km, dan Pulau Bali sepanjang 42,1 km. Hingga saat ini jalan tol beroperasi sepanjang tahun 2023 adalah 23,4 km, yaitu tol Semarang-Demak seksi 2 16,01 km, jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu untuk seksi 2A 4,88 km, dan jalan tol Cinere Jagorawi untuk Jor 2 yaitu seksi 3A sepanjang 3,5 km. Selanjutnya hingga akhir tahun 2023 jalan tol yang beroperasi akan bertambah lagi sepanjang 309,8 km, yaitu Cisumdawu seksi 4 hingga 6 sepanjang 28,2 km, jalan tol Ciawi Sukabumi seksi 2 sepanjang 11,9 km, jalan tol Cipintu Cilincing yang merupakan bagian dari Jor 2 seksi 4 7,7 km, Cimanggis Cipitung seksi 2 23,01 km, Serpong Cinere seksi 2 3,6 km, Sikli Banda Aceh 13,2 km, Kuala Tanjung Tepi Tinggi Parapat sepanjang 38,45 km, Pasuruan Probolinggo seksi 4A 8,57 km, Jakarta Cikampek 2 Selatan 31,25 km, Serpong Balaraja 5,4 km, Kisaran Tebing Tinggi 47,6 km, Binjai Langsa seksi Setabat Tanjung Pura 26,2 km, Simpang Indralaya Prabu Mulih 64,7 km. Pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km yang akan beroperasi, yaitu Kayu Agung Palembang Betung 24,9 km, Padang Pekanbaru untuk seksi Bangkinang Pangkalan 24,7 km, Cinere Jagorawi penuntasan ini Jor 2 seksi 3 yaitu 2 km, Sikli Banda Aceh seksi 1 24,67 km, Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat 58 km, Serang Panimbang seksi 2 sampai ke Cileles 24,17 km, Solo Yogyakarta New Yogyakarta International Airport Kulon Progo sepanjang 42,37 km, Yogyakarta Bawen seksi 1 yang dari arah Yogyakarta Magelang 8,8 km, jalan tol akses IKN 52,8 km.
Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2020, terdapat pembagian tugas dan wewenang penyelenggaraan jalan tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Pengatur Jalan Tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol, sehingga di dalam bisnis proses untuk pengusahaan jalan tol seperti yang ada di dalam tayangan, itu kita berbagi tugas, peran, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Jenderal dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Secara prinsip dapat digambarkan bahwa ada dua Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur itu untuk pengaturan di sisi hulu. Jadi NSPK itu ada di dua Direktorat Jenderal, sedangkan Badan Pengatur Jalan Tol itu mengatur. Ini kita masuk di dalam jaringan jalan JOR 3, Pak. Ini kita masuk di dalam jaringan jalan JOR 3, Pak. Tadi ada JOR, ada JOR 2, untuk Bogor Serpong via Parung dan Sentul Selatan Karang Barat ini adalah JOR 3. Dari seluruh total ruas jalan tol konstruksi yang ada di Sumatera, Trans Jawa itu masih terdapat 2 ruas jalan tol yang masih belum tuntas, yaitu Prasuran Probolinggo seksi 4B, Probolinggo Gending Timur, dan Probolinggo Banyuwangi sampai hari ini pelaksanaannya akan dituntaskan sampai ke Besuki. Dan selanjutnya di ruas jalan tol Jabodetabek terdapat 10 ruas jalan tol, dan di non-Trans Jawa terdapat 14 ruas jalan tol. Untuk jalan tol Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap, yang barangkali Bapak sekalian juga membaca atau mendengar dari media, saat ini masih dalam tahap pemecahan pemecahan ruas untuk pelelangan ulang. Sedangkan untuk jalan tol Gilimanuk Mengwi, sudah dilaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol pada tanggal 8 Maret dan saat ini dalam proses untuk menunggu financial close atau perolehan pinjaman perbankan untuk pembiayaan konstruksi dari ruas jalan tol Gilimanuk Mengwi ini. Selanjutnya, beberapa ruas prakarsa pemerintah yang dalam tahap persiapan yang telah memiliki studi kelayakan. Yang pertama adalah Samarinda Bontang, yang itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian Cibadak Pelabuhan Ratu, dan kesemuanya ini membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah. Kemudian akses IKN dari kota Balikpapan, kemudian Bandara Supadio hingga Pelabuhan Kijing, dan juga lingkar timur selatan kota Surakarta. Ini adalah 5 ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah memiliki FS, dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas yang lain. Jalan tol Caringin Puncak Cianjur telah tercantum dalam rencana umum jaringan jalan tol dengan target terbangun operasi pada periode hingga 2030-2034, dan saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matra Sarana Arsitama dan Swos Capital KFT. Untuk persiapan mudik lebaran, ini kami memahami akan ada pembahasan yang khusus mengenai ini di tanggal 4 April untuk dengan Bapak Menteri, dan ada beberapa ruas-ruas fungsional sepanjang 217,2 km untuk persiapan lebaran tahun 2023. Kami di dalam upaya untuk membangun dan menyelenggarakan jalan tol yang berkelanjutan, kita terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, di samping memperhatikan standar pelayanan minimal sebagaimana instruksi Menteri PUPR. Dan di dalam pelaksanaannya kita memastikan bahwa sebelum adanya penyesuaian tarif, itu standar pelayanan harus dipenuhi secara penuh, tidak ada toleransi. Berikutnya adalah dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, kami telah melakukan pelelangan untuk sistem transaksi
pembayaran tol nirsentuh non-tunai dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS, sehingga akan menghilangkan antrean di gerbang tol melalui sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Kami merencanakan untuk menguji cobakan MLFF ini di tol Bali Mandara pada bulan Juni tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kendala utama di dalam pembangunan jalan tol ini adalah bahwa semakin waktu itu semakin banyak ruas-ruas tol untuk dia mencapai kelayakan yang sesuai dengan investasi di jalan tol membutuhkan dukungan fiskal pemerintah. Dan ini kami sangat memahami adanya keterbatasan pemerintah di dalam menyediakan dukungan konstruksi. Kalau tadi kami sampaikan beberapa ruas yang sudah disusun FS itu membutuhkan dukungan konstruksi pemerintah agar dia itu layak untuk dilelangkan secara investasi. Yang kedua adalah juga penyediaan dana tanah. Kemudian yang ketiga, di beberapa tahun terakhir ini terdapat perubahan kemampuan investor yang menurun akibat kondisi perekonomian global dan jalan-jalan tol dengan kelayakan marginal yang membutuhkan dukungan kelayakan dari pemerintah. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan jalan tol diperlukan pembenahan kreatif melalui pembentukan BLU. Ini kami juga sedang menjajaki Bapak Ibu sekalian, adalah Badan Layanan Umum untuk dukungan pengusahaan jalan tol. Diharapkan dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan, pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya. Kami ingin menambahkan di luar yang telah kami paparkan, Bapak Ibu pimpinan dan juga anggota Komisi 5 sekalian, bahwa merespon untuk kajian KPK mengenai penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan jalan tol, kami sudah menuntaskan dan menyelesaikan rencana aksi, rencana tindak untuk merespon apa yang disarankan, direkomendasikan oleh KPK, dan Bapak Inspektur Jenderal sudah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai hal-hal yang akan perlu kita dilakukan oleh Kementerian PUPR dari berbagai unit organisasi. Dua di antaranya yang kami ingin laporkan di dalam kesempatan ini, yang pertama adalah bahwa rangkap jabatan itu sudah diselesaikan, artinya mereka yang merangkap jabatan itu sudah tidak lagi menduduki jabatan komisaris pada Badan Usaha Jalan Tol, yang pertama. Kemudian untuk dana talangan untuk dana BLU untuk dana pendanaan tanah yang sebesar 4,5 triliun itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah 4,2 triliun itu adalah pinjaman pokok Bapak Ibu sekalian, dan yang 300 miliar sekian itu adalah bunga, denda, dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut. Nah, untuk pinjaman pokok itu kami sudah melakukan perjanjian ulang Pak, penuntasan pembayaran terhadap 12 badan usaha jalan tol yang saat ini meminjam. Nah, dan dari 12 badan usaha jalan tol kami laporkan bahwa satu telah melunasi pinjaman tersebut dan 11 yang lainnya itu telah melakukan penjadwalan pengembalian pinjaman hingga di tahun 2024. Sedangkan nilai tambah bunga dan denda pada saat ini sudah ditandatangani PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang akan menentukan besarnya nilai tambah bunga, dana, dan denda atas yang selanjutnya akan juga mengacu pada hasil audit BPKP. Saat ini PMK tersebut sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri dan dalam proses untuk pengundangan peraturan perundang-undangannya. Begitu selesai dan diundangkan, kami akan menambahkan besaran bunga, denda, dan nilai tambah tersebut di dalam pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol selambat-lambatnya pada tahun 2024. Demikian Bapak Pimpinan, Pak Ketua, Pimpinan Komisi dan anggota Komisi 5 sekalian, paparan dari kami. Mohon arahan, masukan kepada penyempurnaan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Jalan Tol terkait dengan materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, Pak Kepala BPJT, ya, ada beberapa hal yang kami temukan, seperti proyek terlambat, kemudian biaya konstruksi membengkak, masa konsesi bertambah, proyeksi per proyek dialihkan di masa tengah konsesi ke masa tengah konstruksi. Ini beberapa persoalan yang mendapat sorotan dari kami. Namun demikian, saya beri kesempatan dulu kepada seluruh teman-teman ya untuk melakukan pendalaman terhadap materi rapat kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, Pak Kepala BPJT, jalan tol yang dibangun yang di luar investasi itu kan ada pakai penugasan. Seperti di tol Sumatera misalnya, yang Pak Koncoro tangani. Ini penugasan ini juga sebetulnya kan PMN, penyertaan modal negara, penyertaan modal pemerintah. Ya, PMN ini sebetulnya hanya judul lain dari APBN juga sebetulnya ini, Pak. Ya, hanya APBN dalam bentuk lain. Oleh karenanya menjadi domain kami untuk melakukan pengawasan. Dulu di Undang-Undang Jalan, Pak teman-teman sekalian ya, Pak Ridwan, kita dulu berdebat soal pasal manakala untuk tol yang diinisiasi oleh pemerintah, maka terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh negara. Pasal ini dulu kita tolak. Masih ingat, dan memang kita sepakat untuk tidak memasukkan klausul DIM tersebut yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, kita sepakat Pak, pembangunan jalan tol ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita di kancah global. Karena lalu lintas yang lancar, nanti efeknya akan meringankan beban ekonomi atau menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Kita sepakat soal itu. Tentu pengelolaan jalan tol ini juga harus mengacu kepada kaedah-kaedah aturan main yang sudah ditetapkan menurut undang-undang yang mengatur tentang jalan tol itu sendiri. Untuk pendalaman, yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Mulyadi. Bersiap-siap Pak Sudewo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Pak Profesor Danang yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, ada Pak Yongki juga ya, sekretaris, dan seluruh staf. Dan saya lihat di undangan ada beberapa pengusaha yang juga diundang untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa untuk yang melaksanakan. Semoga senantiasa dimudahkan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Saya kira rapat hari ini saya nilai sebagai bagian dari upaya Komisi 5 menjalankan fungsi pengawasan, dan terus terang saya juga merasa tersengat dengan apa yang dilaporkan oleh KPK. Jadi saya kira boleh saya prolog bahwa pembangunan jalan tol yang begitu masif di seluruh Indonesia, saya menilai ini adalah proyek-proyek strategis yang seperti dianakmaskan di negeri ini 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena terkadang prioritas-prioritas pembangunan jalan tol itu ternyata kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah masing-masing. Ya. Bahkan pada saat kesempatan kami berkunjung ke Sumatera Selatan, difasilitasi oleh Pak Gubernur, dihadirkan Bupati Wali Kota di sana, ternyata Bupati Wali Kotanya bilang kami tidak bangga dengan kehadiran Trans Sumatera. Kenapa? Karena ternyata
kehadiran tol Trans Sumatera tidak memberikan perhatian terhadap jalan nasional yang justru hasil-hasil bumi kami yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya. Intinya apa? Intinya saya kira pada saat KPK melakukan identifikasi penyelidikan dalam tanda petik barangkali, saya tidak tahu mekanisme itu adalah hal yang seharusnya menyengat kita semua. Dan mengingatkan kita semua, bahwa kalau boleh ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, Prof. Ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya. Ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini menjadi peringatan keras, justru juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5, supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal. Ya. Saya apresiasi, saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi Undang-Undang Jalan. Statement yang paling mengiang-ngiang di telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya, kami mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan. Tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy. Bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak, dan seterusnya itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan. Terutama juga terkait benturan kepentingan, banyaknya pejabat yang menjabat komisaris di beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisumdawu, ya. Adikarya tidak boleh melintas, jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong halo, ini emang negara siapa? Ini kan negara milik kita semua. Nggak boleh kemudian persaingan antar karya, kemudian menyulitkan yang lain. Ujungnya kan rakyat yang susah. Proyeknya jadi delay segala macam. Ya, saya sampai bingung kok kenapa gitu loh. Adikarya tidak boleh masuk ke area konsesi yang sahamnya sudah dimiliki berantas di mana tuh? Di sesi 5 kalau tidak salah di Cisumdawu. Kalau kayak seperti ini nggak perlu. Ya, persaingan-persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyeknya jadi delay, kan cost of fund-nya bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya, saya kira ini pimpinan izin. Temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya, kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa sekali lagi proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang. Masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya, saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Saya mohon izin Pak Profesor Danang, saya tetap mengapresiasi upaya-upaya terbaik yang Bapak lakukan. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK, dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika. Karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini, pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang datang bahwa ini adalah proyek legacy yang menjadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun tadi Bapak sudah sampaikan.
ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami, Pak, sehingga kita melakukan rapat pada hari ini. Yang pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan jalan tol masih diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16 SE garing 16 garing SE garing DB 2020 tentang juknis perencanaan jalan tol. Padahal berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pasal 10 ayat 1 menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Beberapa persoalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah candra di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Hal-hal seperti ini ya ibaratnya pemain juga sebagai wasit, kurang lebih seperti itulah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala BPJT dan semua peserta yang kami undang yang saya hormati. Pertama, saya ingin melakukan pendalaman soal organisasi yang terkait dengan pelaksanaan atau pengelolaan jalan tol di Kementerian PUPR. Tadi oleh Kepala BPJT menyampaikan bahwa ada pembagian tugas antara BPJT, Bina Marga, dan Pembiayaan Infrastruktur. Ya, sebenarnya kami berharap tiga pihak ini hadir di sini, tapi karena mungkin yang diundang hanya BPJT, barangkali Kepala BPJT bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya tupoksi masing-masing yang terkait dengan jalan tol itu seperti apa? Pembagian tugasnya itu seperti apa? Garis embarkasinya seperti apa? Batasan yang supaya tidak overlap itu seperti apa? Karena kami seringkali, saya sebagai orang awam, apalagi masyarakat biasa, itu selalu bingung. Ingin tanya soal jalan tol kepada Bina Marga, tapi Bina Marga melemparnya kepada BPJT. Kami tanya kepada BPJT terhadap sesuatu hal, melemparnya kepada Pembiayaan Infrastruktur, sampai tidak ada satu jawaban yang pasti. Sekarang ini saya minta oleh BPJT jelaskan ya, pembagian tugasnya seperti apa terkait dengan jalan tol ini. Pembiayaan infrastruktur itu memiliki posisi yang sangat strategis karena dia memulai dari saat studi sampai dengan penentuan skema pembiayaannya harus seperti apa. Kemudian Bina Marga juga terkait dengan bagaimana perencanaan jalan arteri nasional, non-tol maupun tol, dan BPJT sebagai pengaturannya. Tapi melihat secara sederhana ini seolah-olah itu tidak ada persoalan. Panjang kita tidak paham itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita baru tahu ada satu persoalan. Bahwa sesungguhnya di masing-masing pihak ini batasannya sejauh mana. Tolong jelaskan organisasinya. Kemudian skema pembiayaan jalan tol. Skema pembiayaan jalan tol itu coba dari BPJT jelaskan. Yang merupakan progres dari 2014 sampai dengan sekarang ini. Ya, itu berapa kilometer yang pendanaannya dari investasi, berapa kilometer yang pendanaannya dari soft loan, G2G, atau pendanaannya dari APBN atau PMN, ya, atau dari model AP. Ya. Jangan sampai
terlalu dibanggakan progres pembangunan jalan tol sampai 1.800 km dalam kurun waktu pemerintahan sekarang ini, tetapi pembiayaannya justru memberikan beban kepada pemerintah dan beban kepada rakyat. Karena kita tahu bahwa pekerjaan jalan tol ini banyak sekali yang tidak ditangani atau dibiayai oleh investor, oleh investasi dengan model KPBU, tetapi oleh anggaran negara. Anggaran negara bisa dalam bentuk PMN, bisa dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk soft loan, G2G. Itu berapa kilometer? Kalau pembiayaan itu dibiayai dari anggaran negara, mestinya bukan sesuatu yang sulit. Mau mencapai target seperti yang diinginkan, sampai dengan 2024 sebesar 3.000 km sekian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang itu dibiayai oleh negara. Tapi kalau itu dibiayai oleh investor, investasi murni, itu merupakan satu kebanggaan kita, tidak memberikan beban kepada negara, tidak memberikan beban kepada masyarakat. Coba berikan penjelasan kepada kami, berapa kilometer? Ya, baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu berapa kilometer yang dibiayai oleh negara. Dan target ke depan sampai dengan tahun 2024, itu yang akan dibiayai oleh negara itu berapa kilometer. Saya sangat menyayangkan apa yang dikerjakan oleh BPJT. Saya melihat ada beberapa ruas jalan tol yang sampai pelaksanaannya itu terkendala oleh karena penunjukan investor yang salah. Contoh, jalan tol Solo-Jogja. Jalan tol Solo-Jogja itu memakan waktu 2 tahun lebih oleh karena penunjukan investor yang salah. Ditunjuk sebagai investor, tapi ternyata dia tidak punya duit. Pada saat mau kerja, dia tidak bisa punya duit. Dan anehnya, investor tersebut megang mayoriti sampai 51%. Sampai 2,5 tahun, sekitar itu ada satu solusi, yang 51% itu sebagian sudah mengundurkan diri, kemudian dicek, didelusi, kalau nggak salah menjadi 7% atau berapa, tolong dijelaskan. Mengapa hal yang semacam ini sampai bisa terjadi? Regulasinya, ataukah karena ketidaktelitiannya, atau karena faktor lain? Kalau Solo Jogja sudah berlalu, sudah ada solusinya, dan solusi itu kemudian diimplementasikan, sekarang sudah ada progres. Meskipun pasti akan mundur terhadap target realisasi operasionalnya. Tapi bagaimana dengan paket jalan lain yang kemudian seperti ini, seperti Gede Bage, Tasik, yang saya tahu seperti itu. Masih ada investor yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian yang jalan tol Mengwi Tabanan, semua kontraktor di sana meninggalkan tempat. Karena apa? Karena tidak ada duitnya, tidak dibayar. Mengapa sampai seperti ini? Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, punya target yang sangat bagus karena jalan tol itu bisa mendongkrak perekonomian. Kata Pak Mul tadi, seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga sebagai backbone untuk pengembangan produksi, pendistribusian produksi, untuk penurunan kos logistik. Tetapi kalau implementasinya semacam ini terus bagaimana? Jalan tol Mengwi Tabanan, kan kita viral. Saya tidak melakukan penelusuran secara khusus, saya hanya mengikuti berita di media. Itu viral, di media mainstream pun masuk, bahwa seluruh kontraktor yang ada di sana itu angkat kaki, alat beratnya pergi. Kemudian saya coba cek, ternyata itu betul. Saya sampaikan langsung kepada Pak Danang, Kepala BPJT. Katanya akan diganti. Bukan persoalan susah mencari kontraktor, bukan persoalan itu harus diganti. Persoalannya adalah investor tidak ada duit. Jadi kontraktor mana saja tentu tidak akan mau bekerja di situ
Kalau tidak ada duitnya, ini persoalannya bukan kontraktornya yang tidak siap, tapi persoalannya investornya yang tidak punya duit. Persoalannya adalah, mengapa hal yang semacam ini menjadi ini berarti genzoliman pemerintah itu sendiri, apalagi dengan sengaja. Kan semua bisa lihat itu dengan kasat mata. Kalau di studi, coba studi secara ilmiah, jalan tol Demak Tuban itu, Pantura. Sekarang ini aja jalan macet. Ya. Dengan jarak 20 km, waktu tempuhnya sampai 4 jam, 5 jam. Coba lihat itu. Tapi mengapa tidak disenggol sendiri? Kalau dengan alasan mungkin tidak dicatat, kalau tidak dicatat itu berarti tidak diprioritaskan. Bukan karena itu persoalan daerah saya, tapi ini memang pemikiran secara nasional. Lihatlah, Jalan Pantura. Jalan Pantura itu mestinya 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah dibangun kok. Sampai sekarang nggak disenggol sama sekali. Direalisasikan tempat yang lain, muncul yang lain, muncul yang lain, di sini nggak disenggol. Bagaimana cara berpikirnya secara profesional? Saya mau ragukan ini keprofesionalannya BPJT. Dengan melihat roadmap yang disiapkan oleh konsep yang disiapkan oleh BPJT. Ya. Saya sangat tidak terima dengan Demak Tuban yang tidak disenggol sama sekali. Bukan saya primordial. Bukan ini primordial. Semua tahu kok Pantura itu bagaimana kemacetannya itu. Tiba-tiba muncul di ruas lain, muncul di ruas lain, studinya bagaimana? Saya justru mempertanyakan tuh profesionalitas studi BPJT. Ya, seperti jalan tol Kalimantan, Balikpapan Samarinda. Itu bagaimana studinya dulu? Sampai sekarang dioperasionalkan sudah berapa tahun? Hanya berapa mobil yang lewat dalam 1 hari? Ya, itu kan mempertanyakan bagaimana profesionalisme ini tidak berjalan. Saya sangat tidak terima itu. Demak Tuban tidak disenggol sama sekali. Pak Menteri menyampaikan kok ketika peresmian jalan tol Demak Tuban, ada presiden juga. Pak Menteri menyampaikan kok bahwa studi sudah selesai. Tapi faktanya di sini tidak. Kalau memang sudah selesai pasti dicatat, dipaparkan di sini. Yang dipaparkan yang lain, ruas-ruas yang lain, artinya ruas Demak Tuban itu masih dipertanyakan. Ya, saya berharap itu betul-betul ditangani secara serius. Kalau sampai itu tidak masuk dalam perencanaan untuk 2024, saya akan persoal terus. Saya minta kepada pimpinan, ya, Pak Robert, Pak Lasarus, jangan menimbulkan wacana saja untuk bentuk pansus atau panja. Tahu nggak bahwa jalan tol ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jalan tol ini banyak persoalan, yang pembebasan lahannya, yang skema pendanaannya, sampai ada temuan KPK semacam itu. Sayang sekali kalau tidak kita lakukan pendalaman, tidak ada pansus atau tidak ada panja. Saya minta ketua, pimpinan, jangan melempar wacana terus, bentuk panja sekarang juga, untuk masalah jalan tol. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari BPJT. Ya. Saya nggak mau meledak-ledak sebenarnya mau bicara ini, tapi karena Demak Tuban yang merupakan backbone perekonomian nasional tidak disentuh oleh BPJT, saya menjadi meledak-ledak ini. Saya ingin tanya kepada Pak Danang, Kepala BPJT, soal pembebasan lahan. Semua tahu bahwa Elman pembebasan lahan itu direalisasikan oleh Kementerian Keuangan itu tiap tahunnya hanya sekitar 25%. Contoh seperti tahun 2022. Target atau kebutuhan uang untuk pembebasan lahan itu sebesar 22 triliun. Tapi hanya direalisasikan katanya sekitar 5,6 triliun. Bagaimana memanage yang hanya diberikan pada ruas jalan tol, ternyata ruas jalan tol itu ternyata tidak siap untuk dilaksanakan. Contoh, seperti Mengwi Tabanan, dialokasikan anggaran di situ, tapi menjadi sia-sia, karena tidak bisa dikerjakan. Contoh lagi,
Misalnya dialokasikan di Gede Bage investornya abal-abal. Bagaimana misalnya memanagenya seperti itu? Ya, ruas jalan tol yang betul-betul siap, yang kemungkinan lancar dalam pelaksanaan konstruksinya, tapi tidak dialokasikan anggaran pembebasan lahan, sehingga menjadi sebuah kendala juga. Saya sama Pak Ridwan Bae pada bulan Mei 2021, Pak Ridwan Bae, saya, Pak Mulyadi, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Edi Santana juga kalau nggak salah, melakukan kunjungan spesifik di jalan tol yang itu sampai kepada pintu tol, itu jalan tol apa itu namanya itu? Pintu tol Kota Wisata. Dihadiri Pak Budi dari Bina Marga dan Pak Yongki dari BPJT. Pada bulan Mei itu Pak Yongki menyampaikan bahwa akhir tahun 2021 jalan tol sampai pintu tol Kota Wisata sudah dioperasionalkan. Tapi sampai sekarang belum, sudah 2,5 tahun. Tidak berjalan, sampai 2 tahun tidak operasional. Coba kalau berbicara itu yang terukur, bicara dengan kami, apalagi dengan masyarakat. Bicara tidak terukur. Kan menjanjikan sampai dengan akhir 2021 itu operasional, mestinya segala unsur sudah dipertimbangkan. Segala faktor sudah dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada, dan nggak ada kejelasan. Jangan sampai berbicara itu tidak terukur. Saya minta coba dijelaskan. Kapan itu sampai karena kemacetan di sana sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, MLFF, Multi Lane Free Flow. Ini sebenarnya wacana atau betul-betul mau direalisasikan? Katanya terkendala payung hukumnya, PP. Peraturan pemerintahnya ada kendala apa? Sampai belum bisa ditandatangani. Targetnya kapan? Dan uji cobanya di mana? Ini ditunggu oleh masyarakat. Karena dengan menggunakan teknologi ini, ada kemudahan-kemudahan. Ya, dan katanya Pak Yongki, Sekretaris BPJT, bisa menghilangkan kerugian sebesar 14 triliun apabila jalan tol ini menjadi lancar. Coba segera dilaksanakan, diuji cobakan. Kendalanya PP di mana? Kemudian yang tidak kalah penting kepada BPJT dan semua BUJT yang hadir di sini, perhatikan dong, siapa saja yang ikut bekerja di jalan tol, itu tidak ada yang dirugikan. Sampai sekarang masih banyak subkon-subkon yang bekerja di situ belum dibayar, suplai-suplai material yang belum dibayar. Ada apa ini? Ya. Pertama, saya ulangi lagi, saya minta diulangi, ya, bagaimana organisasi ketiga institusi ini bisa bekerja, koordinasinya bagaimana. Yang kedua, jelaskan ya, skema pendanaan semua ruas jalan tol yang sekarang ini sudah dibangun, sudah operasional, yang investor yang mana, yang penugasan yang mana, PMN yang mana, itu semua yang mana. Kemudian anggaran 25% yang hanya disiapkan oleh Elman ini, skenario-nya bagaimana, manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana. Ya. Jadi saya minta Demak Tuban ya, itu segera dimasukkan karena ini backbone perekonomian nasional. Terakhir kepada pimpinan, saya minta pada pimpinan Pak Robert, Pak Ridwan, semua, tolong jangan wacanakan terus Pak, membentuk pansus dan panja jalan tol ini. Realisasikan Pak, kalau memang kita ini wakil rakyat yang betul-betul amanah, punya nurani, tolong jangan wacanakan saja, bentuk pansus atau panja tentang jalan tol ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya lanjut ke Pak Suryadi Jaya Purnama, saya ingin berikan tanggapan sedikit ada yang disampaikan Pak Sudewo. Menurut saya juga, ini harus kita buat panja atau pansus.
Karena yang pertama, kita tahu semua bahwa bagaimana pemerintah ini mulai melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu masif di bangsa ini. Itu ada yang dihilangkan. Saya ingat betul 2014 kami terpilih dulu. Pemerintah Jokowi juga terpilih. Saat itu ada yang dihilangkan yaitu subsidi BBM 300 sekian triliun. Itulah uang itu yang digunakan untuk mulai dibangun itu infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Itu uang rakyat. Subsidi yang dicabut. Itu mulai bergulir itu pembangunan itu. Dan kita lihat hasilnya, memang hasilnya kita lihat sekarang. Tapi yang selama ini kita dapatkan, apa yang selama ini laporan BPK juga, bahwa ini nyaman-nyaman saja. Ada apa menurut saya? Ya kan? Apakah beda BPK dan KPK? Cara penyelidikannya. Kenapa KPK mendapat temuan-temuan yang ada kita diberikan? Sedangkan laporan BPK itu nyaman saja. Tidak ada apa-apa. Ya. Ini yang harus kita pahami semua menurut saya. Maka jalan satu-satunya yaitu panja, kalau tidak pansus. Baru bisa kita masuk semua. Kita panggil juga yang namanya BPK. Selama ini apa yang diperiksa kan? Temuan apa? Tidak ada. Ya kan? Padahal kalau kita lihat, kasat mata saja kita lihat. Ini tidak wajar. Tidak wajar ini. Pengelola sekaligus sebagai kontraktor bisa satu. Ya. Pimpinan, Ya. pimpinan. Digedok aja pimpinan. Kalau memang bentuk panja atau pansus, kalau panja, gedok aja langsung. Nanti kesimpulan. Nanti kesimpulan. Baru kita masuk ke sana. Ini saya cuma kasih ilustrasi sedikit. Ya. Jadi ini yang perlu. Kita hari ini, itu kenapa kita panggil saudara-saudara mitra ini, karena ada temuan BPK. Sebagai tugas pengawasan, kami ingin mendalami itu. Ya. Jadi saya kira kita harus menujunya ke sana. Karena kalau kita tidak menuju ke sana, ya percuma kita membahas itu. Hilang saja temuan-temuan ini. Dan ini harus ada pembenahan yang lebih lagi menurut saya. Karena semangat, saya ingin sampaikan lagi, semangat BUMN, karya-karya ini, dibentuk, itu untuk membantu pemerintah. Bukan